kenapa kamu mau pindah agama? Itu apalagi setelah 7 tahun saya menikah masuk Islam, ya memang di situ mungkin betul ketentuan Allah itu tidak bisa kita tentang. Jodoh saya mungkin sampai di situ juga. Waktu itu orang Makassar. Ya, tetapi memang jodoh saya sampai di situ saja. Saya tidak berkecil hati kok begini ya Allah, kenapa begini enggak. Jadi kamu kan sekarang sudah tidak ada suami, kenapa enggak masuk lagi Kristen katanya. Ajak lagi orang bapak udah dengan yang muda katanya. Jadi saya bilang begini, pertama kali yang diciptakan manusia itu siapa? Nabi Adam. Dia bilang Adam dan Hawa katanya. Oke. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah sendiri. Tuhannya Adam siapa? Allah. Tuhannya waktu itu kan kalau Kristen kan bilang Abraham. Tuhannya Ibrahim siapa? Nabi Ibrahim. Allah juga. Nabi Musa siapa? Allah juga. Terus Nabi Muhammad siapa? Allah juga. Loh, kok Yesus ini sendiri ya? Saya bilang. Berarti semuanya ini kan manusia. Cuman utusan. Jadi Yesus itu utusan maksudmu? Ya coba kalau kita berpikir. Kakak kan sudah S2 saya bilang. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Alhamdulillah. Yesus bisa menyembuhkan penyakit katanya. Setiap nabi kan ada dikasih kelebihan kecuali Nabi Muhammad. Betul. Betul. Emang betul. Nabi Musa bisa membelah lautan. Betul. Nabi Ibrahim dibakar pun tidak akan terbakar. Betul. Itu betul saya bilang. Semua nabi-nabi ada memang kelebihan dikasih Allah itu. Kalau kita dibilang Kristen kan talenta, mukjizat. Iya betul memang. Saya bilang. Berarti itu kan nabi, itu kan manusia dikasih Allah mukjizat sama mereka. Loh berarti Yesus ini dikasih mukjizat berarti bukan manusia. Enggak, itu Tuhan. Berarti Adam pun Tuhan, Ibrahim pun Tuhan. Loh kan dikasih mukjizat. Kamu nggak ngerti itu, makanya baca lagi Alkitab biar jelas sama kau katanya. Oh, sudah cukup jelas sama saya kak. Saya cuma berpikir logikanya saja. Kalau saya suruh anak saya yang umur 10 tahun ngomongkan begitu, si Andi dikasih mukjizat bisa menyembuhkan orang buta bisa melihat. Si B dikasih mukjizat juga orang lumpuh bisa berjalan. Si C dikasih mukjizat juga. Ini manusia apa enggak? Manusia. Nah terus kenapa itu dibilang Tuhan? Nggak ngerti-ngerti kau itu, makanya belajar lagi kau. Makanya kalau tuh sekolah tuh jangan sampai tamat SMA saja. Kalau bisa kuliah kau katanya. Ya udahlah. Bu, kayak gitu berarti nggak ngerti. Ya. Bu, untung Paulus nggak hidup di zaman sekarang di Jakarta, Bu. Kalau hidup ya yang ada nanti Haji Naim dibilang Tuhan. Haji Naim tukang urut itu menyembuhkan semua orang patah tulang loh. Tidak Dayak. Haji Naim terkenal loh di Jakarta, sampai di Jawa-Jawa sana, setiap orang kecelakaan datang ke dia. Tulang yang patah dikembaliin sama dia, yang retak juga dibagusin sama dia. Tidak Dayak juga jadi yang sedang viral sekarang ya. Masya Allah. Ngeri kan kalau jadi Tuhan semua? Iya benar itu. Jadi alhamdulillah Gurunda, ini dari Ibu Nora, ini sudah ada sampai 7 orang ya, total 6 orang ya melalui Ibu Nora. Akhirnya keluarga besar bersahadat gitu. Allahu Akbar. Luar biasa. Dari orang tuanya, cukup sentimental tadi. Bapak ibunya, bersyahadat, negara bersyahadat. Cuman dia berdoa aja kepada Allah supaya keluarganya mendapat hidayah. Ternyata Allah mengirim hidayah kepada keluarganya, dan keluarganya datang sendiri kepada dia. Itulah hebatnya. Alhamdulillah memang bang. Cuman tetap ceritanya ada lika-liku ya, Gurunda ya, tidak semulus itu. Luar itu biasa, waktu itu saya bertanya memang bang sama Ustadz yang mengislamkan saya tanya begini. Jadi kalau sewaktu-waktu orang tua saya meninggal, Pak Ustadz, bagaimana doa saya? Tidak akan bisa katanya, karena orang tuamu itu masih Kristen. Di situ saya menangis.
Tapi saya pernah mendengar cerita dari kisah Nabi, paman beliau pun masih ada yang tidak Islam, katanya kan. Jadi dia bilang itu berbeda karena iya mang. Karena Nabi itu kan pilihan Allah itu. Jadi keluarga beliau pun itu akan memang dijamin masuk surga, itu memang itu hanya Allah yang tahu katanya. Jadi saya bilang begini, jadi bagaimana orang tua saya? Jadi saya mendoakan terus, saya mengirimkan Al-Fatihah di kuburan dia itu tidak akan bisa katanya. Jadi bagaimana untuk mengajak orang tua saya jadi muslim? Kamu cukup berdoa saja. Waktu itu saya tidak mengenal yang namanya tahajud. Waktu itu saya belum tahu tahajud itu apa. Coba kamu sholat tahajud. Tahajud itu yang bagaimana? Bagaimana niatnya? Kalau memang belum bisa berbahasa apa, bahasa Indonesia saja. Sholat tahajud 2 rakaat, enggak apa-apa. Yang pasti kamu ambil wudhu, bangun kamu jam 3, kamu harus tidur dulu katanya. Tapi waktu itu memang saya tidak mengerti, saya tidak tahu tulisan Arab waktu itu. Karena waktu saya setelah masuk Islam, suami saya sudah sibuk kerja di luar kota. Saya di situ hanya belajar dari Latin. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya kalau memang ada salah baca. Tapi waktu setelah saya bercerai dari suami pertama saya, karena saking takutnya orang tua saya masuk lagi ke Kristen, mereka menyuruh saya masuk ke pondok pesantren yang ada di Magetan, Temboro, yang harus bercadar waktu itu. Di situ baru saya bisa membaca sedikit-sedikit Iqra waktu itu. Memang sudah besar, sudah tua lah dibilang, tapi saya tidak malu daripada tidak sama sekali. Iya, itu. Jadi waktu sampai memang suami sampai ngomong begini, kenapa kamu terbangun? Orang bapak dengan mama itu keras deh, tidak mungkin mau pindah agama. Kamu lihat aja waktu kamu menikah saja sampai diam-diam. Waktu saya menikah itu bang, sampai dikasih tahu sama Pak KUA-nya, hari Jumat kamu menikah jam 2 ya, selesai sholat Jumat. Iya Pak. Itu jam 11 saya sudah berhias, bersalon. Itu saya panggil orang salon ke rumah, sampai ditanya begini sama mama, siapa yang mau menikah Nur? Saya pandongan mak, ada kawan saya mau menikah. Itu adek itu yang nengok itu udah menangis, karena begini, ya Allah Kak Nora, kau menikah kok nggak ditengok orang tua, nggak ditampilkan sama kami. Sampai saya bilang nggak apa-apa. Sampai mama tanya, memang betul kau tuh tidak menikah? Tidak mak, mana saya ada menikah. Karena saya berpikir kalau saya menikah, saya kasih tahu sama bapak, pasti dia akan ribut di situ. Karena waktu pas datang lamaran pun dia tidak di rumah, sampai dia bilang usir orang-orang itu yang melamar si Nora, jangan sampai ada di rumah. Jadi saya lihat di situ, saya berpikir kalau nanti saya menikah, saya kasih tahu, saya akan diusir. Saya tidak akan, pokoknya saya akan ditahan di dalam kamar, tidak akan jadi menikah. Ya udah, saya bilang aja saya hanya pandongan, saya hanya mengawani kawan yang mau menikah. Tapi bapak heran situ kenapa pakai mawar gitu. Padahal sudah dibilang pakai jilbab nanti ya dek. Wih nggak bisa bang, kalau pakai jilbab nanti saya ditahan sama bapak di rumah. Ya udahlah nggak usah lah, nggak apa-apa. Saya sewa oplet di situ. Waktu itu masih bayar 20.000. Diantar saya ke KUA. Pas saya mau ijab kabul di situ, ditanya memang sama wali hakimnya. Karena ditengok, oh ini kakak adik ini mualaf ya, iya. Berarti orang tuanya nggak bisa nikah ya. Jadi saya yang menikahi kakak adik ya, iya nggak apa-apa pak. Saya bilang. Rupanya datang orang bapak dengan mama. Nah itulah baru bilang gini. Padahal bapak itu namanya bang, nama Kristennya itu Rukman. Nah akhirnya ditambah menjadi Muhammad Rukman. Saya dirubah menjadi Nur Fatmawati. Ibu sekarang? Maksudnya? Ibu, kalau ibu? Nama saya? Ya. Nur Fatmawati nama saya. Nur Fatmawati apa mang? Ya. Enggak, mamanya Ibu Nora. Oh dia tetap namanya Duma Sinaga. Adik yang namanya Natalia Magdalena dirubah menjadi Lia Azahra.
Kalau adik saya tuh namanya Kori ya tetap Kori. Cuman waktu itu namanya Kori Damayanti diganti jadi Kori Hasanah. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda Sidik. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Kamu Gurunda. Assalamualaikum bos teman-teman. Waalaikumsalam. Ini Gurunda nih Rasid ini ngadi Rasid. lanjut. Baru lihat aku. Ini Gurunda Zuma. Lanjut. Rasid ini astagfirullah Rasid ini Gurunda. Gurundi saya bukan Gurunda. Ini Gurunda yang di atas Rasid ini. Tadi saya dulu awalnya juga dipanggil gitu ece-ece loh. Lama-lama teman-teman ini kebablasan terus saja dipanggil gitu. Tapi gini, Deng Zuma. Yeah. Ada nggak sih yang ngerasain suara Bang Zuma dari 2009 sampai sekarang? Berubah ya? makin menggetar suaranya. Ngadi gue. Usia bertambah kayaknya. Oh gitu. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuh, Ban Sidik aja yang ke Jakarta. Maksud Sidikku maunya gini maksudnya maunya gini. Masya Allah gitu ya getarnya ya. Enggak gitu dong. Enggak gitu. Itu maki-aki. Itu Bes mau hadir cuman masalahnya saya lagi di di Makassar, cuman lagi di Palu nih, terus mau lanjut ke Gorontalo gitu loh. Masya Allah, luar biasa ini sih. Sebenarnya pengen di cuman waktunya hari Jumat ya Bes ya. Iya. Nah itu terus cuman 1 hari, kalau misalnya 3 hari ya masih enak kan gitu. Tapi sekali-kali kayak orang kaya, cuman ke Jakarta cuma bukber, habis itu balik lagi gitu. Masya Allah. Enggak, maksudnya pengen ketemu Gurunda kan lama-lama gitu sama teman-teman gitu kan. Udah gaji guru. Allahu Akbar. Bahasa apa nih? Deh. Apa? Lek bamaku ngantri ban terseret. Bahasa apa ini? Allahu Akbar. Allah. Oke, kita sedikit saya tambahkan yang tadi ya, Ukti ya. Siap. Oke, jadi kalau kita berbicara mengenai kelebihan umat Islam sampai hari ini yang tidak bisa dikalahkan oleh umat manapun, kita lihat dari aspek kitab sucinya yang menjadi olok-olokan orang-orang yang tidak berfikir gitu. Justru sekiranya mereka itu memahami bagaimana mungkin kemudian orang yang mereka hina, orang yang mereka rendahkan, mereka nistakan, kemudian itu mampu mempertahankan lisannya, maksud saya muatan lisannya sampai 1400 tahun kemudian sampai hari ini. Sementara lisannya itu ketika datang kepada bangsa jahiliyah, bangsa yang kemudian beringas, yang tidak memiliki tata krama sama sekali. Dalam arti kata tentang konsep kitab, tentang konsep kenabian, kerasulan, dan tentang konsep tauhid. Nah, sesuatu yang menjadi cemohan dari teman-teman seberang terhadap kitab suci Al-Quran, kalau kita sadari justru itu adalah merupakan mukjizat yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Rasulullah Muhammad SAW itu tidak kemudian menulis Al-Quran, namun beliau menyampaikan kepada sahabatnya, murid-muridnya, ya, layaknya sahabat. Lalu kemudian para sahabat tersebut yang menuliskan. Kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bertindak sebagai penulis wahyu. Semisal Abban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, dan seterusnya. Nah, kemudian ada proses talaki di sana. Rasulullah menyampaikan, sahabat menuliskan, seusai menuliskan, sahabat membacakan,
Rasulullah mendengarkan, begitu sudah tepat bacaannya, Rasulullah mengatakan sahih, thayyib, betul, udah benar. Itulah keutamaan Al-Quran yang kemudian tidak dimiliki oleh kitab suci yang lain. Kita coba bandingkan. Mereka mengaku sebagai anak Tuhan. Mereka di dalam dirinya ada Roh Kudus. Bagian dari Tuhan ada pada diri mereka. Apalagi mereka memiliki banyak penulis kitab. Apalagi mereka pada saat penulisan kitab mereka sudah dalam posisi kondisi pada masa kehidupan mereka itu sudah mengalami peradaban yang sangat luar biasa. Tapi apa yang kita lihat setelah kita teliti? Penulisnya masih misteri. Penulisnya tidak pernah kemudian hidup pada zaman Nabi. Bahkan kalau kita melihat terdiri dari berbagai versi. Masing-masing versi satu sama lain tidak ada yang sama. Kadang malah bertentangan. Inilah yang kemudian kita pahami bahwasanya cemoohan, hinaan terhadap Al-Quran justru itu gambaran kelebihan Al-Quranul Karim. Nah, ini yang tidak dimiliki. Lalu kemudian kita terkadang disorotin dengan teman-teman seberang. Di Islam khususnya nabimu, baginda Rasul Muhammad SAW itu tidak memiliki mukjizat. Sederhana untuk mematahkan pertanyaan yang sekaligus muatannya itu penistaan, penghinaan, dan membuat umat Islam itu seakan-akan jatuh dengan pertanyaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan mukjizat kepada utusannya ketika kemudian umat yang dibimbing, yang dimana mereka diutus, menolak. Nabi Musa alaihissalam, betapa banyak kemudian rangkaian mujizat-mujizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Apa hal? Disebabkan karena umatnya adalah umat tegar tengkuk. Umat yang kemudian selalu membelakangi perintah Tuhannya. Bayangkan 700 sampai 1900 tahun ajarannya kemudian dibolak-balikkan oleh kaumnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan mukjizat-mukjizat kepada mereka. Bayangkan sampai mereka minta, jika Tuhanmu itu benar wahai Musa, suruh beliau Tuhan kau itu turunkan makanan dari langit langsung. Kami ingin tahu sehebat mana Tuhan kamu tuh. Padahal dia sedang baru beberapa saat kemudian dibebaskan dari lautan yang begitu dahsyat, dibelah oleh Allah, mereka berjalan dengan melengkung. Tapi itu tidak membuat mereka beriman. Maka Allah kemudian memberikan mujizat demi mujizat. Mujizat itu datang ketika ada pembangkangan terhadap Nabi tersebut. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak begitu gigih memperlihatkan mukjizat? Karena ketika beliau datang, pertentangan dan perlawanan umatnya tidak begitu dahsyat, tidak sehebat umatnya Nabi Musa alaihissalam. Sehingga mukjizatnya pun tidak seirama, tidak sewarna, tidak segelombang dengan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nah, mujizat itu adalah kelebihan yang luar biasa, kejadian yang luar biasa yang melumpuhkan, mengalahkan kejadian-kejadian yang biasa yang terjadi pada masa itu, yang terjadi di tengah-tengah di mana Nabi itu diutus. Nabi Musa banyak tukang sihir. Allah beri mujizat berupa keutamaan Nabi Musa yang lebih hebat dari tukang sihir. Nabi Isa alaihissalam banyak tabib, banyak ilmu kedokteran yang mengaku mereka hebat. Allah kemudian memberikan Nabi Isa alaihissalam mukjizat yang melebihi daripada yang mereka lakukan. Pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW dikenal kemudian para pesyair Arab yang begitu tangguh, yang begitu hebat di dalam menyusun kata-kata. Allah kemudian berikan mujizat berupa Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada bahasa, tidak ada kata, tidak ada kalimat, tidak ada kitab yang lebih indah melainkan Al-Quranul Karim. Itulah mujizatnya. Jadi mujizat itu kemudian datang kepada
kaum nabi tergantung daripada kaumnya untuk kemudian mematahkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang pada masa itu dengan mendatangkan nabi yang kemudian mukjizatnya luar biasa. Nah, apa yang dibutuhkan kemudian ketika baginda Rasul Muhammad SAW itu datang? Apakah manusia saat ini membutuhkan orang membangkitkan orang mati? Enggak. Membutuhkan seorang nabi yang mampu kemudian membuat orang buta melihat? Enggak juga. Orang lumpuh berjalan? Enggak juga. Kenapa? Karena itu sudah hal biasa. Itu udah biasa itu. Maka yang dibutuhkan manusia adalah pedoman hidup, pegangan hidup, aturan hidup, ketetapan hidup, hukum-hukum hidup, dan itu hanya tersirat dan tersurat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, itulah hebatnya. Makanya teman-teman, kalau kita melihat siapa yang menemukan dan apa yang ditemukan, Al-Quranul Karim mengurai isi Al-Quran itu telah diuraikan oleh Allah. Tapi kemudian siapa yang menemukan? Kebanyakan dari mereka adalah orang non-Muslim. Nah, kenapa demikian? Agar mereka berfikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan berupa mujizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Inilah hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran 1400 tahun silam diwahyukan oleh Allah untuk kepada Rasul Muhammad SAW agar beliau kemudian mengajarkan apa yang menjadi pedoman, apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi hukum-hukum kepada seluruh umat manusia. Makanya Al-Quran tidak usang dimakan zaman. Sehebat apapun zaman ini, secanggih apapun, semodern apapun kehidupan manusia, Al-Quran tidak hanyut dari peradaban manusia tersebut. Semakin kencang manusia itu berlari, semakin terurai isi Al-Quranul Karim. Subhanallah. Sebaliknya, semakin jauh manusia dalam peradabannya, semakin tertinggal kitabnya tetangga. Orang Panuan zaman dulu di kitabnya, cara pengobatannya diasingkan. Orang yang kena panu dimasukkan ke dalam tempat yang sunyi, yang sepi, sunyi, lembab. Cara pengobatannya kemudian selama 7 hari orang yang kena panu. Setelah 7 hari badannya penuh bintik-bintik, belum lagi sembuh, dikurung lagi selama 7 hari. 14 hari lamanya dikurung, tidak mandi dan seterusnya. Ketika kulitnya semua sudah penuh panu, maka dikatakan dia sudah takhir. Ketika dia sudah takhir, dia dimandikan, maka dia dikatakan sudah takhir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apakah hal itu masih bisa digunakan sekarang? Gak bisa. Tertelan oleh masa. Mereka ketika haid diperintahkan benda apapun yang disentuh oleh wanita haid, ketika disentuh oleh laki-laki atau siapapun, maka orang yang menyentuh benda yang disentuh wanita haid itu dia menjadi najis sampai kepada matahari terbenam. Bagaimana kalau dia meninggal dalam keadaan najis? Neraka. Apakah masih bisa digunakan? Roti dibakar di atas kotoran manusia, apa masih bisa dipakai? Gak bisa. Tapi apa yang tertinggal di dalam Al-Quranul Karim yang tidak bisa lagi digunakan hari ini, Masya Allah, tidak akan pernah ditemukan itu. Semakin kencang peradaban manusia, semakin canggih kehidupan manusia, semakin hebat kehidupan manusia, semakin bertumbuh penemuan-penemuan baru di tengah-tengah manusia, maka itu ternyata sudah 1400 tahun silam ada di dalam Al-Quranul Karim. Membuktikan bahwa itulah mukjizat yang dibutuhkan oleh manusia. Subhanallah. Ini yang kita tidak pernah sadari dan kita tidak pernah menelaah lebih jauh. Mukjizat apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW
mukjizat yang ditemukan para ilmuwan kufur, ilmuwan non muslim, mereka yang menemukan, bukan umat Islam yang menemukan, agar mereka berpikir bahwa ternyata apa yang kutemukan dengan riset berpuluh tahun, dengan biaya bermiliar bahkan triliunan sampai ke angkasa, ternyata itu sudah diurai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW di dalam Al-Quranul Karim. Masya Allah. Jadi kalau yang menemukan itu umat Islam, dia sudah Islam. Tapi kalau yang ditemukan non muslim dan kemudian mereka berpikir wala'allahum yatafakkarun, maka tentu mereka akan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti yang dialami oleh saudari kita Ukhti Nora Fatmawati. Masya Allah. Loh, kok saya jadi ceramah ini? Mohon maaf sahabat-sahabat sekalian kalau ada terlalu banyak makan waktu. Ya ini karena kita menunggu waktu yang nggak ada. Nah ginilah jadinya. Saya jadi ceramah sedikit nggak apa-apa lah, tapi kan gratis. Nggak apa-apa Gurunda. Nggak apa-apa. Enak dengarnya Gurunda. sambil belajar, pengen juga gitu belajar ceramah, tapi ambil dalil dari ini Bible. Tapi kan kita ini kristolog, yang tadi itu kan ustaz. Jadi saya pengen ngikutin intonasi suara dan gaya penyampaiannya. Nah, tapi saya mengambil dalil dari Alkitab. Perbanyak makan burung pipit. Nanti kayak Pak Pipo. Bukan burung pipo ya. Bukan kan nanti jadi begini Bang Baim. Aku blender kau nanti. Kan jadi begini ya. Ketika Tuhan mau dicobai sama iblis sehingga membuktikan Tuhanku tidak maha kuasa. Setelah ditanya iblis diciptakan, mana dalilnya? Mutar sana, mutar sini. Karena Tuhan pun tidak maha kuasa. Karena iblis tidak diciptakan oleh Tuhan. Iblis menciptakan diri sendiri dari malaikat. Ya ampun. Aduh, bagaimana? Coba. Berarti ada dua hal yang tidak dicipta, Tuhannya dan iblis. Allah menciptakan Yesus Kristus yang kau salib itu menjadi Tuhan. Menciptakan dia. Ini maaf nih guys, ini maaf nih. Kita cuma menarik dari Alkitab ya. Ini bukan ini loh. Suka begitu kadang-kadang. Tiba-tiba ada laporan lagi. Anda di banned ya. Udah 4 ya. Aduh. Uhti Nora boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak? Iya Bang, silakan Bang. Masya Allah. Ada nggak ini Mbak Ukhti, menurut Ukhti, hal yang paling menggelikan di agama sebelumnya gitu? Ini nggak apa-apa ya, karena kita dialog lintas agama, nggak masalah. Maksudnya gimana? Kurang jelas. Ada nggak satu dalil atau dalih di dalam kitab yang menurut Ukhti itu sangat-sangat menggelikan gitu, sampai manusia yang tak beriman pun akan sadar bahwa itu bukan firman Tuhan misalnya? Yang intinya membuat otak kita itu jadi merasa, wah, apa iya sih, kayak gitu-gitulah. Contohnya scale gitu itu. Ya misalnya gini, ada yang kayak Tuhan bersiul gitu loh, kan ada di situ. Tuhan makan kismis gitu. Tuhan bertuit. Ada kue kismis kok ada di Hosea 31. Jangan yang gitu. Misalnya seperti dalam Yohanes 4 nomor 37. Pernah nggak kita mikirkan ini? Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang mengelabur dan yang lain menuai. Ini kalau kita telaah secara akademisi terkait dengan pewahyuan, muncul kemudian pertanyaan yang harus dibedah. Apakah Yesus ini mengutip firman Tuhan atau mengutip peribahasa? Itu kan penting tuh untuk dikaji tuh. Yohanes 4 nomor 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang berbunyi, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ini firman Tuhan yang dikutip oleh Yesus
satu ini adalah ya sudah kena jawabannya ini. Peribahasa Ya, peribahasa. Berarti kan bukan firman Tuhan. kan. Kalau home pimpa Sederhana, kan? itu, kalau home pimpa itu gimana tuh? Gimana? Kalau home pimpa alaikum gombreng itu kayak mana itu? Firman Tuhan atau gimana tuh? Kan ada kan Tuhan bersuit, Tuhan bersiul, Tuhan bersuit itu. Astagfirullahaladzim. Dia saya ya, dia saya. Iya. Saya cuman di sini kan berapa bang, maksudnya selama waktu mulai saya mempelajari Islam setelah saya jadi mualaf kan, ya mak. Iya. Oh iya. Ini anak saya juga yang kecil ini, aduh nyonyek katanya. Kenapa bisa ada perjanjian lama? Dan kenapa bisa ada juga perjanjian baru? Nah, Itu sementara di perjanjian lama itu sudah jelas-jelas ada dalam salah satu surat di situ mengatakan makanlah apa yang halal bagimu kecuali, kan ada, berarti kan babi itu pernah itu ada tuh. Kalau memang ada orang Kristen di bawah itu, tidak usah dipungkiri bahwa memang waktu itu Allah sudah melarang untuk memakan babi dalam perjanjian lama. Terus kenapa perjanjian baru Imamat 11. tidak disinggung soal babi ya? Tambah makan itu. Saya boleh jawab. Silakan Guru. Iya. Kan Iya. ini bukan pertanyaan sih. Ya, jadi gini. Kita beranjak ngambil contoh ilustrasi sederhana untuk kemudian menafikan kenapa dalam perjanjian lama ada larangan babi, di dalam perjanjian baru itu nggak ada. Nah, gini. Jadi sebenarnya tadi kita sudah menjawab bahwa di Bible, ketika saya dengan Pak Pipo, kita tidak temukan ada legitimasi dari Yesus kepada penulis-penulis Bible. Itu satu. Kedua, Bible yang dituliskan dalam hal ini kitab yang di kanon, Markus, Lukas, Matius, Yohanes, ini diperuntukkan bukan untuk Bani Israel. Ini diperuntukkan untuk non-Yahudi. Belum lagi surah-surah Paulus. Itu memang bukan untuk orang Yahudi, bukan penganut ajaran sunat, bukan penganut ajaran Torah, bukan. Coba kita lihat, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia membebaskan kita dari hukum Torah. Sebab dengan cara tertulis dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Sederhana untuk mengurai itu. Sejak kapan kemudian Bani Israel itu diajarkan oleh para nabi yang mengajarkan agama samawi kepada mereka, mengatakan bahwa firman Tuhan itu nanti akan batal? Itu nggak ada. Bahkan kalau kita melihat dalam Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah kepada Aku. Jadi ibadahnya manusia itu kelak semuanya sujud. Bukan salto. Apalagi push up. Bukan. Tapi sujud beribadah. Itu satu. Kemudian di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus yang aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Nah, lalu kitab yang diajarkan ini adalah sebuah kitab yang tidak dihasilkan dari meja pembelajaran Yesus, di mana dia adalah seorang rabi. Konon ceritanya usia 13 dia sudah bersoal jawab dengan imam-imam Yahudi, imam-imam ahli-ahli Torah. Ahli Torah sampai terheran-heran. Tapi mana ajarannya itu yang membuat orang Yahudi terheran-heran? Mana ajaran itu? Nggak ada. Ajaran itu hilang seketika bersama dengan hilangnya Yesus dengan murid-muridnya. Muncul pengajar-pengajar yang datang belakangan, yang mengajarkan sesuatu yang tidak ada legitimasi dari Yesus. Makanya saya pernah berdialog dengan salah satu misionaris dari Jepang. Tapi dia orang Indonesia yang ditugaskan di sana. Suma,
Islam tidak ada ruang di sini untuk dia di Jepang. Islam itu sangat susah berkembang di Jepang. Berbeda dengan agamaku. Apa jawabanku kepada dia? Seorang misionaris ini. Pak, orang Jepang itu suka makan babi. Orang Jepang itu tidak sunat. Cobalah kau rubah kitabmu itu. Kasih masuk Taurat di sana. Barang siapa yang tidak bersunat, dia tidak akan masuk ke dalam tempat kudusku. Atau sekali baca Yehezkiel 66. Bahwa orang yang bersunat dan makan babi, orang yang tidak bersunat dan makan babi akan dihanguskan oleh Tuhan. Mau ndak kira-kira orang Jepang masuk di agama Anda tuh? Gak mungkin mau. Apalagi kalau berbicara mengenai yang zakarnya hancur, ndak boleh masuk ke tempat ibadahku, nggak bisa. Nggak akan mau. Tapi karena dikit jangan bersunat, kemudian membolehkan makan babi, wah. Jepang dengan mudah menerima agama Anda. Eropa dengan mudah menerima agama Anda. Tapi coba agama Yahudi. Berani nggak kalian anut ajarannya Yahudi itu? Nggak mungkin bisa. Inilah alasannya. Kenapa perjanjian baru itu tidak ada lagi makanan haram. Tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Tapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Kata siapa? Pendiri agama saudara. Kan begitu. Nah sekarang kalau Paulus mengajarkan kira-kira di dalam surat Galatia, dia mengajarkan kira-kira ya, bahwa barang siapa yang tidak bersunat, maka Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Kira-kira Romawi Yunani mau nggak nerima ajaran Paulus? Barang siapa makan babi, maka dia akan dibakar oleh api. Berdasarkan kitab Yehezkiel. Janganlah engkau makan babi, karena haram itu bagimu. Kira-kira kalau Paulus mengajarkan itu ke Roma dan Yunani, diterima nggak ajaran Paulus? Tidak. Oleh karena itulah, supaya diterima oleh ajaran Paulus, diterima Romawi Yunani pada masa itu, penguasa pada masa itu, maka hal-hal yang tidak disukai oleh mereka dihapuskan oleh Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membebaskan kita dari hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Baru dijual kepada Bani Israel, Romawi dan Yunani, dengan konsep apa? Jika mulutmu berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, dan apa yang kau katakan dari mulutmu itu kau imani sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 dan 10. Kan luar biasa. Maka berbondong-bondonglah Romawi Yunani itu meluk agama Paulus. Kenapa? Karena sejatinya dari nenek moyang mereka sudah mendarah daging pengajaran dewa nusul menjadi manusia sebagai penyelamat. Makanya mereka menyembah roh-roh. Nah, seketika kemudian mereka melihat ada ajaran seperti ini, dan ada kabar dari tentara Romawi bahwa memang ada yang dikatakan Yesua, ada yang bernama Isa, yang bisa menghidupkan orang mati, yang kemudian membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Tersiar sampai Romawi dan Yunani, sehingga pada abad ketiga agama Paulus itu resmi menjadi agama negara, agama kerajaan. Nah, dari kerajaan ini memiliki kekuasaan menyebar kemana-mana, sehingga agama Kristen dengan mudah diterima Eropa. Tapi coba agama Kristen itu menggaungkan harus sunat, jangan makan babi, harus sabat, tak boleh melakukan kegiatan pada hari Sabtu, jangan ganti dengan hari Minggu, hilangkan Natal, tak boleh. Apa kira-kira Romawi Yunani mau terima ajaran Paulus? Tidak sama sekali. Percaya sama saya, tidak mungkin dia terima. Karena kenapa? Yesus aja yang datang kepada mereka memperlihatkan berbagai macam mujizat ditolak, bahkan dibunuh, dikompori Pilatus dan juga Herodes, dibunuh Paulus Yesus itu. Itu fakta sejarah di internal mereka. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa ada di istilah perjanjian lama. Kenapa ada perjanjian baru? Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Keinginan bapaknya Abraham, Tuhannya Abraham adalah perjanjian lama. Keinginan bapaknya Kristen yaitu Bapak Paulus adalah perjanjian baru. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu mengikuti perjanjian baru yang sama sekali tidak ada legitimasi daripada nabi-nabi dan juga Yesus. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya musuh terberat orang Kristen itu adalah kitabnya sendiri.
Kenapa? Di kitabnya mengajarkan sebagian ajaran Tuhan, bapaknya Abraham, sebagian besar mengajarkan ajaran manusia, yaitu Bapak Paulus. Jadi ada dua bapak ini berseteru. Bapak Abraham, bapaknya Abraham, maksudnya Tuhannya Abraham, dan Bapak Paulus. Yang diinginkan, yang keinginannya dilakoni, ditaati oleh teman-teman Kristen hari ini. Tanya aja orang Kristen, atas ajaran siapa kau menuhankan Yesus? Atas ajaran siapa kau tidak bersunat? Atas ajaran siapa kau makan babi? Atas ajaran siapa kau ibadah hari Minggu? Atas ajaran siapa kau menyembah anak Maria? Pasti jawabannya dari soal pertama sampai soal terakhir tadi, Paulus. Siapa Paulus menurut Yesus? Sepi, sunyi, tak ada jawaban. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Mohon maaf kalau kepanjangan, ini disebabkan karena tidak ada umat Paulus di sini. Silakan dilanjut, diambil alih teman-teman sekalian. Makasih. Ya, padahal dalam Nggak bakal Imamat berani. itu sudah dikatakan, Imamat 11 ayat 7 sampai 8 sudah dikatakan. Demikian juga babi hutan. Babi hutan, emang babi hutan dengan babi apa tuh beda ya? Beda ibu, beda bapak ya? Kalau babi hutan tak disunat, Ukhti. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biakan. Haram itu bagimu. Kan sudah dikatakan dalam Imamat 11 ayat 7 sampai 8. Kalau mereka mengatakan saya mendusta, berarti coretlah Alkitabmu itu. Atau mungkin maksudnya tuh peak-nya itu ini kan dibilangnya yang di hutan itu punya bersela panjang. Berarti kalau gitu berarti yang boleh dimakan itu yang harus digunting dulu kukunya mungkin ya. Yang dulu sih, zaman dulu yang ada cuma babi hutan, karena babi itu di hutan itu yang nggak boleh. Tapi kalau babi itu sudah masuk kandang boleh aja. Babi kota. Babi kota. Gitu. Ya memang itu ada saya punya mama tua tuh ngomong, katanya itu yang di hutan-hutan saja, yang tentara-tentara saja itu makanya babi. Memang betul diperbolehkan memakan babi. Betul, itu boleh. Binatang yang haram pun diperbolehkan. Kalau, kan sudah dibilang, kalau memang sudah darurat. Satu. Kedua, dia tidak boleh mengenyangkan, sekedarnya saja. Tetapi makan juga, memang betul. Sekarang saya tanya, kalau mak tua cuman ada satu binatang di situ, buatlah dulu ular. Mau nggak ke akal sehat kita, jijik makan ular. Tapi kalau cuma tinggal satu itu yang ada, tidak ada lagi yang lain, mau mati kelaparan? Gak mungkin. Boleh memakan, tetapi itu kan kalau itu sekedar untuk mengisi. Iya, kalau Iya, kalau di dunia ini sudah tidak ada pilihan, cuman ada dua pilihan, makan babi atau mati. Kita dibolehkan untuk makan babi karena mati itu diharamkan untuk dipilih, yaitu bunuh diri. Kalau kita memilih mati, itu namanya bunuh diri. Mereka pelin-pelan juga, dari tahun ke tahun berubah, dari babi jadi babi hutan, kemudian jadi babi lagi tahun 52 itu babi aja, pun diganti lagi jadi babi hutan. Pelin-pelan ada perubahan, 4 kali perubahan dari babi ke babi hutan itu. Jadi mereka dalilnya mereka rubah-rubah sendiri. Yang penting bisa jadi gimana caranya bisa babi itu bisa dimakan. Ada pernah pertanyaan, kenapa sih babi diharamkan? Karena dia nggak bisa disembelih. Yang disembelih itu binatang yang ada lehernya. Berarti babi Nah nggak itu ada babi, lehernya ya? babi nggak ada leher. Makanya kalau dikejar babi hutan itu ya belok-belok larinya, jangan lurus. Karena kalau babi lari lurus kenceng, kalau belok dia susah, dia beloknya. Nggak punya leher. Seruduk. Iya. Sebenarnya yang silakan Guru, silakan. Lanjut. Sebenarnya yang paling signifikan sih gini, ayat yang memang udah jelas-jelas ya, seperti yang di Bilangan 23 ayat 19 gitu loh. Allah sang pencipta bukanlah manusia sehingga dia berdusta.
juga bukan seorang anak manusia, sehingga dia menyesal. Itu aja udah dikasih malah. Iya juga. Itu kan perjanjian lama. Hosea 11 ayat 9 kan. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah itu udah jelas-jelas, udah sering tapi anehnya loh, Itu kan perjanjian lama. setelah nubuatan Tuhan ke Yesus, ambil di Yesaya 7:14, padahal itu kan telah lahir di Yesaya 95 ayat 6 itulah. Lah yang baik-baik diambil perjanjian lama. Iya, iya. Terkadang kan gini teman-teman, kita dikatakan gini, kamu itu juga makan onta, kan gitu. Sementara di kitab Yahudi onta itu juga diharamkan. Boleh dong kita tanya balik kepada mereka, tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi, orang yang makan onta nanti disiksa dengan api neraka, dibakar hangus. Ada enggak? Kalau ada kita berhenti makan onta. Kan gitu poinnya. Nah sekarang saya mohon maaf tadi juga saya salah sebut, bukan Yehezkiel ya, tapi Yesaya 66. Iya. Di situ diterangkan di nomor 17. Sebab Tuhan akan menghukum, ini nomor 16-nya. Segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, yaitu mereka yang menguduskan dan mentahirkan diri untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, mana ada nggak di situ onta? Nggak ada. Lagian syariat Yahudi itu tidak sama dengan syariat Islam. Ini kalau saya sebagai seorang Kristen misalnya, dengan membaca dalil ini udah membuktikan bahwa mereka semua yang makan babi ini akan dibakar dengan api. Kenapa nggak mau berhenti makan babi? Enak. Ya itu dia rasanya enak. Nah sekarang saya punya pertanyaan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Ini kita kajian kristologi ya, sambil menunggu Pak Pipo. Kita kan tiap hari disajikan tuh Yesus itu adalah firman. Betul nggak? Ya. Nah, tahu nggak bantah bahwa Yesus itu bukan firman? Gimana tuh? Nah, lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Ini kita belajar sama-sama, bukan saya menggurui. Yohanes 1 ayat 3. Ya, nomor 3 bukan ayat 3. Yohanes 1 nomor 3. Bisa dibacakan? Yohanes 1 3. Ya. Ini ya, Gerunda, apa yang telah kami lihat. Yohanes 1 nomor 3. Ya. Bentar. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu yang dijadikan ya, Gerunda. Iya, betul. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini siapa kalau menurut Kristen? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Sang pencipta ini. Allah. Pencipta, sang pencipta. Kalau Segala Allah, sesuatu kalau menurut dijadikan Kristen ya, oleh Dia. Iya. Dan Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah. Berarti kalau teman-teman mengatakan Allah, berarti jam terbangnya masih kurang nih. Teman-teman Kristen mengatakan ini Yesus. Oh. Dengarkan. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi daging. Siapa itu? Yesus. Iya kan? Iya. berarti Nah. manusia. Menjadi manusia. Padahal di situ daging. Nah, kalau kita melihat bagaimana caranya membantai ini, bahwa itu bukan Yesus. Di dalam kitabnya mereka dikatakan di Efesus 4, satu Tuhan,
di dalam 1 Korintus ya. Ini 1 Korintus 8 nomor 6. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Benar nggak jawaban saya tadi? Iya benar. Ya. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Berarti Yohanes 1 nomor 3 ini Yesus kan? Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Betul? Dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Apa dasar pijakannya? 1 Korintus 8 nomor 6. Ternyata satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Nah, orang Kristen mengakui bahwa Yohanes 1:3 ini adalah Yesus. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Makanya mereka mengimani Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Benar kan teman-teman? Sepakat kita ya? Ya. Nah, sekarang saatnya kita runtuhkan argumentasi dan iman doktrin mereka. Kita lihat dalam Markus 11 nomor 13. Markus 11 nomor 13. Markus 11. Ini lucu ini, jangan ada yang ketawa ya. Markus nomor 13. Markus 11 ya 13. Dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Bagaimana itu? Tidak tahu. Yang buat kok dia nggak tahu. Apa yang terjadi setelahnya? Yang buat kok dia nggak tahu kalau buah ara itu nggak musim ini nggak berbuah. Dia nggak tahu. Nggak tahu kalau memang belum ada musimnya. Terus apa data nomor 14-nya apa yang dia katakan? Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah ini selama-lamanya, dan murid-muridnya pun mendengarnya. Dikutuknya. Yang diciptakan ini kutuknya sendiri. Allahu Akbar. Meledak. Masa dia ciptakan, dia sendiri yang mengutuknya. Jangan lagi. Itu kan jiwa kemanusiaan. Oh, jiwa kemanusiaan. Saya ngebela nih. Iya. Mati lampu ya. Pada saat mati lampu ya, on off ya. Jadi sebenarnya Bang Zuma, siap. Itu berarti isi Alkitab itu bagaimana yang sebenarnya? Kasihan dong orang itu. Nah, itu dia. Saya jujur saja ya Bang. Walaupun begini saya merasa kasihan juga loh. Nggak sama, karena kasihanlah justru Bang Zuma ada di sini. Siang malam nggak peduli, ngantuk nggak peduli, kerja nggak peduli yang lain. Karena kasihan sama mereka. Kalau dibiarkan, waduh, jadi bahan api neraka saudara-saudara yang kita cintai itu. Makanya selama masih ada kesempatan, apa kata Allah? Serulah manusia kepada jalan kebenaran. Gitu. Ada perintah dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, kalau ya saya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah menghendaki sesuatu cukup berkata jadi maka jadi, berbuah maka berbuah. Malah jangan mengutuk. Kan gitu. Coba baca teman-teman Mazmur 33 nomor 9. Mazmur 33. Ini kalau saya berdialog dengan teman-teman Oten, saya dibilang penghujat, kau tuh kan comot-comot ayat-ayat. Allahu Akbar. Mazmur 33 nomor 9 kita lihat. Mazmur 33 nomor 9. Mazmur 33 nomor 9 ya. Siap. Sebab dia berfirman, sebab dia berfirman maka semuanya jadi ya. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Subhanallah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yesaya 55 nomor 11. Coba saudara kita lihat. Yesaya 55 nomor 11.
Yesaya 55 nomor 11. Nah, ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Betul ya? Iya, betul. Bagaimana kemudian dikatakan firman, dia berjalan-jalan, kemudian dia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Karena dia lapar, ia mendekati pohon itu. Dia lihat kalau-kalau, maksudnya mana tahu gitu loh. Ia mendapat apa-apa pada pohon. Tetapi pada waktu dia tiba di sana, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Tutupnya lah pohon itu. Allahu Akbar. Ya Allah ya Karim. Inilah yang saya katakan. Yuk mari kita berakal, pelajari Bible supaya kita itu teman-teman dengan gunakan akal belajar Bible biar sehat. Bukan kami untuk menghina ya. Kami mengajak teman-teman Kristen untuk sehat gitu. Karena apa yang teman-teman Kristen sampaikan ke orang-orang ya sehingga mereka murtad, itu tidak seirama dengan apa yang sebenarnya tertuang di dalam kitab saudara. Kenapa dengan mudah kemudian orang itu dimurtadkan dengan muatan yang mereka punya? Karena di situ ada fulus, di situ ada perpuluhan. Kalau misalnya Bang Suma nih ya, Bang Suma misalnya teman-teman di sini, sahabat saya As-Siddiq, Ar-Rasyid, Saudara Baim, Ukhti Nora, makin banyak memualafkan orang Kristen. Kira-kira mereka-mereka ini dapat apa kira-kira? Dapat duit? Dapat jabatan? Nggak ada itu. Nggak ada sama sekali. Dapat cobaan. Yang ada duit keluar. Yang ada duit keluar. Kayak kami nih. Begitu kita syahadatkan 3 hari paling lama ada japri yang itu masuk, Bang. Saya diusir, Bang. Bang, ATM saya ditahan, Bang. Bang, saya diusir dari rumah, Bang. Saya mau kemana, Bang? Itu yang terjadi. Ujung-ujungnya kita keluar biaya. Itu di Islam. Tapi kalau di tempat kalian, semakin banyak yang murtad datang ke tempat kalian beribadah, semakin tebal dompet, semakin banyak makan cendol. Kan begitu, kebalikan. Jadi kenapa itu kita lakoni? Kenapa kita lakoni? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kita ingin menyampaikan ajaran kasih sayang itu seperti ini, mengajarkan kalian kembali kepada kodrat, kembali kepada fitrah, menyembah kepada esensi yang telah menciptakan saudara-saudara. Seperti itu. Ya. Dan kalau misalnya kita ini mencari duit, tidak memikirkan akhiratnya kita, jujur saya katakan, saya pribadi sudah banyak ditawar. Anda berhenti dapat duit, Anda datang ke tempat saya kasih duit, saya kasih cek kos. Udah sering pun saya digituin. Tapi bukan itu. Hidup ini berapa tahun kita mau? 200 tahun gitu. Dan apakah akan berlanjut? Ada garansi untuk lanjut 200 tahun setelahnya? Enggak. Mati. Tidak ada kehidupan kekal di atas muka bumi ini. Pasangan hidup, maut. Itu aja. Pasangan hidup, maut. Barang siapa di antara kalian tidak mau mati, gampang. Saya kasih resep. Saudara-saudara saya yang mendengarkan ini yang tidak mau mati, gampang sekali. Solusinya adalah jangan hidup. Itu aja. Iya, betul. Iya. Jangan hidup. Kalau Anda mau mati, jangan hidup. Gampang. Hari ini Anda jangan hidup, tidak hidup, Anda tidak akan mati-mati. Tapi apa? Dead. Nah itulah makanya agama yang benar itu selalu berkesesuaian dengan akal. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama fitrah. Agama yang memang sudah dicocokkan dengan fitrah manusia. Sekira begitu teman-teman. Apakah Pak Pipo sudah ada ketuk pintu? Bang Sera, Siapa Pak monitor. Pipo? Tadi yang lagi ya, ini baru pemanasan. Tadi ya. Kenapa harus cendol?
Ya, silakan Ukti, mungkin ada ingin disampaikan, silakan. Monitor host, monitor. Monitor. Oh. Ini bentar Uti. Yang di bawah juga sehat-sehat Bang Zuma. Iya. Bang Zuma udah sehat. Kita mah gak usah didoain, Bang Zuma aja. Masya Allah. Ini pejuang-pejuang semua ini yang ada di sini, sahabat-sahabat sekalian. Pejuang-pejuang. Biar nggak kaku-kaku amat. Kan banyak tuh, banyak Habib yang nelpon ke saya. Masya Allah. Ada beberapa tokoh-tokoh yang nelpon. Bang Zuma, ayolah cari pelanjut penerus. Anda mau bertahan sampai kapan gitu. Lah inilah penerus-penerus saya ini. Sahabat kita Ar-Rasyid, As-Sidi, Amin, ya Rabbal Baim, Amin ya Allah. Ukhti Nora, dan hostnya Insyaallah. siapa hostnya ini? Bang Zera. Raja Dolar. Inilah pelanjut kita semua ya, yang nanti ilmunya akan semakin hebat ya, dibandingkan kami ini yang sudah sepuh. Cuman gini Bang Zuma. Cuman gini Ya, Bang gimana, Zuma. Kadang-kadang tuh kalau ada oten yang mualaf kayak Bang Al Hidayah, kita suka apa ya? Suka tensin sendiri, ilmunya nggak nyantai kalau dia mualaf langsung. Cuman butuh nih kalau dia mualaf, cuman butuh 3-5 bulan ke depan udahlah dia ngapal Bible, langsung apal Al-Qur'an, lanjut dia pelajari hadis, udah nggak ada guna rasanya kita nih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, benar-benar. Bukan begitu. Allahu Akbar, hebat Jadi banget gini, mereka. sepanjang saya belajar, saudara-saudaraku ya, sepanjang saya belajar Al-Quran, ketika kita baca, misalnya kita membaca satu ayat dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi isqalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Dalam surah Al-An'am ayat 91 misalnya. Ketika kita menghafal ayat ini, maka insya Allah selama kita selalu mengingat kepada Al-Quran, maka bacaan ini akan melekat dalam hati. Wa ma qadarullah haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu apapun kepada manusia. Nah, ketika kemudian kita menghafal ayat ini, lalu kita hindarkan sebisa mungkin perilaku hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah, yaitu maksiat, ayat ini akan tinggal. Saya belajar, Bung, udah berpuluh tahun tentang Bible. Hari ini hafal, besok hafal, lusa hafal. Tapi ketika saya kemudian disibukkan dengan perkara lain, maka data-data itu macam tadi kan, Yehezkel 66, padahal seharusnya Yesaya 66. Padahal itu udah berulang terus. Kenapa? Karena di situ tidak ada muatan kalam Allah. Iya. Itu dia. Di dalamnya tidak ada roh. Sementara Al-Quran, menurut surah Asy-Syura ayat 52, Al-Quran itu adalah roh yang menghidupkan kalbu manusia. Nah, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hati kita itu hidup. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tanda-tanda orang beriman, mendengarkan nama Allah disebutkan bergetar. Naam, yes. Nah itu dia. Tapi kalau kita mendengarkan meskipun lafaznya A L L A H, tapi kalau dibacanya Allah, dongkol kita kan. Ala bapak, ala anak, dongkol kita. Ala bapak yang ada di surga, dongkol kita kan dengarnya. Padahal tulisannya betul di situ adalah Allah dalam perspektif tulisan Latin. Tapi ketika dia ala bapak, kan kita kesal. Alamak jang. Betul. Ya kan kesal kita. Iya. Karena kenapa di situ tidak ada muatan roh. Tidak ada muatan rohnya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Apa yang diterangkan oleh Allah di sana ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Quran ini kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikian kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Subhanallah. Ruh di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga ketika umat Islam itu membaca Al-Qur'an dengan lapas yang sederhana saja bacanya, insya Allah orang yang sudah terpasang alat di dalam dirinya berupa iman kepada Allah pasti akan goyah hatinya, akan bergetar. Isqalallahu ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika izyatuka biruhil tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa is'allamtukal kitab wal hikmah wat taurah wal injil wa istakhluqu minat tin kahayati tayri bi isni fatanfukhu fiha fatakunu tayra بإثني وتبرئ الأكماه والأبراس بإثني وإستخرج الموت بإثني وإذ كففت بني إسرائيل أنت إذ جئتهم بالبينة فقال الذين كفروا منهم in hadza illa sihrun mubin. Allah memberikan perangkat di hati ini untuk kemudian mendengarkan lantunan kalam Allah. Bahasa langit, Bung. Subhanallah. Ini bukan bahasa manusia. Tapi coba kalau misalnya dalil kitabnya teman-teman yang lain kita bacakan. Ente leheng ente. Merinding sudah kita. Yang ada kita merinding, ya kan? Merinding kita mendengarkan bacaan-bacaan dari kitab mereka. Makanya padahal nubuatannya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Baiklah penduduk bumi, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nyanyian baru bagi Allah. Tapi coba yang lain. Panton teka tapasenton hemon esten gen akau sapoden legausan. Apa itu, Om? Ngerti saya. Masya Allah. Ngerti saya. Ini bahasa bumi. Ini bahasa bumi. Tapi kalau bahasa Quran, Masya Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul abidul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Subhanallah. Orang yang tidak ngerti terjemahan pun dengan mendengarkan lantunan ini muatan rohnya nyampe ke kalbu, ke akal, ke jasmani, aliran darah langsung kencang jadinya. Yang tadinya ngantuk seketika menjadi segar. Kenapa? Ada muatan roh. Tapi kalau yang tadi sahabat-sahabat panton teka pesonton hemon esten kelau gauston prosmeten habrai di dekleto saul time dekekes sekleron soi proskentra laktisiten agatu agaro aga masang aga wisengi belo pahangi aga pasang. Subhanallah. Masyaallah. La ilaha illallah. Tapi katanya ini kitabnya anak-anak Theos, anak-anak Tuhan. Waduh. Tapi muatan rohnya nggak ada. Masya Allah. Belum nih kalau Bang Sidik yang lantunin, wah bisa jadi
Iya, Gurunda Sidik. Maka Rama dari mana yang tahu Nataro lari? Astagfirullah. Itu yang saya bacakan tadi itu dari Kisah Para Rasul 26 nomor 14 ya. Iya, itu bukan Maka ngadi-ngadi ya. Yesus, Itu bukan ngadi-ngadi. kami rebah. Kemudian saya mendengarkan suara dari langit dengan memanggil menggunakan bahasa Ibrani. Tahu-taunya tulisannya Yunani. Gimana ini? Penipuan namanya itu kawan-kawan. Aku mendengarkan suara dari langit dengan menggunakan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani. Coba kita dengarkan. Apa bahasa Ibraninya? Saul, Saul, timedeu kesekteron, soy proskentra laktisen. Pendusta. Tadi katanya bahasa Ibrani. Kok jadinya teriaknya bahasa Yunani? Gimana ini? Bagi orang-orang yang berpikir, di situ sudah menemukan satu poin ilmu. Katanya teriaknya menggunakan bahasa Ibrani. Tapi kok yang tertulis teriakannya malah justru bahasa Yunani. Nah, Hebraidi itu bahasa Hebro, artinya bahasa Ibrani. Tapi ternyata justru bahasa Yunani. Saya kira seperti itu dari saya. Belum muncul juga Pak Pipo, teman-teman? Belum. Coba dicari di rumahnya, jangan sampai. Jangan sampai. Asam lambung dan asam uratnya kambuh, jangan sampai. Gua ngeri dia nonton dari luar sambil nangis gitu. Gengsi kan. Dia ngeri dia. Alan. Coba lihat, Iya, mungkin iya. ada yang mau naik yang Oten. Coba klik yang Oten di bawah. Oten, klik Oten deh. Oke, teman-teman, saya izin sejenak, entah 10 menit, 15 menit sambil menunggu ini. Saya mau ke bawah dulu ke lantai 1 dulu ya. Ya, Gurunda. Siap. Uhti tetap istiqomah, Uhti. Rapatkan barisan ya, tetap berdiri teguh dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan pernah goyah, rapatkan barisan dengan para apologet yang ada. Ya, gitu ya Uhti ya. Uhti no rapat mawati, Masya Allah. Insya Allah. Jaga diri dan jaga iman selalu. Silakan teman-teman, saya izin dulu 10 sampai 15 menit. Kalau sudah ada OT-nya, hati saya pasti ketahuan pasti. Wah, ini ada bau-bau lain-lain ini. Sudah ada bau lain-lain ini. Ada bau-bau aneh-aneh ini di dalam. Ada aroma-aroma imamat 11 nomor 7 ini. Oke, saya pamit sementara ya. Lanjut. Karena saya sementara live juga ini di Zulkifli ya, Mabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Oten nanti klik Oten ya. Oten di bawah klik ya. Yes, Ada berapa permintaan Guru? Pak host. Monitor host. Host ada berapa permintaan host? 4. Tadi Coba lihat. di roomnya siapa tuh yang berjilbab itu? Siapa tuh Bang? Oh, Mikana. Ah ya, saya waktu yang dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu yang menciptakan Nabi Adam, saya bertanya, definisi Tuhan dalam arti kalian itu apa? Biar saya tahu kenapa kalian mengatakan Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah itu memang waktu itu dia di situ tidak menjawab, jangan menyimpang dari Alkitab katanya. Jadi saya pengen tanya memang yang di bawah ini definisi Tuhan dalam arti Kristen itu apa? Ya. Kalau memang Tuhan itu berarti Tuhan itu kalau kita berpikir dia itu tidak bisa disakiti, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya benar ya? Kalau definisi Tuhan ya. Tapi kok kalau memang Yesus itu Tuhan, kok dia merasakan sakit ya waktu disalibkan? Sementara Yesus mengatakan sebelum mati di kayu salib mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kita sudah pernah dengar perempuan melahirkan Tuhan. Kalau memang dikatakan Yesus itu Tuhan, ya berarti Siti Maryam. Nah itu Mamanya perempuan Tuhan. Ya, mamanya yang lebih jago melahirkan Tuhan. Itu Iya, diincar padahal itu. Tuhan itu kan Esa katanya. Iya, diincar Berarti itu satu. rahimnya.
Diincar itu rahimnya, bisa mengalirkan Tuhan loh. Astaga. Masya Allah. Ngeri nggak itu toh? Fabi Ya, itu yang saya pikirkan memang dari tadi, Bang. Cuman tadi waktu saya mau bertanya langsung saya ditendang. Iya, sabar ya Bu ya, emang begitu. Sabarlah. Oh, sabar lah. Emang begitu Bu. Padahal dalam Alkitab pun tidak pernah dikatakan Yesus itu memakan daging babi loh. Iya, cara Kalau terbaik. memang ada, saya pengen di dalam surat apa? Kalau di dalam Alkitab ya. Kalau Di salah, di room mereka itu, cara terbaik untuk menjawab pertanyaan yang susah adalah tendang. Bertanya lagi. Itu. Bukan. balas Kalau menurut mereka masih nyantai, pertanyaannya masih bisa dia handle dengan karangan mereka, dia masih berasumsi jawabnya. Tapi kalau udah menurut dia udah berat, cara menjawabnya adalah tendang, gitu. salah dari dasar itu sampai akhir pun salah. Betul tidak? Iya. Udah Bang Sera udah ada yang minta permintaan? Ini ada 4 orang. Kalau Oten ketik 3 ya. Kalau Oten 3. Kalau Oten ketik berapa? Kalau Oten ketik 3. Asik. Oh, Trinitas ya, Trinitas. Pintar juga nih host nih. Kalau ketik 3. Sebenarnya kalau kita masuk di perjanjian lama, nabi-nabi terdahulu itu bersujud, berdoa gitu loh. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Kejadian 7:13 ya. Kejadian 17 ayat 3, sorry. Udah Bang Sidik, kita tungguin aja mereka naik dulu. Junet Mandai ini Oten bukan ya? Kalau Oten bernaik. 17 ayat 3, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Oke, Bang, mengalah dulu Bang Baim. Ya, saya turun. Ya, Saya turun ya. Bang Baim suka begitu deh. Ya, saya turun lah, udah dari tadi nih. Ya, kita lihat nanti bertiga. Naik, orang nggak mau naik. Pengen muter ya. Aldo, kenapa ragu-ragu? Samuel Aldo. Junet Mandai gimana Junet Mandai? Yosua berapa ya? Kita coba ya. Yosua 5:14. Dari tadi sepertinya minta naik. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya. Siapa dulu? Junet Mandai, semangat malam. Selamat malam, Ya, Bang Junet. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Oten kah? Alhamdulillah muslim dari lahir. Islam itu Islam. mungkin mau sapa-sapa Gurunda, cuman Gurunda lagi ada urusan di kita. Selamat Gurunda Juma ya. Siap Bang. Pak Junet, siap. Nanti disampaikan. Dan semua guru-guru Juna yang ada di Komal ya. Ya, Insyaallah, siap. amin. Insyaallah, amin. Semoga sehat selalu. Ya, Amin. sama-sama Pak Junet. Ya. Coba yang Oten ketik 3 loh. Ayo, yang Oten ketik 3, yang siap untuk naik. Rabbul masyriqaini wa rabbul mahribain. Ibes, kamu jadi pergi ya Ibes? Hah? Kamu jadi pergi? Enggak, enggak jadi Bang Zuma enggak jadi datang. Oh, Bang Juma nggak jadi datang. Enggak jadi datang katanya tadi. Kenapa? Enggak tahu. Jadi tunda kapan? Enggak, masih tetap lanjut kayaknya. Mau nanya nih, abang-abang ini semua dari mana ya, Bang? Kalau saya dari Makassar tapi tinggal di Jakarta. Sudah bulukan Itu yang di bicara Jakarta. siapa? Rashid. Oh, Bang Rashid ya.
Tinggal di Jakarta Makassar. dari 2007. Sudah karatan. Karena di Makassar perempuannya mahal-mahal, uang naiknya mahal. Makanya saya Itulah ke kalau Makassar. mengikuti adat itu ya. Makanya saya ke Makassar, walaupun di sini nikah dengan dosen tapi murah. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi Abang Sidik ini, Kalau saya Makassar, Bu. oh Makassar semua ya. Makassarnya di mana, Bang? Di Pangkep. Cuman sekarang saya lagi ada urusan di Palu. Bawa mobil bang ke Palu? Ya, iya, Bawa mobil? iya. Masya Allah. Lewat mana? Jalan poros Makassar Pare terus? Iya. Biasa Di- jalan. Oh, ngelewatin depan rumah saya dong. Oh, nggak tahu sih rumahmu, Bes. Masjid Baitur Rahman Kampung Baru. Persis depan itu. Oh, di situ rumahmu, tapi kamu di Jakarta ya? Iya. Cuman gini, Bes. Kenapa nggak jadi, Bes? Bukan Bang Gurunda. Zuma, lagi ada urusan. Gurunda lagi ada urusan, tapi yang lain mah jadi. Oh, terus Bang Juma nggak jadi datang? Nggak jadi. Oh, Nggak tahu sih, cuman dia bilang lagi ada urusan, katanya lagi ada trouble dikit katanya. Kan masih proses pembangunan masjidnya kan. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Selamat sore, assalamualaikum Bang Riki. Boleh bernarasi sedikit? Silahkan. Jadi begini slogan saya. Kalau menghina Bang Juma atau menghujat secara pribadi, saya mundur tidak bela. Tapi kalau agama Islam, Allah dan baginda Nabi Muhammad dihina, saya akan bersama dengan Bang Juma sampai kapanpun untuk membela Islam. Takbir. Ya, betul. Slogan para Termasuk juga apologet. saya akan bareng dengan Bang Sidik. Iya, Bang. Bang Sidik ditakuti juga loh oleh Oten. Iya, sama juga si Rasid. Cuman Rasid ini ganti namanya, kan namanya Ibes. Sama Bang Baim tadi juga kita sering ya kita mundar-mandir cari yang memang mau menghujat gitu loh kan. Yang penghujat lah itu. Samuel Aldo, coba ketik 3 kalau Oten. Kalau kami itu sebagai apologet Islam, insya Allah itu kalian kalau mau menghina pribadi kami silahkan, apapun itu kami udah tahu kok, kami udah tahu cara itu menghujat. Karena apa? Cara kalian tidak ada yang bisa melegakan diri kalian kecuali menghujat. Nah, masalahnya kalau sudah pindah ke Rasulullah dan udah masuk ke Islam, menghina Islam, itu sudah lain cerita. Lu jual gue borong habis. Karena kalian menghujat sudah keluar dari konteks. Dan kami, saya pribadi, saya kasih hadiah bagi orang-orang yang bisa orang Islam, lebih khususnya apologet Islam yang menghujat Kristen di luar konteks Alkitab. Tunjukkan ke saya, bawa orangnya, bawa namanya ke saya, kasih tahu datanya, saya kasih hadiah buat kalian. Tunjukkan secara terang-terangan. Bagaimana konsep menurut kalian tentang menghujat itu? Seperti apa? Kami tidak mencari-cari, kami tidak bernarasi, dan kami tidak berasumsi bebas. Tapi Alkitab kalian sendiri yang menuliskan demikian dengan bahasa Indonesia yang fasih, jelas. Contoh. Firman adalah Allah. Allah adalah firman. Berarti Allah firman itu sendiri. Begitu kalian mengatakan firman telah menjadi daging, dan sudah banyak yang mengatakan habis makan firman nih, ya kan? Karena kalian sendiri yang bilang firman telah menjadi daging. Sekarang kalian mengganti bahwa firman telah menjadi manusia. Oke Bang Riki. Mati Mana pula yang benar? disalib. Mati pula disalib. Habislah Tuhan. Habislah Riki. Tuhan.
Tapi Iya, naik kan? ke surga, Bang. Tidak. Jangan dulu ke surga kan? Jangan dulu Pada ke surga, mulanya Bu. adalah firman. Firman Pada mulanya. bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Allah adalah firman. Yohanes 1:14. Firman adalah Allah ini kan sudah menjadi Allah. Allah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Mati pula disalib. Habis. Nah, yang ditanyakan pada waktu persaliban itu mati, itu bumi gonjang-ganjing kah? Atau matahari udah terbit dari timur ke barat, barat ke timur kah? Seperti apa kira-kira pada waktu itu yang Tuhan mati gitu kan? Karena Allah telah menjadi manusia gitu kan. Yohanes 1:14. Firman adalah Allah, Allah adalah firman. Nah ini. Terus dia bilang pertanyaannya itu mulu karena sampai sekarang saya pribadi dari 2011 tidak ada jawabannya. Gitu loh. Kalau ada jawabannya, demi Allah, demi Rasulullah, kita tidak akan mempertanyakan lagi. Tapi ini dipertanyakan terus-terusan karena belum ada jawabannya. Sampai kita bosan bertanya, kita pindah ke pertanyaan lain. Sama pula tidak ada jawabannya. Yang ada hanya narasi bebas, yang ada hanya asumsi bebas. Sekarang kalau ada yang berani menentang, ayo kita kasih tantangan. Bisa tidak menjawab dengan apa yang ada di kitab kalian? Kita mempertanyakan, ada tidak tertulis di kitab kalian? Ketika kita bertanya bla 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 bla. Sama halnya dengan kalian ketika bertanya tentang tauhid, bertanya tentang isi Al-Qur'an, bertanya tentang kalamullah, bertanya tentang apapun itu, semua kita jawab dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah SAW. Ya terus apa? Ya terus terjawab kan? Lumba 96 malam. Assalamualaikum. Iya, selamat malam, shalom, assalamualaikum para kiai, para Pak Haji yang luar biasa pada malam hari ini. Salam. Gimana nih Pak Haji? Pak Haji Sihab, apa siapa ini? Sidik. Iya, gimana Pak? Gimana? Iya, kira-kira apa ini Pak yang dibicarakan tadi saya perhatikan. Oh ya, iya Pak. Yang dipertanyakan gini loh Pak. Iya. Pada awal ini tentang ini gini. Tentang Paulus nih Pak. Paulus nih ya. Malu-malu coba apa gimana? Iya. Paulus ini coba ada ndak dalilnya? Di mana dalilnya Sang Pencipta mengatakan Paulus adalah rasul? Dalil ya Pak, dalil ya. Terus. Itu aja Pak, silakan jawab. Oh, memang sepengetahuan Bapak selama ini apa itu? Paulus itu siapa? Udah Bapak aja jawab dulu. Dia enggak sepengetahuan Bapak Iya, sepengetahuan saya gini loh ya. Di dalam kitab Bapak itu berisi surat-surat Paulus dan diimani Bapak gitu loh. Sementara Tuhan Sang Maha Pencipta tidak pernah menyatakan dia itu Rasul. Bagaimana Bapak bisa mencapai kepada Sang Maha Pencipta tentang kebenaran ini sementara yang Bapak imani ini tidak pernah dinyatakan Sang Maha Pencipta gitu loh. Bahwa dia ini adalah Rasul gitu loh. Dan surat-suratnya pun pula diimani itu 14 surat-surat Paulus. Saya potong dulu Bang. Paulus itu kan dulu Saulus. Pada mulanya. Paulus. Dulu dia terkenal dengan membunuh terus pengikut Yesus katanya. Ntar lagi buka Google. Akhirnya dia bertobat jadi Paulus. Jadi dari mana dia menjadi Rasul? Nekat nih dia kayaknya. Kan dia lagi nyari Google itu. Iya Mbak. Cuman memang gitu kadang-kadang kalau udah formasi kayak gini ada yang naik. Biasanya kan ada Bang Madukuba, ada Bang Baim, ada Bang Sidik, ada saya sebagai host. Kalau ada yang naik, ya lebih ke inilah. Tapi kalau ada Bang Zuma, ada Bang Sidik, dan ada juga yang berani naik. Nekat. Silahkan, lanjutkan pertanyaan. Nah, terus masalahnya apa ini?
Paulus. Nah. Terus yang dipermasalahkan di Paulus apa? Masalahnya besar Pak, banyak masalahnya. Banyak sekali yang dia bikin Apaan itu? masalah. Apaan itu? Banyak sekali yang dibikin masalah. Banyak umat yang dijadikan orang Kristen akan masuk neraka Pak. Kalau Bapak mempertanyakan gitu. masalahnya. Iya betul gitu. sekali. Betul. Dasarnya apa itu, Pak? Dasarnya adalah Paulus orang mana nggak jelas asal usulnya, bapak emaknya nggak tahu siapa, tiba-tiba dijadi nabi. Oh gitu. Oh. Yang mau ditanyakan begini loh Bang. Ini Paulus Iya. ini memang betul Rasul ini. Oh gitu. Terus kenapa nggak ditanya ke Paulusnya aja gitu, kalau dia Rasul atau siapa? Jadi Bapak iman Kita buta. suruh Yesus dulu untuk membangkitkan orang yang mati dulu. Oh, ini Fatmawati ini Muslim apa Kristen? Ini ada lagunya nih Pak. Bapak ini ada lagunya. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di dengkul. Begitu Pak. Oh gitu. Jadi Enggak, maksudnya begini loh, Bapak Bang beriman Lumba. iman buta ya? Gitu. Saya bertanya, Gini aja sih, apakah Pak. Paulus itu memang Rasul apa tidak? Itu saja dulu dijawab. Enggak, saya juga tanya ke Ibu dulu. Ibu Kristen apa Muslim sih? Muslim Apa semua bedanya Muslim. Kristen dengan Muslim? Apa bedanya? Yang kami pertanyakan, memang betulkah Paulus itu Rasul? Memang betul. Ya makanya saya tanya ke Ibu dulu. Ibu ini Muslim Ya apa Kristen? Muslim Pak, oi, Muslim. Semuanya Muslim di sini. Oh di sini Muslim. Oh alah, pantesan otak-otaknya begini. Nah terus otak Silakan Bapak bagaimana? tahu Pak. Karena Coba, Bapak ini bagi- bukan ajaran Yesus. Bapak ajaran biar- Paulus, Pak, ajaran Yesus. Ajaran Yesus Yohanes 17 Bang ayat Zuma udah balik. 3. Gua nggak ikutan. Jangan bicara otak, Bung. Bung. 1 Korintus 4 nomor 10. Kristen bodoh karena Yesus. Oh gitu. Ya, itu kalau bodoh berbicara otak atau tidak tuh? Meledak. Oh, ya udah gini aja sih Pak. Iya. Itu memang kita nggak masalah mau dibilang seperti itu hal yang wajar ya, karena memang kita juga tahu saudara kita Muslim ini memang karakternya Itu kitab Bapak yang bilang. Itu kitab Bapak yang Bukan bilang. kami loh ya. Oh, Itu iya. kitab Bapak yang bilang. Astagfirullahaladzim. Karena gini aja Pak, kita punya kepercayaan masing-masing dan sampai hari ini perdebatan tentang agama itu tidak akan pernah selesai. Waduh, orang. Iya, makanya dengan Oke. dulu Pak, jangan Kita ambil satu data dulu, Abang Lumba, kita ambil satu data. Data yang netral, supaya kita tidak saling sikut menyikut. Oke? Boleh ya? Makanya dengarin saya dulu, jangan ngerocos mulu. Apa yang mau didengarkan dari narasi Anda? Lah, Coba makanya jelaskan. Makanya dengerin dulu, saya jelasin. Oke, Jadi kalau 2 hari dimulai dari sekarang. Nah udah, berarti gitu dong, diam dulu. Silakan. Emang kalau masalah perdebatan ini Pak antara Islam dengan Kristen itu bukan hal yang baru sih. Dan berkepanjangan lah. Dan kalau kita dijelaskan secara detail pun kepada mereka ini yang di luar agama kita, pasti mereka nggak akan pernah ngerti karena mereka mempunyai logika. Demikian juga kalau Bapak menjelaskan tentang ajaran Bapak di luar Islam, pasti mereka juga nggak ngerti Pak. Jadi di sini semua yang dibahas di sini ini tidak akan pernah ketemu Pak. Ketemu Pak, ketemu ini Ibu Nora ketemu nih. Ini Bu Nora ketemu. Oh, kalau dia ketemu nggak apa-apa. Memang ada. Kalau Ketemu kan berarti intinya kan ketemu. Nah, kalau kita bicara kayak gitu di luar itu juga banyak juga yang Muslim yang gimana mereka berawal dari Muslim, akhirnya mereka ketika mereka dikasih pemahaman masuk Kristen ada juga yang siapa tuh? Siapa? Ada yang murtad ada. Siapa? Cemplok. Saiful Ibrahim. Ya, Saiful Ibrahim. Ya, artinya banyak. Saiful Ibrahim itu otaknya itu setengah. Nah itu kan menurut situ kan, karena situ nggak terima kan keadaan. Bukan terima. Kita memang bahagia Pak kalau orang-orang yang otaknya setengah kayak begitu masuk Kristen. Ya, karena apa? betul. Karena otaknya setengah Pak. Kita juga tidak mau menerima kok. Kita nggak ngakuin dia kok emang.
Waktu dia di Islam juga kalau ngarang Kita ini aja kita kerucutkan masalah. Dan banyak Saudara Lumba. dari Muslim itu mereka murtad ke Kristen banyak, Pak. Bukan Ya cuma udah, ya satu udah. dua orang, Udah, Pak. kita kerucutkan masalah aja dulu. Makanya masalah kita makanya gunakan masalah- teropong Bible gini. makanya Bang, masalah hal Bang. itu kalau memang dibahas memang itu tergantung individu aja. Nah, Kita teropong aja dulu. teropong Kita lihat apa? di dalam Matius 23 nomor 15. Hmm. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai orang munafik, sebab kau mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Ahli Taurat, orang Farisi membikin satu agama dengan cara menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Itu agama apa yang dia bentuk, Bang? Jujur. Hindu, Buddha, Islam, atau agama apa yang dibentuk sampai mereka ke Antioquia, ke Kiliki, Efesus? Itu agama apa yang dia bentuk ahli Torah ini? Kita jujur aja supaya kita bisa langsung dapat poinnya gitu. Dari buahnya kita bisa lihat. Orang ahli Taurat, orang Farisi nyebrangi lautan, menjelajahi daratan, nyebrang, meninggalkan Yerusalem, mengajarkan agama kepada orang lain. Agama yang diajarkan itu disebut agama apa, Bang? Saya nggak mau bicara di situ sih, karena sekalipun juga diberikan pemahaman ini udah pasti nggak bakal pernah keterima, Bang. Intinya Sederhana aja, sederhana. Kalau Islam apa alasannya? Kalau Hindu apa alasannya? Kita terima kok. Kalau Buddha apa alasannya? Kalau bukan Kristen apa alasannya? Kan gitu. Silakan. Kita mau nyimak ini. Berapa Muslim di sini? Ada 5. Ada 5. ya udah, saya nggak mau bahas di situ. Silakan. Karena saya juga beberapa gini, Bang. Saya juga beberapa kali berdebat dengan orang Muslim tentang hal ini, banyak hal, dan itu selalu mental. Karena selalu mental itu karena gini, kita punya pemikiran yang berbeda, kita punya pengajaran yang berbeda, dan itu tidak akan pernah menyatu, Bang. Nah, kayak gitu aja. Makanya Iya, maksud iya. gini loh Bang. Kami di sini tidak akan membantah. Kami hanya ingin kejujuran. Orang Taurat, orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membentuk sebuah agama baru. Itu agama apa? Selain daripada Yahudi, setelah mereka keluar dari tanah Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mereka membentuk satu komunitas. Apa nama komunitas itu, Bang? Terus Masnya udah baca keseluruhan itu kitabnya atau memang baca sepenggal-penggal, Bang? Ini kalau dibaca Matius 23 bahaya. Kok dibaca semua satu perikop? Nah, makanya kita di Kristen itu, Pak, membaca Alkitab itu tidak boleh dibaca sepenggal-sepenggal gitu, karena kalau dibaca sepenggal-sepenggal itu dia bisa boleh. berbeda. Nah, makanya baca. Makanya Boleh, coba baca. boleh. Saya diizinkan untuk membaca satu perikop? Baca aja, kalau mau baca semuanya nggak apa-apa. Oke, kita no problem gitu. Coba baca semuanya. Oke, baik. Matius 23. Maka berkatalah Yesus pada banyak orang dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Peringatan pelanggaran. Banyak yang laporin saya ini di bawah. Kebiasaan ini. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, jangan dong. Baru bangkit 2 hari loh ini akunku. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, nih lagi-lagi orang Farisi. Ya, ingat ya, saya kasih clue-nya ya. Di Roma 1 nomor 11 ya. Sorry, itu ku bilang kan pasti ku lupa kalau ini. Roma 11 nomor 1 kalau nggak salah. Di situ Paulus kemudian mengaku sebagai orang Farisi. Oke, itu clue-nya ya. Jadi kita harus tahu. Di Roma 11 nomor 1. Nah, sekarang ahli Torah dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, yang mereka teorikan kepadamu, yang ajarkan.
Tetapi jangan kamu menuruti perbuatan-perbuatan, pekerjaannya, teorinya aja yang kamu ikutin. Jangan kau ikuti perbuatan-perbuatan mereka. Kata Yesus, sebab mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Ini perbuatannya orang Farisi ini. Ahli Taurat dan orang Farisi. Itu nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang nomor 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Jadi mereka mengajarkan tentang Taurat, tapi mereka tidak melakukan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara, ini kalau sudah sangat nyata sekali disebutkan orang Farisi, ahli Taurat, Anda kira-kira mau menuduh siapa nih? Saudara Teguh Tama, baginda Rasulullah Muhammad SAW, atau siapa nih? Coba kita berpikir rasional. Kira-kira siapa menurut saudara ini yang disindir-sindir oleh Yesus ini? Di dalam nomor selanjutnya dikatakan mereka suka duduk di tempat terhormat, di perjamuan, tempat terdepan di rumah ibadat. Ini siapa ini? Dari Hindu, dari Buddha, dari Islam. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan dipanggil rabi. Ini siapa ini dipanggil rabi nih? Hindu, Buddha, Islam, atau siapa nih? Hanya ada satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Tapi kan ada yang mengaku bapak. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Itu siapa itu? Rasul Muhammad SAW kah? Atau siapa? Cobalah jujur. Itu sudah data ke-7. Data ke-9. 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Nah, siapa yang kemudian mengaku sebagai orang yang menggantikan kedudukan Yesus setelah dia pergi? Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, hai orang munafik, karena kau menutupi pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka untuk berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat pula. Nomor 15. Celakalah kamu, hai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab kau mengarungi lautan dan menjelahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ini siapa ini? Agama apa yang dibikin oleh orang-orang Yahudi nih? Ahli Taurat dan orang Farisi ini. Halo? Ini tutup kuping apa tutup komal yang tadi? Kan? Dibilang. Kan? Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran kan? Gimana Bang? Udah kubacakan Bang. Udah. Oke ya Bang. Oke. Thank you Bang. Thank you. Kita bicara orang Farisi Bang. Nah di sini masalah orang Farisi ini. Kalau tadi dibilang terus orang Farisi ini siapa? Mereka pemuka-pemuka agama ini siapa? Kristen, Islam, Buddha segala macam. Orang Farisi ini adalah mereka orang-orang di luar daripada Yesus yang percaya sama Tuhan Yesus. Jadi di sini dia memang tidak menjelaskan secara terperinci adalah dia adalah Islam, dia adalah Hindu, Buddha segala macam, nggak ada di situ. Berarti artinya mereka yang tidak percaya kepada Yesus itu adalah mereka yang disebut dengan orang-orang Farisi. Berarti kalau dibilang dia Islam, ya berarti dia termasuk Islam yang dia artinya bahwa dia tidak percaya sama Yesus. Berarti dia sekalipun juga dia dibilang misalnya Kristen, tapi ketika dia tidak percaya, berarti dia dibilang orang Farisi. Ini asumsi atau ada dalilnya? Ini bukan asumsi, makanya tadi bacakan dari konteksnya itu. Makanya gini Bang, kalau misalnya Abang baca, udah Abang baca semua ini, kalau udah Abang baca semua firman Tuhan itu, Abang bisa ketemu kok siapa orang lain. Iya. Kenapa Anda mencoba menuduh orang lain sementara? Makanya kan Abang nanya kan. Orang Farisi itu siapa? Nah, di dalam Alkitab itu udah dijelaskan juga orang Farisi itu adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Itu udah jelas kok. Nah, kalau dibilang siapa agama mereka, apakah Anda keliru. Buddha, Hindu? Anda keliru.
Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan kepada orang Farisi? Di mana? Kalau misalnya abang bilang di mana Yesus menyatakan dirinya, banyak kok di Alkitab baca. Enggak, menyatakan dirinya Tuhan di mana kepada orang Farisi? Di mana? Saya bilang ya, itu orang Farisi itu adalah mereka yang tidak percaya sama Tuhan. Dengar ya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus itu adalah yang disebut orang Farisi. Ingat ya, mereka yang tidak percaya sama Tuhan Yesus itu adalah mereka orang Farisi. Jadi orang Farisi ini jadi saya udah tangkap. Jadi mereka ini luas gitu. Nah, abang juga termasuk, kalau misalnya itu adalah termasuk bagian dari orang Farisi. Bagian orang Farisi. Nah, gitu. Kenapa Anda menuduh orang lain Farisi sementara Paulus sendiri mengaku sebagai orang Farisi? Nah, iya kan, dia kan ketika dia tidak sebelum percaya itu dia menjadi orang Farisi. Itu kan yang saya bilang, ketika kamu tidak percaya dengan Tuhan Yesus, berarti itu adalah disebut dengan orang Farisi. Nah gitu, dia melawan kayak gitu. Terus yang menyeberangi lautan itu siapa? Orang Farisi kan? Paulus kan? Betul. Ya, menjelajahi daratan sampai ke Kiliki, sampai ke Roma itu siapa? Nah, Paulus kan? Itu tadi yang saya bilang ke abang, coba pahamin konteks saya. Yang tidak mereka Farisi itu adalah orang-orang yang di luar daripada Tuhan. Jadi kenapa justru Anda mengajarkan doktrin Paulus di sini? Maksudnya ketika misalnya kamu misalnya bilang terus mereka ini yang menyeberang itu ya, lihat aja konteks awal saya bahwa yang disebut Farisi itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus, itu orang Farisi. Kok jadi Tuhan? Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan kepada orang Farisi. Kok bisa-bisanya layaknya saya tidak pernah mengajarkan kepada saudara bahwa saya ini adalah presiden. Sementara kemudian muncul ada ajaran setelah saya tidak ada, saya adalah presiden. Lalu kemudian Anda menuduh orang-orang yang tidak percaya Bang Suma itu adalah presiden, itu adalah orang yang tidak percaya ajarkan dirinya Tuhan. Enggak, bentar, saya bilang ke abang. Ini tadi abang baca di kitab mana? Kitabnya saudara, di Matius 23. Di Matius, abang tahu kalau Matius itu adalah ada setelah Tuhan Yesus. Artinya bahwa itu tadi yang abang baca itu adalah mengenai tentang Tuhan Yesus. Artinya bahwa berarti ini bukan murid Yesus yang nulis. Iya, murid Yesus, Bang. Kalau murid Yesus berarti sudah ada pada zaman Yesus. Berarti yang mengucapkan ini kan Yesus mengucapkan ini. Gini Bang, makanya saya bilang ke Abang, gini ya. Memang kalau memang kita bahas secara ini, memang nggak akan pernah ketemu karena kita punya pemandangan yang berbeda. Iya, berbeda karena Anda tidak selaras dengan ajaran Yesus. Loh, kok nggak selaras? Sekarang Yesus mengatakan apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Terus kenapa Anda masih cari Farisi-Farisi lain? Lah enggak. Lah emang Farisi di sini siapa menurut Abang? Paulus. Lah enggak Paulus doang kan. Jadi makanya iya, tapi dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Dan karena itu karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi." Ini siapa yang mengaku di sini? Paulus. Terus? Paulus yang mengaku. Aku adalah orang Farisi. Itu satu. Nah, artinya kan Paulus ini dia mengaku sebagai orang Farisi bukan berarti dia tunggal. Paham betul. Nah, sekarang mari kita lihat. Anda menolak. Makanya saya bilang bahwa memang orang Farisi itu adalah orang yang di luar daripada Tuhan gitu. Jadi mereka itu bukan tunggal. Oke. Di dalam Matius 23, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Orang-orang Farisi, Paulus mengajarkan dirinya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Itu pengakuan siapa? Paulus. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa kata orang Yahudi? "Telah nyata kepada kami bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar,
seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Masih kurang? Masih kurang? Iya, nggak apa-apa, saya nggak. Nah, sekarang orang Farisi yang bernama Paulus itu mendirikan agama apa? Oh, kalau agama sih saya belum tahu tentang agama ya. Ya, sekte apa yang didirikan oleh orang Farisi bernama Paulus ini? Saya nggak terlalu saya nggak memberikan informasi apa tentang agama yang didirikan. Yang jelas. Jadi ini Kisah Para Rasul 24 nomor 5 mau di Stabilo aja atau di Stipex? Oh, saya juga nggak mau Stabilo, terserah. Kalau kamu mau Stabilo ya Stabilo, terserah. Kalau bisa kamu juga Stipex itu urusan kamu. Nah, inilah kenapa Bang Suma itu selalu dibilang penghujat. Karena Bang Suma menunjukkan data. Orang-orang Farisi itu adalah orang yang celaka. Kemudian orang-orang Farisi ini, kata Yesus, waspadalah kepada orang Farisi. Nah, Paulus terciduk orang Farisi. Paulus terciduk adalah berasal dari sekte Nasrani. Ya, makanya saya bilang, memang kalau abang udah baca, memang dulu itu Paulus itu adalah seorang penjahat, dia seorang pembangkang, dia memang melawan dari Tuhan. Makanya kalau abang udah baca ketika dia menjadi orang Nasrani, apakah dia masih pembangkang? Nah, gini aja Bang, konteksnya ya. Kita ambil konteks sederhana lagi ini aja. Iya, silakan. Sekarang kamu orang Muslim, terus kamu bisa KTP Muslim. Apakah kamu ketika menjadi seorang Muslim, apakah kamu tidak bisa menjadi seorang penjahat? Bisa. Kan? Nah, terus kita ambil patokan bahwa berarti kamu Islam itu adalah seorang penjahat, gitu. Enggak kan? Oh, nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Sekarang begini. Artinya gini. Paulus ini dia adalah pribadi, artinya itu adalah secara personal. Oke, saya paham. Saya paham. Selain Paulus, saya paham. Maka kita akan mencari oknum yang lain. Selain Paulus, orang Yahudi dan orang Farisi mana lagi yang membuat agama baru selain Kristen di luar daripada Paulus? Silakan. Oh, kalau masalah itu ya, kalau kita bilang sih kalau masalah agama itu agama adalah sebuah organisasi. Nah, makanya juga kita itu ke kan Paulus bukan Paulus nih, bukan juga Kristen. Maka mari kita cari orang Farisi mana yang mendirikan agama keluar daripada Yahudi selain Paulus. Oh, enggak gini aja. Oh. Dan agama apa itu? Enggak, abang mempermasalahkan agamanya atau ajarannya? Saya berbicara mengenai data, Bung. Saya tidak mau asal-asal bicara karena ini adalah kitab. Nah, ini tadi masalah yang saya bilang itu, kalau masalah orang Farisi segala macam itu tadi saya bilang bahwa memang Farisi itu bukan tunggal gitu. Jadi betul. Oleh karena itulah, saudaraku, saya minta kalau bukan tunggal, tunjukkan satu tokoh orang Farisi yang menghudi masuk ke agamanya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada dia. Siapa selain Paulus? Oh, memang di beberapa Alkitab dia nggak menjelaskan itu sih. Dia nggak menjelaskan ini. Nah, berarti kesimpulan kita sementara Paulus sudah disebut sebagai sekte Nasrani. Berarti agama yang dibentuk oleh orang Farisi ketika dia menjelajahi daratan, menyeberangi lautan adalah agama Nasrani. Nggak apa-apa sekalipun bilang misalnya dia. Itu dia. Tadi kan Anda masuk. Ada apa dengan Paulus? Nah, kita sudah jawab. Oke, teman-teman. Tugas saya sudah selesai. Sudah nyata bahwa yang dinubuatkan Yesus Matius 23:15 adalah Paulus. Sebelum saudara kita lumba mendapatkan oknum lain selain Paulus dan agama apa yang dibentuk oleh oknum lain tersebut. Selama belum ditemukan, maka kesimpulan kita agama yang didirikan oleh orang Farisi setelah menyeberangi lautan menjelajahi daratan yang menyebabkan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat dan menjadi orang neraka hanyalah Kristen dan didirikan oleh Paulus itu sendiri. Demikian sementara. Silakan teman-teman Muslim lainnya. Oh, ini bentar, nggak apa-apa sih kalau misalnya Mas bilang kayak gitu, itu it's okay aja, itu no problem sih. Kalau bagi saya itu bukan sebuah penghinaan, apalagi dianggap sebagai pelecehan agama, bukan. Karena kita juga udah tahu konteks kita sebagai orang Kristen, dan kita juga udah tahu dan paham betul tentang ajaran yang kita anut kok. Jadi makanya sekarang kalau misalnya perdebatan hal ini terjadi, ya udah kita fine-fine aja sih, nah masalahnya kayak gitu. Karena salah satu pun itu tadi yang saya jelasin.
mas-mas di sini, kepada saudara-saudara di sini, bahwa memang kita memang punya pemahaman yang berbeda tentang agama dan kepercayaan masing-masing, karena kita punya kitab tersendiri. Dan satu hal yang perlu kita pahami bahwa memang masalah perdebatan Islam ini memang bukan hal yang baru terjadi. Ini saya bilang udah berapa tahun lah, beberapa puluh tahun terjadi perdebatan ini. Dan memang sampai hari ini belum selesai, iya, dan tidak ada yang selesai sama sekali, tidak ada. Karena memang kita punya pemahaman yang berbeda-beda tentang hal itu. Makanya gini aja Bang, kalau kita sekalipun kita bercerita panjang mencoba memberikan penjelasan apapun, itu pasti mental, karena memang kita punya pemahaman yang berbeda. Itu pasti terjadi hal itu. Nah makanya sekarang kalau misalnya kita juga, kalau misalnya kita melakukan sebuah penginjilan itu atau gimana, kita nggak memaksakan harus begini, tapi kita percaya bahwa memang kita mempunyai Tuhan yang benar, dan kita percaya bahwa memang nanti kalau memang itu udah waktunya Tuhan menjamah orang itu, pasti orang itu akan terbuka hatinya. Kalau kita bicara masalah murtad dan mualaf itu relatif banyak, yaitu, dan memang relatif banyak yang terjadi lah hal itu. Banyak orang yang dari Muslim ke Kristen ke Muslim itu banyak lah gitu. Itu bukan sesuatu yang heran. Itu kita nggak heran lah hal itu. Jadi makanya kalau misalnya kita ngecek semua, berarti misalnya kan Fatmawati, dia misalnya dari Kristen dia misalnya ke Muslim, dan ada juga beberapa banyak, itu udah banyak kejadian hal itulah. Itu artinya bahwa hal itu terjadi ya tergantung keimanan masing-masing orang saja. Nah, cuman yang menariknya di sini adalah kalau emang saudara ini menganggap bahwa adalah paling benar, lucunya kenapa ya banyak banget yang reseh gitu ketika misalnya mendengar orang Kristen beribadah segala macam, melihat ini itu kayak cacing kepanasan. Itu adalah yang reseh aja sih. Nah makanya kayak gitu. Nah makanya saya bilang memang beberapa tokoh, bahkan saya bilang aja gini Bang, ada perdebatan begini, adalah kenapa Yesus itu dianggap sebagai Tuhan, dan itu maksud Tritunggal itu apa. Itu pernah, dan bahkan saya pernah berdebat dengan seorang muslimin gitu. Dia memang, kalau saya bilang tentang agama, tentang ilmu agamanya lumayan kental lah gitu. Kita pernah berdebat untuk hal itu, dan memang, dan ketika saya lihat beberapa perdebatan itu memang selalu mental, karena memang kalau kita menggunakan secara logika, memang mungkin kadang-kadang kita nggak terima hal itu. Tapi kalau kita menundukkan, makanya dalam sebuah agama ini Bang, Abang percaya nggak percaya, kalau Abang beragama menggunakan logika, percaya Abang mental. Makanya kenapa ada yang disebut dengan ateis. Ateis itu kenapa muncul? Karena memang kalau kita lihat, ateis itu bukan orang bodoh. Mereka orang pintar semua. Tapi memang benar yang disebut dengan Rocky Gerung bahwa kitab itu begini kalau Anda mengatakan dengan logika, sekarang saya bawa dalil. Di mana Yesus pernah mengajarkan tentang Trinitas? Di mana ajaran Nabi terdahulu sebelum Yesus mengenal tentang Trinitas? Mana datanya? Di mana murid-murid Yesus mengenal dengan Trinitas? Silakan jawab, pakai data. Mana dalilmu? Di dalam memang gini aja, di dalam Alkitab ada kok. Ada memang di situ. Mana ada memang, ada memang mana? Di mana? Nah, gini aja. Saya bilang ke Abang, bentar. Saya bilang ke Abang, ini adalah tentang Trinitas itu. Dan sekarang ini memang kalian kan, kamu tadi kan mengatakan logika. Sekarang saya minta dalil, mana? Bentar. Ini pernah dibahas beberapa kali, dan ini pernah adalah sebuah perdebatan dengan teman saya, dia juga seorang Muslim. Hal ini memang kamu kita bahas logika mental, minta dalil mental pula. Terus apa ini? Bukan masalah mental ini, masalah gini aja. Saya bilang bahwa ini tidak akan pernah dipercaya oleh Muslim, tidak. Dan kalau misalnya juga Abang udah baca di kitab baru, Abang bisa dapat kok. Abang bisa dapat itu. Bisa. Apa mana yang saya minta mana? Sembahlah aku, sembah Bapak, sembah pula roh. Bukan di kejadian, ada masuk di kejadian baru ada. Kejadian emang Musa sembah roh. Musa sembah Yesus, mana datanya? Perjanjian baru ada kok, perjanjian baru ada. Mana? Iya, mana perjanjian baru mana? Musa sembah roh, Musa sembah Yesus mana? Ada pemahaman di situ, ada penjelasannya ada di situ. Iya, mana? Waduh.
Kamu bos logika katanya setelah diminta Bapak kan, dalil bingung. Bapak kan tadi bilang beragama itu dengan logika. Berarti Bapak pakai logika Bapak ya? Ya kan? Berarti Makanya Bapak dengar mikir dulu nih. Ntar dulu, denger dulu Pak. Hai, Bapakku sayang, Bapakku ganteng. Denger dulu Pak. Bapak tadi mengatakan bahwasanya turun di mana? Di sebelah mana Yesus turun? Allah. Adanya Yesus naik loh bang. Teli betek kane-kane. Kane-kane ini. Kane-kane. Allahu Akbar. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Markus 16 ayat 19. Berarti jargon Yesus menebus kalian dari dosa. Ditanya mana Yesus menyatakan aku dilahirkan untuk dilahirkan untuk menebus dosa Adam atau dosa waris, nggak ada datanya nyungsep. Apa kalian ini? Kita tunggu kawan-kawan, mungkin dia lagi nelpon Yesus. Astagfirullahaladzim. Udah dibilang. Sementara Yesus sudah mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Host, ini ada Diana nih. Ada Diana Febri mau naik. Nyungsep nih. Ya, coba naik. Diana Febri mau naik. Nah, ini lumba-lumba gimana lumba-lumba? Oh, ada. Ada apa nih, Bang? Iya. Iya. Memang yang saya khawatirkan, Bang, abang itu memang risiko. Suaranya kecil, Bang Lumba. Oh gitu. Khawatir kalau orang Kristen beribadah kayak cacing kepanasan itu, melihat gereja kepanasan, melihat salib kepanasan, karena memang saya khawatir karena memang di agama abang itu adalah ajaran yang benar, Bang, gitu. Karena beberapa juga saya lihat di tadi aja Anda gini loh, jangan ke Islam dulu, kita selesaikan dulu agama setan yang dikatakan Yesus itu siapa, agama mana? Itu dulu. Dulu dong, jangan ke Islam, orang munafik, ya orang Farisi,
Kenapa larinya ke agama Islam? Emang yang didirikan oleh orang Farisi agama Islam, Bang? Yang saya bilang itu adalah orang Farisi, orang yang di luar daripada Loh, Tuhan. Yang lantas kenapa Anda kemudian mengatakan Islam itu agama yang sesat? Sementara agama yang sesat itu adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi. Tapi saya yakin Bang gini, karena memang agama yang benar, kalau memang mempunyai percaya bahwa lakunya itu benar. Nah, saya khawatir ini aja. Coba Anda, oke, saya paham. Sekarang coba Anda lihat perilaku Nabi Musa. Dengarkan, Bang. Coba Anda lihat perilaku Nabi Musa. Melihat orang Kristen aja, melihat gereja kepanasan. Nah, saya khawatir. Oh, pantasan aja baru-baru orang Tarwi dibunuh polisinya dengan tentaranya ya? Sebenarnya saya khawatir aja. Siapa dan yang mana ini yang sebenarnya? Kita orang lagi tarawih, dijagai sama tentara sama TNI. Ditembaki, dibunuh. Coba periksa KTP-nya yang menembaki itu agamanya apa, Bang Lumba? Terus berikutnya, nah dengar ya, terus berikutnya, kenapa saudara-saudara saya yang Muslim ini selalu memperdebatkan ini? Saya khawatir, mereka khawatir akan ajaran mereka, akan kitab mereka khawatir bahwa itu adalah jangan-jangan buatan manusia. Nah, saya khawatir. Loh. Nah, inilah. Saudara Lumba. Inilah perwujudan orang Kristen itu bodoh. Sesuai dengan 1 Korintus 4 nomor 10. Kita bodoh karena Yesus. Oleh orang Farisi ketika Yesus dasar pemakan babi otak buah jatuh buah jatuh mereka mencoba membangun buah jatuh tidak jauh dari pohon. Tahu nggak Paulus? Paulus itu siapa dulu? Saulus kan? Nyoba manusia. Orang Farisi. Nyoba manusia nggak sadar. Dengarkan, kau hidup dengan gratis di negara yang dijajah oleh moyangmu sendiri. Ngerti kau? Emang lu hidup di mana, Bang? Emang hidup di mana? Kamu pikir nenek moyangmu itu melawan penjajah Kristen waktu masa penjajahan? Hah? Kira-kira nenek buyutmu itu berdiri di mana? Di pribumi atau di penjajah? Enak kali kau ngomong. Kau sudah hidup tentram di negara yang diperjuangkan oleh nenek moyang kami loh. Kami ini cucu pahlawan, asal kau tahu. Kakek kami, nenek kami semua terima Petran. Pede banget hidup lu, kata siapa? Paulus masuk awalnya sopan. Ada bukti belakangan baru ketahuan ular bluda. Ular bluda kau. Tahu tidak? Dengarkan saya lumba-lumba. Ketika penjajah Kristen itu datang di Nusantara ini menjajah, mereka tidak bawa istri. Oke, saya curiga nenekmu itu yang melahirkan kau itu dari spermanya penjajah-penjajah sampai kau muncul menjadi Kristen. Paham kau? Dia kepanasan, sama seperti kalian ini. Kalian itu siapa yang panas? Siapa yang panas? Siapa yang panas? Kalian, tahu nggak? Kalian. Siapa? Kapan kami panas? Kapan? Itu tuh, lihat itu Bupati Purwakarta itu dia menutup gereja karena saya khawatir ketika dia ini yang baru-baru kemarin 2 pekan lalu bulan puasa yang menembaki orang tarawih siapa? Agama mana? Kalau kita bicara masalah itu ada juga pelaku. Kalau misalnya kita bilang pelaku, ada pelaku yang oknum. Nah, kalau kau sadar, kamu kesadar, ngapain kau bawa-bawa yang kayak gitu? Nah, kan kita bahas agama, kan kita lagi bahas agama. Sama siapa? Saya tanya sama kamu. Negara ini dijajah 350 tahun, itu penjajah agamanya apa? Agama situ. Nah, makanya saya khawatir, Bang. Kenapa? Agama apa? Belanda itu agamanya apa? Paulus. Agama Belanda itu apa? Itu adalah agama yang sesat. Paulus. Kehidupan Anda. Paulus. Agama penjajah Belanda itu apa? Nah, gitu, Bang. Agama penjajah Belanda itu apa? Bang Juma. Terserah itu mah masalah agama penjajah. Sekarang kita bicara. Terserah. Giliran keciduk agamamu itu didirikan oleh penjajah. Kau terserah pula kau. Di awal tadi di Matius 23 nomor 15 kamu nggak. Turunin aja nih, host turunin aja nih. Yang kenapa belum takut ini. Ya?
Takut Kena ya? ban. Apa takut? Kenapa takut? Takut kenapa? Takut sama kamu ajaran Paulus kalian tuh. Naikin Ah, Feby. ini. Buah jatuh tidak jauh dari pohon. Saulus itu sebelum Saulus apa? Diana. Halo, Sebelum selamat Paulus malam. siapa Diana? Saulus Kakak kan? Diana. Itu ajarannya apa? Mengkhianat jemaat. Nah, kayak kalian ini. Kayak kalian ini kan? Naik datang menghujat gitu loh. Apa Diana? Kenapa mau naik mau apa? Mau asumsi? Bisa nggak congormu dia? Saya tanya sebelum Paulus siapa? Saulus. Saulus itu apa? Saulus itu apa? Kayak temanmu tadi kan? Naik datang rocos menghujat di rumah muslim malah menghujat. Saya belum ngomong sesuatu, Anda kok kejang-kejang? Saya belum Iya, kamu kan dari tadi yang Diam dulu, typing saya naik. mau Mau apa naik? Mau apa naik? Saya mau jawab. ngomong, Anda diam dulu. Ya, Jawab saya di mana belum Yesus ngomong. menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam. Silakan Inilah kamu jawab. mungkin adab dari agama Anda. Ya, jangan ngomong, Ditanya ngomong. dalil ini adab-adab. Makanya diam Si Kiamat dulu, sama saya teman mau kamu tadi ngomong. apa? Diam dulu, saya mau ngomong. Ya, Lama-lama diam dulu, kamu jangan bohong. kejang-kejang dong. Lama-lama gua poligami kamu. Bentar Bang Sidik, bentar. Iya, orang segini ajaran Biarin agama dulu. khusus. Iya. Ngomong lah, Kejadian ada. Biarin Bang Sidik, Kejadian dia itu ada ngomong poligami dulu. tau nggak lu? Biarin. Lu. Dia mau ngomong dulu. Awas lu ngerocos ya kalau ngomong ya. Biarin dulu. Ayo. Oke, lanjut. Silakan Mbak Diana, Febri. Kangen nih gua sama suaranya Diana nih. Aduh. Pertama yang mau gua kasih tahu sama lu semua ya. Iya. Lu pada malu. Ini Nah. bulan. Iya, Nah, sayang. ini dia kan. Iya, Ini sayang. mama-mama. Sebelum Iya, kalau kalian iya. masih ngelawanin saya ngomong, berarti kalian mama-mama silakan ngomong iya dulu baru saya sayang. ngomong. Iya sayang, lanjut sayang, lanjut. Nanti saya tanggapi. Bang Sidik, diam Bang Sidik. Ayang Diana mau ngomong. Silahkan sayang, ngomong. Sudah Sayang. selesai kalian ngomong. Mm-mm. Dia muncung itu, jangan nggak ada kau panggil sayang. Dia muncung kau itu ya. Iya, Itu Lawan pertama dulu. aku mau ngomong. Mm-mm. Aku mau ngomong. Sebenarnya yang harus kalian teduhkan itu hati kalian. Apalagi ini bulan puasa. Apakah di dalam bulan puasa ini hanya menjaga lapar sama haus saja? Masya Itu yang Allah. itu yang harus perlu kalian renungi. Subhanallah. Seharusnya Bos coba lihat gerunda lihat. Nah, di ini bawah. kan udah kayak mama-mama. Aku belum selesai ngomong udah kayak mama-mama. Enggak, tadi cuman tadi ada suruh lihat agama gerunda di kalian. bawah. Ini Gua diajarin cuma sama lihat agama gerunda. kalian seperti ini. Kamu Coba dilahirkan lihat. tuh mulut duluan ya. Saya belum Kamu selesai tuh dilahirkan ngomong. mulut duluan. Bang Sidik. Kamu dilahirkan mulut duluan. Lo kan Bang ngelotos aja lu. Dibilang cuma ngeliatin gerunda di Saya bawah. belum ngomong sesuatu loh. Kayak kamu lahir mulut duluan ya kamu. Satu penonton, 1001 penonton. Kalau Duluan pikirannya kamu lahir waras, mulut kali ya? hati kalian itu kayak mama-mama. Sekali Cos lawan aja. saya ngomong. Gimana Tadi sih saya malu cuma kalian? bilang, woi, saya Gimana cuma sih bilang malu kalian? kaos, Kalian lihat kan gerunda dari di bawah lawan saya Bang ngomong Juma. loh. Saya belum ada ngomong apapun. Nggak malu kalian sebagai laki-laki. Heran. Terus kamu naik buat apa? Mau ceramahin? Mau ceramah di gereja sana, bukan di sini. Kalau di sini Iya. diskusi, apa yang Iya, kamu iya. diskusikan di sini? Kayaknya Gak usah kalian memang nasihati mama-mama temanmu. benar ya. Gak usah nasihati di sini. Buat apa kamu mau nasihati di sini ya? Apa Gua kamu mau kasih nasihati di tahu sini? pelajaran Mau kasih sama tahu kalian apa? semua. Pelajaran Ini apa? Mbak? Pelajaran Nah, ini apa? Mau mama-mama, nasihati ini apa kayak kamu gini di sini? Kamu mau diskusi Inilah atau mau gambaran nasihati di sini? kalian. Kamu mau Inilah nasihati di gambaran sama monitor teman-temanmu sana. Host monitor, Bang Zuma udah di bawah, nomor 3, Bang Zuma 3. Coba naikin gurunda. Gurunda. Oh iya. Iya, sekarang ngomong Mbak Diana sekarang ngomong sayang. Apa? Ya besarin, besarin gurunda dulu. Ini Diana ngapain kesini Diana? Kok Diana tumben sayang. berani kalau ada saya gitu? Iya. Mbak Diana. Mbak Diana sayang. Biasanya Kan. mereka berkongko-kongko nggak mau naikkan saya di komalnya. Boleh saya ngomong? Dari tadi Iya, kalian tuh silakan. ngomong aja nggak malu kalian ya? Iya sayang. Heran, ini Mwah. keajaran Iya, agama kalian. Iya, ngomong lah. Ini keajaran agama kalian, saya masih ngomong loh. Udah iya ngomong. Nggak diem kau, aku masih ngomong. Iya, udah ngomong iya. Ayo Nora, kenalin dulu. Yang pertama harus kalian sadar ya, di dalam bulan puasa ini seharusnya kalian terangkan itu Al-Quran, bukan Masya Alkitab Allah. kami. Subhanallah. Pertama itu. Dan kedua, Masya ya, Allah. Ini kita sudah menjelaskan Al-Quran loh. Al-Baqarah ayat 78 bahwa orang Kristen itu buta huruf.
Oh, Iya. Tadi bayangkan aja, kamu nyimak kan dari bawah Matius 23 nomor 15, saya terangkan teman kamu itu sudah keciduk. Paulus itu orang Farisi, dia adalah sekte Nasrani, tapi dia masih buta. Jangan-jangan kamu juga gitu? Buta juga? Kamu mirisnya aku melihat kalian. Lu kok miris? saya Yang tahu buta ya, huruf kamu, kenapa kamu Kita gini, yang miris pula? Cuma Al-Quran menerangkan, dengarkan Anda saya, seorang dengarkan laki-laki saya. tidak malu melawan saya sebagai seorang perempuan. Oh enggak, Begini perempuan ternyata juga ya, butuh attitude diselamatkan, bukan kamu. cuma Ternyata laki-laki. attitude kamu seperti ini. Justru wanita ini yang mohon maaf, bahaya. berarti- Wanita ini karena berarti mulutnya ada dua. Anda rendah. Berarti ada Anda rendah. Maaf, saya turun. Nah, saya turun. Mohon maaf, adab Anda rendah. Maaf, kita tidak selevel, saya turun. Emang Iya, akhlakmu iya, bagus, iya, menuhankan manusia, emang itu akhlak bagus? Udah dikasih otak, masih nyembah kepada manusia yang punya lato-lato. Akhlak apa itu? Nasehatin. Nasihatin Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Apa yang diterangkan Al-Quran di sana? Di antara mereka pengikut ahli kitab itu ada yang buta huruf. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Tengoklah si lumba-lumba tadi itu. Apa itu si lumba-lumba itu? Buta huruf. Datanya sudah sangat jelas diterangkan bahwa Yesus berpesan waspada kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa agama? Agama apa yang didirikan oleh Paulus? Ternyata agama sekte Nasrani. Di mana dituliskan itu? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Masih nggak paham juga. Itulah yang disebut Al-Quran. Mereka buta huruf, nggak ngerti kitab. Begitu kawan-kawan. Silakan. Bang Sindik, saya poligami kamu. Astagfirullahaladzim. Rocos aja yang lahir dari mulut kali dia. Mulut duluan kali dia lahir tuh. Saya gitu. Astagfirullah. Saya poligami kamu. Malam Bang Troy. Salawat. Malam semua. Malam. Iya. Ya. Gimana Bang? Ini- Aman? Ini Bang juga ini Bang juga nih, Bang. Kenapa Bang? Ini suap nih Bang ya, pertanyaan kun Bang ya. Ya. Ini kan Abang ngasih ajaran agama Abang sendiri. Tapi ini satu pertanyaan sama Abang dah. Jadi kalau memang ajaran Abang itu betul-betul baik, kenapa sekarang di Indonesia ini ada yang namanya demo macam ormas-ormas orang Abang itu? Terus? Kamu hidup Kalau di memang kamu hidup di hutan. Ntar dulu Bang. Ini, Bang. Udah mulai tembak aja. Tanya kita kan. Demo di mana? Enggak. Saya pelakunya, saya satu pelaku. Tapi contohnya, sebutkan dulu contoh demo Iya, yang sedang kita dilakukan dulu. apa. Kira-kira. 212 atau penistaan agama atau melawan Al-Quran Apa ya? atau yang mana? Demo apa dulu? Demo apa dulu? Coba jelaskan. Demo Yang mana, buruh. yang mana? Salah satunya Bang. Ya, di Tarutung sana dulu ada di situ. Di Tarutung di mana Dulu itu ya? Tarutung? Dulu. Apa itu dulu? Masalahnya apa? Maka dengarkanlah, nggak usah kalian potong. Iya, Ya, udah lah, ini- kami dengar nih. Udah, kau jawab, sudah cerita aja. Dulu di Tarutung, gereja satu kampung demo langsung dilarang. Gereja itu harus seizin dari itu ciri-ciri Bang, yang jelas dulu. Suaranya dibagusin dulu, Bang. Jangan minor sekali, Bang. ya memang suara itu apa? Ini hilang. Suara Bukan, suaranya hilang-hilangan. udah jelas ya suara ini sekarang. Nah, pakai headset kah? Memang nggak pakai handset. Oh, nggak pakai headset. Ya udah ngomong lah. Apa Bang? Baru pakai handset. Ya gitu dong, pakai handset dulu lah. Jelaskan apa penyebab demonya, apa yang didemokan, kenapa bisa terjadi demo, apa sebabnya, masalahnya apa. Di sini aku pun heran Bang. Ini kan negara
Demokrasi. Negara Indonesia kan bang. Iya. Kan? Iya. Bukan negara Islam, bukan negara Kristen juga kan bang. Negara demokrasi. Iya. Sekarang ya pertanyaanku, kenapa sih kalau tiap ada di sini yang didirikan gereja ada namanya ya macam ormas gitu kan? Nampak pun patung ya dibungkus entah di palut-palut kayak gitu kan? Apa tuh? Namanya suka-sukanya gitu. Iya, dilarang kayak gitu kan. Ya mana bang? Yang mana? Maksudnya yang mana? Coba. Pelan dulu bang. Tarik napas, keluar dari mulut. Santai aja bang. Jangan lihat Bang Zuma di sini langsung geter gitu nggak. Santai aja bang. Bang Zuma nggak makan orang kok. Kayak macam patung Bunda Maria itu kan bang. Yang lagi-lagi viral itu kan bang. Kenapa? Ah, itu kan nggak langsung dipalut, cuma nggak dibolehkan dinampakkan karena lagi puasa. Di mana bang? Baru kedua, di mana? Nggak usah lagi ditanya di mana. Cuman aku kan taunya di viral kayak gitu kan. Cuman tahu viral. Ya udah lanjut. Aku kan sebagai orang Nasrani. Mau curhat dia. Ya curhat dia makanya bang. Biar. Karena ada juga orang kita Islam kan di sini. Aku juga kan hidup di tengah-tengah orang kita Islam di sini kan. Iya. Yang jualan warung makan ini orang kita Islam. Tapi alhamdulillah masih hidup kau ya. Hidup di tengah-tengah orang Islam yang kau anggap kejam. Dengar dulu. Lagi ngomong pun orang udah kau potong. Iya, tapi sudah masuk bahasa aku. Sudah terjawab. Kau masih hidup di tengah-tengah orang Islam yang kamu bilang kejam, suka mendemo. Sudah masuk kan jawabannya? Itu jawabannya sudah. Kau masih hidup di tengah-tengah orang Islam. Apalagi yang kau mau masalahkan? Ya dengarkan dulu. Yang bunuh kemarin orang lagi taruh itu siapa tuh? Itu aja dulu poinnya. Jangan kok demo itu adalah hak penduduk Indonesia untuk menyampaikan aspirasi. Gini bang. Paham enggak kamu? Pernah kuliah enggak? Gini bang. Pernah jadi mahasiswa enggak? Dengarkan dulu, masih belum selesai aku Bang ngomong. Tori suaranya kecil. Bang Tori suaranya kecil. Bang. Nah, ya ngomonglah. Ya. Ngomong. Ya saya ragu kan. Ya, udah besar bang. Nah kemarin kan pas puasa kemarin ada yang dibunuh di Papua. Orang lagi ibadah ditembaki. Kenapa nggak bahas itu? Kenapa kamu harus bahas yang demo-demo? Saya ini aktivis 98. Kenapa dengan demo? Dengarkan dulu. Masih belum Saya selesai. pun Nanti kalau di rumah, saya di rumah pun juga demo masa bang. Bukan. Karena kenapa? Kalau kita mengutip di dalam Matius 21, Markus 11, Lukas 19 dan Yohanes 2, Yesus pun mengaku memperlihatkan aksi demo sampai meja-meja dibanting itu kenapa rupanya? Jadi itu bukan alasan benar salahnya suatu keadaan. Negara kita negara demokrasi. Yang Anda harus soroti, orang ibadah di Papua minggu lalu ditembaki 2 aparat kita meninggal dunia. Kan sekarang kan bang di Papua sana kan pengen merdeka sendiri, pengen berpisah dari Indonesia. Nah itu yang kamu katakan ajaran benar. Dengarkan dulu bang, dengarkan dulu. Aku masih belum selesai ngomong kan. Iya. Berarti Bibelnya tidak bisa membuat hati mereka menjadi kasih. Bibelnya. Ini dulu masih belum selesai ngomong. Katanya tanah Injil. Suka mulai ini semua. Iya. Dengarin dulu bang cuma. Iya silakan. Iya sayang. Iya ngomong. Lagi curhat. Ngomong. Iya, saya mute. Jangan nangis ya. Iya. Amang. Kan bulan ini kan bang bulan puasa kan. Kemarin kan makan orang kita Islam di sini kan. Datanglah ada 5 orang bapak-bapak kan naik sama aku. Kenapa kau makan di sini? Kami lagi puasa. Terus? Ngadu komal. Gini bang, puasa itu menahan diri kalian atau menahan diri orang lain? Itu tadi dia nanya. Itu ngegampar kamu apa nanya? Curhat. Dilarang, langsung dilarang. Iya nanya. Makan sementara yang jualan di situ orang kita Islam juga, ya kan? Jadi terus ini suatu belum jawab apa? Kami belum percaya karena nggak lihat gitu, ya kan?
Karena kan Ini cuma kan menurut sesuatu menurut yang- ceritamu, menurut ya kan, menurut ceritamu gitu loh. Ya, ini sama kalian puasa ini menahan diri orang lain atau menahan Kalau diri bicara tuh yang Allah? nyata, bukan cuman cerita saya, malah percaya sama kamu, ajaranmu pun begitu, malah percaya sama kamu. Keselamatan itu asalnya dari Yahudi. Kenapa sekarang lagi viral Yahudi melarang Gini, Kristen ada di negara mereka? Gini, Bang. Kenapa? Gini bang, sekarang kita nggak Kenapa? berpatokan. Islam ada di sana tapi tidak dilarang Islam mendirikan masjid, tidak dilarang Islam kemudian beribadah. Tapi kenapa Kristen dilarang beribadah? Dilarang ada ritual-ritual Kristen di Yerusalem sekarang. Kenapa? Ada apa rupanya? Apakah itu membuktikan bahwa Kristen ini adalah agama benar dari Yahudi atau itu justru dari orang Farisi? Nampak kalian semua ini kayak macam lah agama kalian itu kunci surga semua dunia ini. Kayak macam kunci surga. Iya, kayak Bang Toris, saya mau nanya. Yang abang percaya Tuhan abang tuh siapa? menurut keyakinanku sendiri, kalau Iya. gini loh, Bang. Gini loh Kak ya. Karena Iya. Tuhan itu kan nggak pernah nampak wujud kan secara pribadi kita. Kan cuma sejarah Iya. kan kita dengar kan bahwasanya ada. Sebetulnya kalau kita secara logika sehat, Bang. Kak, ini kan keyakinan masing-masing. Keyakinan bahwa Dia itu maha segalanya, maha pencipta kan. Kan Iya. cukup kita yakinkan. Nah, tentang agama itu bukan kunci menuju surga sebetulnya. Apa yang kau buat selama ini kau masih hidup dulu, itulah yang mengantarmu nanti ke surga. Iya, bukan yang karena saya agama. tanya Tuhannya abang itu siapa? Tapi barusan abang jawab begini, Tuhan itu tidak berbentuk kan? Betul? Betul? Betul tidak? Tuhan itu maha segalanya, benar? Ya, maha segalanya. Ya, jadi Tuhan itu berbentuk tidak? Ya, secara pribadi itu nggak terbentuk karena masih belum ku nampak, masih belum ku lihat bahwa saya itu betul-betul ada itu. Tapi kalian mengakui Yesus Kristus itu Tuhan. Itu kan kalau kita ikuti secara Alkitab, karena aku kan secara pribadi. Oh, berarti kalian hanya mengikuti Alkitab? Ini gini loh Kak. Alkitab. Enggak, saya begini. Sekarang di luar dari Muslim ya. Karena saya juga dulu Kristen. Saya juga dulu percaya kali Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat. Nyanyi saya terus sampai menangis saya. Betul. Tetapi saya mengatakan sekarang begini, saya tidak menjelekkan Kristen ya. Saya cuma mengatakan begini. Allah dengan Tuhan itu beda tidak? Allah dengan Tuhan itu beda tidak? Ya. Allah dengan Tuhan secara pribadi Kak ya. Itu sama. Ya. Sang pencipta. Allah dengan Tuhan sama. Sementara Yesus sudah menyatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tapi kenapa orang Kristen mengasumsi bahwa Yesus itu Tuhan? Itu tadi kan Kak. Makanya kan kemarin kuikutinya sebetulnya live Kak ini sebetulnya udah berapa kali dibahas tentang Tritunggal itu Kak. Iya kan? Jadi sebenarnya begini aja Bang, yang saya tanya, Tuhannya abang ini siapa? Itu aja dulu. Gini loh Kak ya, Tuhan kami itu memang betul-betul Tuhan. Nah, karena kami siapa? Berasanya, yang betul-betul Tuhan ini siapa? Karena kayak saya begini, saya mengakui bahwa Allah tuh Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tiga dan tapi nabi-nabi satu, lain. Tunggal ya. Yang satunya mana Bang? Ya gini, yang kalian bahas itu tentang Yesus kan. Kenapa sih harus ada Yesus kan? Ya. Nah, secara pribadi Kak, secara logika kok kan ya. Karena aku juga bukan ahli Alkitab juga ya kan. Iya. Nah, tentang Yesus Kak ya. Kita kan udah jatuh di dalam dosa. Nah, makanya kalau dikasih entah penebus dosa. Aduh, jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Mati kau. Ada ban sidik, jangan. Please. Jangan lari ke penebus dosa. Kau tidak bisa menjawabnya. Tolong.
Aku selamatkan kau. Aku lagi menyelamatkan kau. Jangan lari ke situ. Udahlah bang, 3 tapi 1. Oke. Satunya mana bang? Satunya yang mana begini. tuanmu? Satunya yang mana? 3 tapi 1 Tritunggal kan? Satunya mana coba? Pokoknya yang kami yang aku pokoknya Sekarang begini loh bang. Abang seperti ini, seperti anak SD begini. Gini bang, Bang Toris sebentar dulu. Kayak gini, 1 tambah 1 berapa? 2. Ya karena apa? Memang 1 tambah 1 2. Makan 3 bayar 1. Jadi waktu saya tanya, Tuhan dengan Allah itu beda apa tidak? Sama. Berarti abang mengakui Tuhan Allah itu keesaan. Betul? Betul tidak? Dia bukan berupa makhluk. Berarti dia Kalau tidak tentang bisa Tuhan itu dilihat. gini loh, Kak. Tunggu dulu. Dia tidak bisa Kalau tentang dilihat. Tuhan cukup kamu yakinkan dan cukup juga ku yakinkan karena Tuhan itu nggak pernah kita nampak kan. Iya, tapi Loh, coba kau memang tidak kita Tuhan nampak. Memang betul kata abang, Tuhan itu tidak nampak. Saya sekarang kan mengapakan kata-kata abang. Saya bukan masalah Tuhanku. Dan Sekarang saya sekarang- bilang di luar dulu keagamaan Islam. Saya tidak mengejat Kristen bagaimana. Saya sekarang bertanya sama abang, abang yang meyakini bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat. Cukup yakinkan lah. Cukup Iya, saya percaya, saya yakinkan. Kita itu ada dan gitu juga aku sebaliknya kan kak. Berarti Yesus Alkitab itu diciptakan. Kitab kakak itu Yesus ditulis itu diciptakan. manusia. Yesus Dan itu kitabku diciptakan. Juga tulis manusia Saya juga. tanya, Cukup Yesus kamu itu yakinkan diciptakan. Alkitabmu bahwasanya sang kitab itu ada. Yesus Pokoknya itu aku bilang diciptakan sama abang kakak, Toris. Gini, Yesus itu bukan diciptakan apa tidak? Itu kan Jadi aduh kalau kakak bahas tentang itu kak. Ibarat kata saya dulu kalau Kristen baru- loh. kalau kakak Saya bahas- dulu Kristen. Saya dulu Kristen, itu yang saya tanyakan, Gini, Kak, yang sampai kemarin saya tidak tahu waktu itu menjawabnya, dan beberapa pendeta saya tanya juga tidak tahu menjawabnya. Tuhan itu Allah. Gini kak. Saya tanya. Tidak katanya. Terus kenapa kita yakini bahwa Yesus itu Tuhan? Ya itu udah betul kata abang. Seperti yang abang bilang, itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Berarti kalau Alkitab salah gimana? Karena waktu Gini pada loh. pembuatan Alkitab, dengar dulu. Pada waktu pembuatan Alkitab itu beberapa macam bahasa. Dan Al-Quran cuma satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Gini ya. Betul gini, tidak? Kak, Ya. Ya. Waktu awal tadi masuk aku ada tadi pertanyaanku yang masih belum dijawab. Nah sekarang ku Ya. jawab pertanyaan Kak, karena aku bukan ahli Alkitab juga kak ya. Tapi Ya. secara logika sehatku kak ya, Tuhan itu nggak pernah jumpa sama kakak. Baru kakak arahkan aku ke hal yang ini kau kakak ceramah kayak gini. Entah udah kakak tahu kitab yang sebetul-betulnya suci, betul-betul itu tulisan dari Allah. Tuhan itu tidak apa tadi katanya? Pokoknya kakak yakinkan Tuhanmu, kakak yakinkan bahwasanya itu sang pencipta itu ada. Saya kan sudah bilang, saya dulu Tuhan saya tuh Yesus Kristus. Tuhan saya dulu Yesus Kristus. Saya tidak pernah jumpa sama Tuhan, tidak pernah jumpa sama Tuhan. Yang betul-betul itu kan kitab kakak kan dituliskan, gitu juga kitabku kan Yang ditulis saya juga. tanyakan begini loh, Bang Toris ini ngeblank. Saya tanya, Tuhannya abang itu siapa? Abang belum jawab sampai sekarang. Saya pengen tahu gitu loh. Apakah mantan saya itu bilang? Ya, kan udah gue bilang sama kakak kan kak. Aku itu bukan Ya Allah bang, ahli Tuhan Alkitab. abang tuh siapa itu saja. Kalau abang bilang Yesus, ya udah. Yesus kan berarti Tuhan mana? Yesus. Sekarang saya tanya, Tuhan dengan Allah itu sama tidak? Tidak kata abang tadi. Sama, karena Tuhan itu, Allah itu tidak berwujud. Sementara Yesus berwujud. Yesus disalibkan, Yesus ditombak, Mati pula Yesus dia. berdarah. Nah, Yesus ditaruh mahkota duri. Sampai makanya Yesus tadi ngomong, aku bilang, Eli Eli sabatani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Eli lama sabaktani. sama kakak itu kan keyakinan masing-masing. Ya Dan udah begitu lah, Keyakinan Kak. kok. Saya kan membilangkan pada waktu memang ada di dalam perjanjian baru. Kok keyakinan? Fine. Kalau itu Enggak, menurut kalau abang bisa menjelaskan bahwa Yesus itu memang Tuhan, tetapi abang sendiri yang ngomong Tuhan itu tidak berwujud, berarti Islam itu yang berbohong.
Gini loh Kak ya. Kan Bang udah Toy, bilang sekarang- Bang Toy. Yesus itu Ya. adalah Allah. Iya. Allah adalah Yesus. Iya. Oh, jadi Allah ada Yesus, Yesus adalah Allah ya. Betul ya? Pokoknya Ada 17 ayat 1 waktu Yesus menengadah ke langit, ini Yesus ketuhankan kan, dan dia berdoa. Aku kan cuma membahas tentang keyakinan kita masing-masing, Bang. Iya, Kita syahadat, mari kita syahadat. Dah syahadat. Asyhadu. Kalau abang memang sudah tidak bisa mendapat jawaban, abang harusnya berpikir. Enggak, gini loh bang. Aturannya abang kalau sudah tidak bisa mendapat jawaban, abang mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Allah itu Esa. Allah tidak berwujud. Dan sebenarnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu yang sebenarnya. Tetapi abang sendiri yang ngomong Yesus itu Tuhan Allah itu sama. Nah, sama dan tidak berwujud. Allah itu tidak makan. Allah itu tidak minum. Allah itu tidak tidur. Nah, kenapa lah kan? Nah, Kenapa aku bilang tadi Yesus itu kami meyakinkan bahwasanya Tuhan itu menebus dosa-dosa manusia. Makanya aku bilang kalau dibahas tentang jangan masuk penebusan. Yesus Jangan masuk ke menebus penebusan dosa manusia. Kan Nah, mati sekarang kan. di mana Yesus menyatakan Udah dia selamatkan dilahirkan kau. untuk menebus dosa Adam atau dosa waris? Mana dalilnya? Sudah ku selamatkan, kau tunjukkan. jangan bahas itu, malah kau masuk di penebusan dosa. Selesai. Mana kau. tunjukkan? Itu kan yang Iya, mana dalilnya mana dong? meyakinkan. Iya, kamu ini sebenarnya Meyakinkan. berpedoman hidup itu kepada kitabmu. Terus di situ tidak ada dalil yang tertulis, Bung. Sadar dulu, Bung. Kamu baca dulu kitabmu itu, Bung. Gini, Bang. Kayak kalau keyakinan gitu, kalau itu kita bilang kan tentang keyakinan itu. Iya, kalau kita udah jumpa sama Tuhan, tidak sendiri, itu betul-betul. Iya. Apa yang membuat kau yakin, Toris? Apa yang membuat kau yakin? Iya. Apa yang membuat kau sekarang bahwasanya Tuhanku menyelamatkan aku tiap hari selalu bersama-sama aku. Nanti DM aku, nanti DM kan aku nomor rekening kau, aku kirimkan kau tiket pesawat ke sini. Kau jadikan aku Tuhan, aku jamin hidup kau. Bisa? Betul. Mau kau? Mau. Toris? Inilah ciri-cirinya. Berarti kau jadi pengen Tuhan jadinya. Lah, kau pengen jadi Tuhan rupanya. Karena dasar keyakinan kau tidak jelas. Jelaskanlah keyakinan kau seperti apa. Yohanes 17 ayat 3, satu-satunya Allah yang benar, Yesus yang diutus. Markus 12, 28-29, hukum yang terutama, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa. Tuh loh. Apalagi? Ibrani 3 ayat 1, Yesus Rasul. Kok kau Tuhan kan pula? Mungkin ku debat sama Bang itu. Iya, Toris. Bukan. Kau ini ajaran Yesus, Roma 14 ayat 9 gitu loh. Toris. Coba kau buka Roma 14 ayat 9. Dia nggak punya kitab, Bang. Nih, Toris. Yesus adalah Tuhan. Ya kan? Gini loh Bang, aku nggak mau Yesus itu Tuhan. Aku nggak mau tahu. Iya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Aku nggak mau tahu. Yesus Tuhan bukan. Ya udah, kita lagi tidak ngomongin KTP-nya Yesus. Saya cuma nanya, Yesus Tuhan bukan? Saya nggak tahu tentang Alkitab itu Bang. Pokoknya saya. Iya, Allah itu siapa? Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan. Nggak mau cari tahu asal usul Tuhan itu. Allah Bapa itu Tuhan. Toris, Allah Bapa itu Tuhan. Allah Bapa itu Tuhan. Allah membuat Tuhan. Langsung aja di Tuhan itu Yesus. Keyakinanku sendiri. Iya, Tuhan itu Yesus. Yesusmu disalib. Matilah Yesus, matilah Tuhanmu, mati semua Allahmu. Kemana kau sekarang? Kalau Tuhanmu mati, habislah sudah. Udah dia bangkit kembali, Bang. Tapi kan dia kan bangkit kembali. Sebelum dia bangkit, apa yang terjadi? Lanjut Bang Sidik. Allah itu membuat Yesus itu jadi Tuhan, tahu nggak? Buat Yesus itu jadi. Kau tahu nggak Tuhanmu bikin Tuhan? Tahu dia tiga kau. Kamu tahu nggak? Iya Bang.
Gimana? Kita lagi tukeran materi. Aku nggak mau kayak gini kan. Prinsip tuh bang. Bis mana bis datanya bis ayatnya mana bis? Ntar dulu biarin. Kisah para rasul berapa? Kisah para rasul. Iya ada. Kisah para rasul 2 ayat 36. Iya. Kisah para rasul 3 apa Kisah para rasul 2 ayat 36. Tuhan membuat Tuhan. Tuhanmu dua. Jadi Banyak. ya ini Kisah para rasul 2 36. Jadi seluruh kaum Israel dan Toris harus tahu dengan pasti bahwa Allah Sang Pencipta telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang aku suka sama abang. Abang aja pun isi Alkitab kami pun tahu. Aku aja pun nggak tahu. Itulah makanya kita mau injilin kamu. Itulah makanya. Toris. Baca Alkitab loh, tapi abang udah baca Alkitab. Makanya baca dong Alkitabmu, apa ajaran Yesus, ajaran Nabi Isa itu apa gitu loh. Itulah makanya kami di sini injili kamu biar kau paham siapa ajaran kau sebenarnya. Ini namanya kau diinjili. Udah baca lah isi Alkitab kami, Bang. Jadi kalau yang Paulus ini menjadikan Yesus jadi Tuhan, sementara Yesus menyembah Sang Pencipta gitu loh. 14 ayat 9. Sebab kali supaya ia menjadi Tuhan. Ini Roma 14:9 surat-surat Paulus. Gini loh. Berarti masih belum abang yakinkan lah ya kitab abang itu lah ya, sampai abang cari-cari lah ya kebenaran di Alkitab kami lah bang ya. Kebenaran apa ini? Kebenaran apa? Sampai abang kepo ya. Coba kita kasih gurunda. Jangan tar. Sakit pelaku lawan ini orang. Percuma. Sia-sia jangan. Kita ini aja bimbing ke Islam aja, bimbing ke Islam. Iya. Bahwa Yesus itu Muslim, bukan Kristen. Yesus itu bukan ateis. Ini mana yang perlu ku ambil contoh tentang agama-agama. Saudaraku, Yesus itu bertuhan ketika dia datang kepada Bani Israel. Betul atau tidak? Berantem begini. Dapat gereja, panas. Dapat nengok patung apa? Maria, panas. Nengok salib, panas. Nengok orang yang beribadah panas. Yang menjajah Indonesia. Emang ajaran Yesus Indonesia? Tahu nggak kau siapa yang menjajah Indonesia? Ajaran Yesus suruh kamu membuat patung ada nggak? Yang menjajah Indonesia. Agamanya apa? Masih ingat kau kata Soekarno dulu? Kalau kau mau jadi Islam, jangan kau jadi. Jawab. Agamanya apa yang menjajah Indonesia? Orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia agamanya apa? Dengarkan dulu. Orang-orang yang menjajah Indonesia agamanya apa? Jawab. Dengarkan dulu. Kata Soekarno dulu. Tolotang. Kata Soekarno dulu. Gini. Kalau ikut di dalam ajaranmu di Matius 5, coba ya. Kalau ikut di ajaranmu di Matius 5:39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, kalau ikut di dalam ayat ini, ya udah kita kasih aja negara kita ini kepada penjajah. Begitu mau kamu? Begitu. Ini ayat apa ini coba? Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini Matius 5:39. Sesuai begitu kah? Di lapangan, Bang. Ini kalau kamu melawan berdosa loh. Ini ajaranmu. Jadi kalau kamu gini. Kalau kamu ada istrimu, ada anakmu perempuan, ibumu perempuan, diapa-apain sama penjahat, terus jangan melawan kamu, jangan melawan. Habis dia bikin apa-apa, kamu ngajak minum kopi, makan bareng sama penjahat itu gitu loh. Begitu. Itu ajaran kasih. Kalau di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat Al-Baqarah, sabar dulu. Saya kasih di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 190 gini. Kalau di dalam ajaran Islam gini ajaran kasih gini ya. Saya bacakan ke kamu ya. Ya. Dan pergilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi jangan melampaui batas. Jadi kalau orang memerangi kita, kita lawan. Tetapi kalau dia udah kalah dan dia minta ampun, kita ampuni. Karena Allah melarang kita melampaui batas. Gitu dong. Itu yang masuk logika. Tetapi macam tadi gimana coba kamu menjabarkan? Matius gimana? Ajaran kasih itu gimana? Menurut kamu itu seperti apa? Jangan cuma ngerocos. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Sekarang kalau kamu di hadapan saya tampar pipi kirimu, mustahil kamu kasih pipi kananmu. Jujur kamu, gak usah bohong. Apa? Gimana coba? Kamu jabarkan itu. Itu jargon-jargon ajaran kasih kayak gitu. Nah, coba jawab kamu. Memang itulah kami, Bang.
Ya, ketika ibumu Jadi seperti diperkosa, itu. kasih kakakmu yang perempuan. Begitu. Ini loh bang. Nah, Buktinya, gimana? buktinya sekarang bang. Orang abang panas di saat kami beribadah. Ada nggak kami Itu lagi melawan? balik. Kau tahu nggak siapa yang ditembak waktu pada taraweh? Siapa Gini yang loh, Bang. ditembak? Gini loh bang. Siapa yang ditembak? Gini loh bang. Siapa yang ditembak waktu lagi taraweh? Gini loh bang. Siapa yang ditembak waktu lagi taraweh? Siapa? Gimana itu? Kamu cuman dapat berita-berita viral yang kamu pro sama berita itu. Tapi ketika kamu kontra dengan berita itu, kamu menutup mata. Begitu ajaran kasihmu. Kasihan deh lu. Pelakunya di Indonesia ini bang. Ini kan khusus Indonesia. Berapa orang rupanya pelakunya? Ada enggak? Sekumpulan ormas. Kamu mau tahu sekumpulan ormas yang bejat dari agama siapa? Orang-orang OPM itu agamanya apa? Saya tanya. OPM ISIS itu kau bang tahu? siapa itu bang? ISIS itu bukan itu Islam. siapa? ISIS itu kerjaan kafir. Apa? Mau aku jelaskan ISIS? Mau saya jelaskan ISIS siapa yang bikin? Hah? Bisa tangkap otak kau? Bisa nangkap otak kau? Saya jelaskan. ISIS itu siapa yang bikin? ISIS itu bang. ISIS itu kerjaannya kau punya agama, asal kau tahu. Cara-caranya untuk menghancurkan Islam, masuk ke dalam Islam itu sendiri, bawa agama Islam, bawa nama Islam. Paham kau? Tidak masuk kan dalam otak kau? Itu Tidak masuk kan? jargon kalian itu gitu kan? Tidak masuk kan? Ajaran kasih macam gitu. OPM itu bang. Orang itu kayak macam berperang bang. Berperang sama Berebut siapa? kemerdekaan orang itu. Berebut. Itu kerjaan siapa saya tanya? Itu siapa yang mengirimkan mereka AK-47? Siapa yang mengirimkan? Kamu tahu tidak? Jangan kamu, kejauhan kamu berpikir. Pikiran kamu jangan ke situ. Kamu anak nongkrong di warkop. Jangan bicara tentang orang kafe. Tidak sesuai otakmu. Otakmu itu anak nongkrong warkop, bukan orang kafe. Otakmu itu bang, seriusnya kayak gitunya kalau orang tambeng. Begini mengajarkan orang yang tambeng biar dia sadar dulu kapasitas otaknya itu sampai mana. Jangan bicara terlalu jauh kalau kamu tidak paham. Ya udah ya, bang, udah ngomong lah, ngomong. Gini, apa? Ngomong lah, aku kasih kesempatan kau ngomong. Kalau kau salah ngomong, saya bantah langsung. Jangan salah ngomong makanya, biar saya nggak bantah. Kenapa terjadinya pembunuhan di Papua sana bang? Kau kenapa rupanya bang? Kenapa? Tahu kau kenapa alasannya? Kenapa? Alasannya apa? Karena orang-orang kafir yang mengusut biar OPM melepaskan diri dari Indonesia, biar bisa dikuasai tanah Indonesia yang menghasilkan emas. Ini saya jelaskan. Kamu nanya kan? Saya jelaskan. Udahnya? Apa? Di mana kau tahu tentang OPM itu? Indonesia udah lama merdeka. Indonesia lama merdeka. Kau ngomong pun ngomong. Iya, ini namanya membenarkan omongan kau. Itu namanya diskusi yang baik. Saya menyimak ini, makanya saya bilang Kayak mana kau mau ditampar kalau ini? Orang ngomong aja kau ikut merepet. Teori aja kita mau berarti. Iya. Jangan kau aja yang ngomong kan. Dari tadi ngomong pun kau. Anggap saja omongan mereka ini adalah tamparan keras buat mulut kau itu. Kasih lagi pipimu yang kiri. Kau dengar kau manggut-manggut ajanya. Iya pak. Oke bos. Kayak gitu. Baru dibilang tampar kaki kanan, pipi kiri gitu. Kau baru juga dibantah-bantah sedikit udah merepet. Gini. Kakiku diinjak meja mak. Apa pula mau dikasih pipi kiri, pipi kanan? Kalau kalian potong-potonglah suara aku. Lu kan ajarannya kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Orang cuman bicara pun kau sudah menangis kayak gitu. Makanya kalau ngomong orang itu bang satu persatu. Tadi kalau kita semua ngomong, kayak mana kalau ngomong aja kau mau atur-atur? Kayak mana kalau kau ditampar? Gimana sih? Kan udah aku bilang tadi kalau kau ngomong ngomonglah dulu. Ya udah ngomonglah dulu kalian. Baru nanti aku ngomong. Udah tadi udah ya udah ngomonglah. Mau ngomong apa? Yang mana yang kau bahas? OPM tadi coba jelaskan. Hati-hati kau salah ngomong. Kan makanya terjadi sana bang pembunuhan. Kan orang Papua sana udah lama lagi kita merdeka kan bang. Kita di sini sejahtera, di sana masih banyak yang terlantar. Di sana pengen jadi satu negara di sana kan rencana orang itu. Jadi kalau kita pengen nggak ada di sana terjadinya pembunuhan, kenapa kalian nggak silakan saja orang itu jadi satu negara?
Boleh saya bertanggapi? Boleh saya tanggapi? Berarti pendukung OPM ini. Iyalah. Pendukung OPM dia mau melepas boleh saya Papua. Sherlock mendukung OPM kau. Boleh saya tanggapi? Dasar ideologi anjing ketinggian ya bahasa saya. Tadi dulu saya rendahkan dulu. Oke. Apa? Kalau masalah ideologi Jangan. Jangan tentang agama kan Bang. Kalau masalah agama juga kita kan kurang. Kalau masalah ini Bang. Iya. Ya, bisa. Oke, saya pertanyakan kamu. Atas dasar di mana kamu bilang orang Papua di sana mau melepaskan diri karena ketidakmakmurannya? Saya tanya. Ku tanya sama Bang. Jangan nanya, jawab. Oke, gue jawab lah ya. Di sana Bang, banyak yang terlantar kayak macam masih belum merdeka. Yang mana? Hah? Yang mana? Makanya tengok di sana. Kamu tahu saya tidak? Kamu tahu saya tidak? Tidak tahu kan kamu? Kamu suruh aku tengok di sana. Kamu tahu kendaraannya orang sana? Kendaraan apa? Dia ke pasar naik apa? Kamu tahu nggak? Tahunya apa? Itu pesawat itu Bang. Odong-odong. Naik apa orang ke sana ke pasar? Pesawat. Ya, terus? Kamu bilang apa? Orang di Jakarta ke pasar naik apa? Tahu kenapa alasannya kenapa naik pesawat orang itu? Kenapa? Kenapa? Itulah Abang nggak tahu kan? Kenapa? Aku mau tunggu jawaban kau dulu biar aku bisa jelaskan ke kau. Jalan orang itu nggak ada, aspal di sana nggak ada Bang. Tapi ada landasan pesawat. Ya itu kan berapa meter itu Bang? Tapi ini pesawat loh. Kau tahu bayarannya berapa? Tahu ya aku itu. Kalau memang gitunya, kalau memang udah ada ya Bang. Mentok nih ntar nih. Aspal di sana Bang. Jalan di sana yang betul-betul. Kita tidak usah. Kamu tahu nggak kendaraan daratnya orang apa di sana? Kamu tahu? Kamu tahu? Jangan pusing dong. Kamu tahu tidak kendaraan daratnya orang di sana apa? Paling murah. Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak, di Jakarta menginginkan orang-orang kendaraan umumnya orang di sana dengan di Jakarta ini. Kalau di Jakarta ini kendaraan umumnya orang Papua itu barang-barang mewah, tahu tidak? Paham kau? Itu Papua sana Bang. Itu Papua sana. Ibarat kata. Jangan beribarat-ibarat. Kalian di sana piring dan makanan kalian di sini di sana Papua. Tahu kalian. Apa? So apa? Kau tahu tidak harga harga PC lele berapa? Pesawat. Aku nanya. Karena ada efek Bang. Ada efek Bang. Tahu kenapa? Apa? Karena jalan pembangunan di sana kurang Bang. Di mana kurangnya? Pemerintah Indonesia kurang di sana Bang. Di mana kurangnya? Makanya ke sana kau datang Bang. Kau tahu tidak saya orang mana? Aku nggak mau tahu kau orang mana. Nah, janganlah kau suruh aku ke sana sedangkan kau tidak tahu aku orang mana. Memang di sana Bang, ada juga saudara aku di Papua sana Bang, mengajar di SMP. Ya, dia sangat tahu kayak mana kualitas di sana. Kayak mana? Ya. Kadang itu anak sekolah datang ke sana nggak bawa sepatu. Kadang. Kamu tahu arti kadang? Gini Bang, kalau aku bilang lebih dari kata kadang itu kurang ajar Bang. Makanya aku bilang, nggak mungkin aku bilang orang itu nggak pakai sepatu itu kata kasar Bang. Iya, bilang aja. Sejujurnya bilang aja. Tidak apa-apa, ini diskusi. Bilang aja. Orang itu nggak pakai sepatu, datang nggak cuman pakai baju biasa. Kadang itu nggak pakai baju dinas. Terus? Karena di sana ada saudaraku Bang. Terus? Itu Papua yang mana? Itu Papua bagian mana yang kau sebutkan? Apa kau mengambil seluruh Papua? Apa kamu mengambil seluruh Papua? Kamu tahu yang diceritakan? Saudara kau yang diceritakan Papua itu Papua bagian mana? Janganlah pula ketawa. Kenapa? Bukannya kalau orang itu jadi apa? Iya, apa? Apa? Di satu rupanya kau panas di situ. Jadi nggak pernah tinggal ada rupanya lah makananmu nanti kalau nanti di sana apa?
Di apa? Satu negara. Bagaimana? Apanya? Hah? Nggak ada rupanya. Kenapa? Kau apa? Apa? Kenapa kau panas kalau orang itu satu negara? Bu, kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak tujuannya apa? Siapa yang membuat ingin seperti itu? Kamu tahu tidak kerjaan siapa? Mau ngomong sejarah pula kau? Sejarah pula. Memang kayak gitu kenyataannya, Bang. Kenyataannya apa? Siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Siapa dalangnya di balik semua itu? Siapa yang membuat? Saya tanya kamu satu, jangan ngarang. Kalau memang tidak tahu, jawab tidak tahu. Kamu tahu apa yang dia kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Atau pernah baca tidak? Namanya Mossad. Mossad, tahu tidak Mossad? Tahu tidak? Itu? Tahu tidak? Ya sudahlah, kalau kau tidak tahu tidak usah ngomong panjang lebar. Tidak usahlah kau panjang lebar ngomong. Ngomong. Kamu masukin Islam, demo di sini, demo di situ. Kamu lihat kejahatan yang nyata. Siapa dalangnya kamu tidak tahu. Kalau kamu memang kebetulan juga semua yang membuat onar itu berasal dari agama kau. Apa? Nampak salib, nampak gereja. Coba diganti aja dulu sama Kristen yang agak anus. Setan lah yang sama Oten yang anu. Kalau nampak monitor host. Cuman iblis. Kamu nutup mata. Nanti diganti dulu ya Trios ya. Nanti ada teman yang Kristen mungkin banyak ya Trios ya. Ini ada Ito nih. Nanti diganti dulu ya. Ito ya, Darni, ya. Silakan naik Ito Darni. Ini ada Bang Zuma Ito Darni. Toris, belajar dulu kau ya. Belajar dulu, cari tahu dulu, baru kita diskusi lagi ya. Follow aja aku, follow Bang Sidik, follow Ar-Rasyid, follow Bu Nora. Tentukan lain kali mau naik diskusi lintas agama atau diskusi lintas penjajahan atau diskusi lintas penghancuran gereja. Aku naik tadi karena itu cuma itu yang gue bahas tadi. Kenapa kalau ada gereja, ada orang beribadah, nampak patung Maria, nampak salib, kenapa sekalian? Cuma itu tadi yang gue tanyakan. Kenapa lari-lari ke sana langsung? Bagaimana kamu bisa tahu kalau itu kepanasan? Bagaimana kau bisa tahu? Apakah kau pegang jidatnya orang satu-satu itu? Kalau apa, Bang? Kalau kau memang betul-betul ke jalur yang apa? Iya, tar dulu. Saya tanya dulu kau, siapa yang kepanasan kalau melihat salib? Kalau melihat patung-patung, siapa yang kepanasan? Bagaimana konsep kepanasan yang kau pikirkan? Orang di sini, Bang. Orang di sini. Aku aja pun makan, Pon. Coba naikkan Otenos. Aku aja pun makan di sini, Bang. Dilarang-larang. Di mana dilarang? Siapa? Di mana? Kamu harusnya rekam dulu. Harusnya kamu rekam kalau kau dilarang-larang. Kamu mengatakan, maaf Bang, saya Kristen. Siapa? Saya Kristen, saya makan. Siapa lagi kalau bukan puasa? Apa? Kok puasa? Kenapa puasa? Kenapa pula puasa? Iya, puasa itu menahan dirinya atau menahan diri orang lain. Orang makan larang. Tapi puasa. Yang lagi puasa. Orang itu tahu kau lagi kau orang Kristen? Berarti yang lagi puasa itu yang larang-larang kan? Orang itu tahu kau orang Kristen? Berarti orang yang puasa itu yang larang-larang. Halo. Coba kau buka kuping kau, saya tanya, orang itu yang ngelarang kau, apakah dia tahu kalau kau orang Kristen apa bukan? Bukan, yang saya tahu orang yang lagi puasa itu yang larang aku makan itu. Iya, orang yang puasa ini yang larang kau makan, apakah orang yang puasa ini tahu kau orang Kristen apa bukan? Pokoknya orang yang lagi puasa yang larang-larang aku makan di sini. Bodohnya kau sampai ketulan-tulang ya. Itulah. Dengarkan ya. Iya. Ini ada orang banyak. Ini ada 1001 orang.
di bawah yang dengarkan kau. Bagaimana saya mau bertanya detail, kamu pun jawabnya nggak jelas. Jadi kau naik di sini mempermalukan diri kau. Iya. Paham? Mempermalukan kayak mana? Orang lagi makan tapi dilarang-larang. Puasa itu menahan dirinya atau menahan diri orang lain? Aku tanya samamu. Orang itu tahu kalau kamu orang Kristen. Apa pula? Mau kayak mana pun itu. Orang coba itu lihat. tahu. Ada yang mau naik mungkin? Kalau puasa itu kan menahan dirinya. Coba Ibu Darni itu ada di bawah. Tahu kau kan? Kalau puasa itu menahan diri kalian bukan menahan diri orang lain. Di mana kamu tahu puasa itu menahan diri? Menahan diri apa? Menahan dirinya, bukan menahan diri orang lain. Menahan diri mana? Di mana kau tahu itu? Di mana ayatnya kau tahu itu? Segi godaan. Godaan apa? Godaan apa? Masuk ke ayat, masuk ke kitab. Apa masuk ke mana-mana lagi. Gimana lah itu? Gimana lah itu? Masuk ke mana-mana lagi itu. Itu yang kutanya, puasa itu menahan diri kalian atau menahan diri orang lain? Masuk ke kitab lagi. Cari kebenaran di situ. Apa dia ngomong-ngomong ini nggak tahu. Ada tujuannya. Hiburan. Kitabnya cuma diketekin gitu. Kalau kitab diketekin gitu nggak dibaca-baca. Yang tadi itu penari latar. Itu penari latar. Astagfirullah, maaf ya audiens ya. Emang begini kalau ini. Buat itu aja. Saudara-saudara, sahabat-sahabatku, saya rehat sejenak. Boleh ya? Siap-siap Bang Zuma. Ini Ibu Darni apa? Dijambak aja itu Ibu Darni. Kenapa dia? Oh, dia kangen sama Bang Zuma kan. Dia fans berat. Ibu ini Dearni. Iya, mana? Emang nggak ada permintaan, Os? Nggak tahu dia. Maunya dijambak dia tuh. Dia nggak tahu naik. Dicakar kalau nggak mau dijambak. Dearni. Halo Ito sayang. Mana? Nah itu nggak itu Bu Darni di bawah. Simatupang itu. Derni BR Simatupang. Fans beratnya Bang Zuma. Ini saya cek saya chatting ya. Bu Darni ini. Nah itu cek itu Derni BR Simatupang. Horas. Ini dikit lagi nih kayaknya, dikit lagi. Derni. Gak tahu dia permintaannya. Oh ini. Tadi katanya dia nggak bisa dikirim permintaannya dia. Oh iya. Derni, iya ini enak ini coy. Hah? Enak? Masa ya? Masa ya? Masa ya? Wah, cepat itu. Iya. Ini. Mana itu coba kirim permintaan itu. Iya, itu ada gambar kepala dua itu. Itu pencet itu yang ada gambar orang berdempetan itu. Itu coba lihat chattingan di bawah, Os. Itu coba chatting itu. Cek gitu aja itu. Cek nanti dijambak sama Os. Cek itu, ketik cek. Klik yang gambar dua orang. Iya, klik gambar orang dua itu. Di typing aja cek nanti ditarik. Atau enggak bangunin anaknya sebentar itu, bangun anaknya sebentar, bilangin, tolong naikin aku. Mana itu cek dulu, cek itu, typing cek. Ketik cek gitu nanti ditarik. Tuh Derni. Bos kurang lincah katanya. Mungkin lagi dia nggak mau kali. Enggak, dia mau. Enggak, dia mau itu tadi belum naik. Kalau Bang Zuma ada mah, dia stay langsung. Mana itu? Aduh. Itu gambar dua orang itu loh. Terus kurang lincah katanya.
Gimana Mana dia? itu tadi itu Derni. Nah, Itu nih. coba itu Nggak nggak bisa itu dia Nah, chatting di berarti- bawah itu nggak bisa berarti itu host. dijambak Coba dia. lihat chatting yang di bawah. Coba lihat chat. Nah itu Derni BR Simatupang. Iya, tapi dia apa kan nampak dia. Lihat di chatting loh. Iya. Di chatting. Di tapping yang di bawah. Moderni yang rambut panjang tuh yang bisa naik juga. Dia dikit lagi nih kayaknya di Budi. Mana. Kurang lincah sih. Kurang lincah ini. Lincah katanya ini. Ikuti, belum diikutinya. Itu baik. Jarinya jempol jarinya semua. jempol. Belum berteman pula. Belum berteman pula. Coba Bu Derni. Bu Dermi, terus typing Bu Dermi. Itu follow dulu, ikuti. Emang nggak bisa ditarik ya Bes kalau anu? Kadang ada yang nggak bisa ditarik karena pengaturannya itu kan ada yang pengaturan udah bisa ditarik, ada juga yang diatur nggak bisa Soalnya dijambak. Hilang dari daftar list. Tadi nggak ada. Balik cari. Naikin Baim dulu, Os. Naikin Baim aja dulu. Baim dulu ya. Ya, naikin Baim aja dulu daripada dia nangis di bawah ntar. Bahaya. Saudara-saudara pernah dengar cerita orang yang jatuh di tengah laut nggak dari kapal? Enak kali kalian ketawa ya. Belum Gurunda, belum Gurunda. Jadi ada ceritanya gini, sambil menunggu Ito. Tapi saya sambil tiduran ini ya. Enggak apa-apa. Tidur. Mata sudah terpejam ini. Jadi di tengah laut saat gelombang sedang tinggi-tingginya gitu. Melihat ke kiri tak ada daratan, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gak ada daratan terlihat. Tiba-tiba ombak begitu kencang, tegang, semua orang pada tegang gitu. Wah. Tiba-tiba saja ada salah satu penumpang yang jatuh dari kapal. Anak gadis. Di-mute dulu itu. Anak gadis yang jatuh, masih perawan. Ya kayak saudari kita Derni inilah. Cantiknya. Masih muda juga kan. Masih perawan juga. Jatuh dia di laut. Wah, panik kapten. Ini gimana ceritanya ini? Tolong please. Siapa yang bisa selamatkan anak gadis ini? Di situ kan ada polisi, ada dari Brimob, ada dari TNI. Semua angkatan ada. Kalian kan prajurit. Wah, enggak takut saya bang. Ombaknya gitu. Takut saya bang, takut. Ya kamu lah Brimob, latihanmu kan luar biasa. Nggak bisa. Suruh aja dia pasukan kata. Nggak ada yang berani. Jadi saling dorong, nggak ada yang berani. Tiba-tiba ada kakek loncat turun umur 60 tahun. Loncat dia. Cak! Orang semua terkesima. Ini kapten bilang, Bapak ini aku kasih jabatan nanti sebagai asistenku, kata dia. Apapun dia minta, aku kasih. Dia minta rumah, dia minta apapun, ku kasih semua hartaku yang diminta. Dia telah menyelamatkan karirku. Jadi naiklah orang tua itu kan, dibuang tali ke bawah, terus diambillah itu anak gadis, pangkul naik. Dengan susah payah, begitu naik ke atas orang tua ini, orang semua ada 300-500 penumpang semua terkesima. Ya Allah, ini orang tua sakti dari mana ini, sakti kali. Sudah tua 60 tahun, hebat kali kata dia kan. Mana ikan hiu dibawa, tapi dia berani dengan gagahnya. Orang ini aparat aja nggak ada yang berani kok. Begitu naik, dikasihlah baju. Dia belum bisa bicara kan, masih gemetaran. Terus ditanyalah sama kapten. Aduh, terima kasih banyak Bapak tua, Anda telah menyelamatkan karirku gini. Apa yang Anda mau? Matanya Bapak itu masih melotot ke sana kemari kan, tapi dia orang ini apa diminta Bapak ini ya? Kira-kira apa yang diminta ya? Ada yang berpikir gini, jangan-jangan Bapak ini mau minta nikahin sama gadis yang diselamatkan gitu.
Oh, tiba-tiba lagi hiruk pikuk gitu kan, lagi mengheboh, tiba-tiba dia hentakkan kakinya kakek tua itu. Diam, semua diam. Silakan petua, ngomong petua, apa yang petua mau? Bapak mau mobil? Tidak. Mau rumah? Tidak. Atau bapak mau menggantikan saya sebagai kapten di kapal ini? Masih bisa, nanti saya dampingi. Tidak, sama sekali tidak. Lalu apa yang mau? Apa yang bapak mau? Coba bicara, biar disaksikan semua orang di sini. Bapak itu bilang apa? Aku mau tahu siapa yang dorong saya tadi. Ternyata kakek tua itu jatuh didorong, bukan karena mau menyelamatkan. Allahu Akbar. Kan kantuk saya hilang kan ya. Allahu Akbar. Kantuk saya hilang, alhamdulillah. Ya, lanjut itu. Kita lanjut itu. Ya, gimana rasanya diselamatkan sama kakek tua dari kapal tadi? Enggak mau aku. Aku menyelamatkan yang ganteng. Iya, tapi cek per cek ternyata kakek tua itu adalah Pak Pipo. Gitu. Makanya pembawaannya gitu, gila emosi. Karena sampai hari ini dia belum tahu siapa yang dorong dia. Allahu Akbar. Lanjut itu. Itu ditungguin sama Bang Zuma loh. Ya, dari kemarin kan ya kita diskusi nenek si Gurunda gitu kan. Malahan akunya semalam kangen mendengar suaranya Bang Juma. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Bawa mimpi ya itu ya. Ya udah, malam ini kita syahadat atau kapan? Besok? Enggak lah. Belum. Berarti mau. Belum soalnya. Iya, kalau saudari kita ini gunakan akal sehat terus, mengkaji Bible pasti menuju hidayah. Siapa sih yang nggak mau selamat kan? Jalan. Coba bayangkan wajahnya ibu ini kalau dia pakai mukena, pakai jilbab. Wih. Masya Allah cantiknya. Perhatian. Cantik sekali. Main bulu tangkis lagi. Itulah. Enggak lah, lebih cantik masih si Ica lah. Masih lebih cantik lah si Ica. Enggak. Ibu lebih cantik daripada dia. Olahraganya bulu tangkis lagi, bisa semes lagi dia. Guru senam kan ibu ini, guru senam kan. Wih, Bu, ini atlet bulu tangkis RT. Dengar-dengar beliau yang ajarin Inul goyang kayak gitu. Enggak. Bukan ya? Enggak tahu pun awak goyang-goyang. Taunya mukul bola. Taunya digoyang. Taunya dia pemain bola katanya. Iya, memukul bola raket. Tenis meja. Raket. Badminton. Oh, badminton. Dulu pasti latihannya pakai tapis beras. Waktu masih kecil. Enggak, memang tutup hobi. panci. Memang waktu SD saya pakai tutup panci waktu SD. Enggak, juara Porseni loh. Oh. Sampai Antar ibu dusun? Antar apa sekolah lah. Oh, antar sekolah. Ya ampun. Ternyata prestasinya banyak juga ya. Bisa main catur juga, Bu? Hah? Main catur bisa? Bisa, tapi nggak jago. Hanya menjalankan rajanya aja lah. Kalau gaplek bisa pastilah. Gaplek pasti bisa ya kan? Ya, bisa lah. Tiap hari lah itu. QQ. Iya, QQ. Tipis-tipis. Belum main bertweet dulu. Aduh. Itu mau nanya apa itu? Tunggu dulu. Katanya pernah terakhir ini ibu lomba lato-lato, betul? Lato-lato. Kenapa lato-lato? Apa lato-lato? Pernah ikut ini menggoyangkan lato-lato? Enggak pernah. Enggak gaul berarti. Enggak, memang orang di rumah aja kecuali hari Sabat dengan badminton itu aja.
Wis, mantap. Selebihnya ya banyakan di rumah kan aku semuanya. Aku ke depan, ke belakang, ke samping, ke atas. Mana bisa keluyuran? Gak bisa. Iya. Tapi dengar YouTube juga, dengar dialog debat agama juga. Iya banyak kali yang nonton ya. Iyalah pasti. Makanya banyak yang 30. mualaf, Bu. Kulihat itu pas ku geser-geser ada 31.000. Dapat duit lah yang buat itu ya. Bisa jadi. Awak nggak dapat duit. Ya sabar-sabar aja lah. Capek-capek ngomong, dia dapat duit. Oh, yang buat channel itu. Iyalah yang bikin YouTube-nya. Ya Kayaknya udah. aku tengok. Ya udah, tanyalah sekarang, sampaikanlah, tolong yang bikin channel yang ada aku di dalamnya DM aku ya, aku mau minta pajak. Bilang gitu. Enggak lah, enggak, biarlah. Kalau Mana tidak tahu- kalian kukutuk kalian jadi batu tawas. Bilanglah gitu, Bu. Pasti mereka takut. Enggak lah, rezeki masing-masing kan ada. Ngapain? Oh, iya. Cuman banyak kali kulihat 31.000. Apa memang betul itu? Betul lah. Betul. Saya channelku ada yang nonton sampai 1 juta lebih. Satu konten itu. Oh ya teman-teman, ini ada channel baru dari Makassar ya, Punggawa Bang Suma. Tolong di subscribe dong. Oke, siap. Ya, siap. Teman-teman Punggawa. yang ada di Punggawa. iya, Punggawa. Oh ya, Punggawa Bang Suma. PUNG. Iya, ini komunitas Makassar. Punggawa. Punggawa. Pengawal. Iya. Punggawa, PUNGGAWA Suma Official. Tolong di subscribe dong teman-teman yang ada di Zulkifli Abbas channel juga, subscribe aja dulu supaya dia bisa melenggang dengan kuat gitu. Maksudnya kita nggak minta-minta nanti ada kegiatan-kegiatan, jadi teman-teman kita yang ada di sana di Punggawa Suma itu bisa kita ajak nimbrung gitu. Siap. Ya. Misalnya nanti Ibu Darni tiba-tiba di Makassar kan, anak-anak Punggawa bisa jemput dia di bandara gitu, kasih karpet merah dan gitu ya. Aku nomor 40 nih yang subscribe nih. Itu Iya, itu mimpi kali. Mimpi enggak itu lah. mimpi. Baru kita aja Udah pergi di dibuka. Aku mana? nomor 40 yang Kita aja ke mana ke bilik-bilik sana minum balok, kasih mabuk di sana, baru kita suruh mandi-mandi kan. Di sana ada peternakan buaya di situ. Buaya darat tapinya. Darat. Iya. Punggawa Suma Official. Nah, betul, pintar, cerdas deh. Oke, Ya, teman-teman mungkin mau berdialog sama saudari kita Darni, silakan, saya nyimak aja dulu. Aku aja lah yang bertanya ya. Oh, boleh, Ya, boleh. silakan. Ini ada narasumber kita berdua ini, gokil dari tadi. Iya. Gini, biar bisa nanti aku itu syahadatkan, coba menangkan dulu hatiku ini. Masya Allah, subhanallah. Kan begini, kenapa aku menuhankan Yesus? Iya. Sekarang karena Yesus adalah yang maha kuasa, dan sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Yesus akan datang kelak, ya kan? Nah, makanya aku mengikuti Yesus dan menyembah Dia. Sekarang mana lebih berkuasa dengan Nabi Muhammad? Kalau lebih berkuasa Nabi Muhammad, aku mengikut Dia. Tapi ini saya lihat Yesus yang turun kelak di kemudian hari bersama para malaikatnya dan akan membalas perbuatan kita yang kita melakukan kejahatan. Mengapa tidak para nabi itu yang ikut turun? Masa hanya Dia sendiri, Tuhan Yesus itu sendiri? Itu makanya saya tidak bisa pindah ke lain hati, karena Dia ku tengok lebih berkuasa, tidak ada yang lain lagi. Begitu. Ada ayatnya itu ya, Matius 16 ayat 27. Ya, 27. Iya. Kemarin kita udah jawab itu.
Bang Sidik juga udah jawab, Bang Baim udah jawab. Aku kepingin Bang Juma yang jawab. Oke, baik. Baik. Silakan. Saudari Ito yang baik hati, ya, sebelum saya menjawab ini, tolong berikan saya penggambaran ketika Ito masuk ke dalam neraka, bisakah Yesus menyelamatkan Ito keluar dari neraka? Kalau di ajaran Kristen sudah masuk neraka tidak kembali lagi. Kalau misalnya Anda masuk ke neraka, masih pingin nggak Anda masuk surga? Nggak bisa lagi, nggak ada lagi keinginan karena sudah fix. Itulah hari akhir masuk neraka. Percaya enggak? Percaya tidak bahwa Yesus datang menghakimi? Udah pasti ada Udah ayatnya. pasti. Ada dalilnya. Nah, kalau misalnya seimbang antara perbuatan baik dengan perbuatan buruknya, Yesus limpahkan kemana orang itu? Itulah kasih karunia-Nya kelak. Dia yang kasih karunia. dia yang berhak. Kasih karunia Oke. Baik. Kasih karunia. Nah, sekarang kalau misalnya ada dosa-dosanya, itu kan diceritakan dalam kitab Ibu ini, manusia akan diupah berdasarkan perbuatan, betul? Iya, betul. Nah, kalau misalnya perbuatannya ada kejahatan, nah itulah maka nanti kasih karunia Yesus akan hadir kepada aku, kayak akulah kan. Berarti bukan perbuatan, Bu. Berarti bukan perbuatan. Enggak, kan ada nanti timbangan. Itulah timbangan itu. Jadi nanti kan aku sudah pengikut Yesus nih, kan aku sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Nah, kan mana ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Pasti adalah di dalam hidupku ini adalah kejahatan, kesalahan yang sudah aku perbuat. Nah, itulah tuh kasih karunia Yesus tadi lah nanti akan, kau Diarni Simatupang memang adanya kesalahanmu, tapi karena kau selama ini memang banyak yang kau lakukan kebaikan, ayolah kau ke kerajaanku, katanya nanti, gitu. Nah, itu kan asumsi bukan. Nah, sekarang begini, Mazmur 62 nomor 12. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kan gitu. Terus kemudian di Pengkhotbah 12 nomor 14 juga diterangkan, Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala yang baik maupun yang jahat. Jadi semua akan diadili, kan gitu. Betul. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu Ia datang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Kan gitu, Bu. Nah, jadi kalau orang itu punya perbuatan dua sisi, perbuatan jahat, perbuatan baik, dua-duanya harus dibalas sesuai dengan dalil. Tapi ibu maunya kasih karunia, itu maunya. Tapi dalil dilawan kalau gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kemudian teman-teman Kristen ini nyata menuhankan Yesus, tapi kemudian memiliki dosa besar, masuk ke dalam neraka, apakah Yesus bisa mengeluarkan teman-teman Kristen dari neraka? Jawaban ibu tadi, tidak. Sekali neraka. Kan apes kalau kayak gitu ceritanya. Iya kan, Bu? Nah, pertanyaan kedua sebelum ke Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda yakin bahwa semua orang Kristen akan masuk surga? Oh, tidak. Nah, ada yang nah, kalau di Islam, semua umat Islam itu selama dia tidak menuhankan manusia, tidak menuhankan selain daripada Tuhan yang diperkenalkan para nabi, semuanya akan meninggalkan neraka, semuanya akan menuju kepada surga. Ibu bisa lihat di dalam hadis sahih Bukhari nomor 6886. Ketika orang-orang banyak itu sekelompok manusia yang datang diputuskan masuk ke dalam neraka oleh Tuhan, mereka kemudian datang kepada para nabi. Mereka datang kepada Abraham. Wahai Abraham, dia datang ke Adam dulu. Wahai Adam, kamu adalah nenek moyang kami. Selamatkanlah kami. Tolonglah kami dari keputusan kami harus ke neraka. Apa kata Adam? Aku tidak sanggup untuk itu. Silahkan kamu pergi ke nabi yang lain. Datangilah Nabi Nuh. Lalu kemudian orang-orang itu datang ke Nabi Nuh.
Apa kata Nabi Nuh? Maaf, di sini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian. Begitu seterusnya. Makanya kemudian di dalam pengajaran hadits ini, setelah datang kepada Nabi Nuh mengatakan, maaf saya tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada kalian. Coba kalian itu pergi ke mana? Ke Nabi Ibrahim. Lalu orang-orang itu pergi ke Nabi Ibrahim lagi. Mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Abraham, maaf di sini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian. Nabi Ibrahim kemudian menyebutkan kesalahannya waktu di dunia. Saya melakukan beberapa kehilafan. Lalu kemudian cobalah kalian datangi Musa alaihissalam. Lalu orang-orang itu kemudian datang kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Aku tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada kalian. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Maaf di sini saya tidak berhak memberi syafaat kepada kalian. Nabi Musa mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu kemudian melakukan kehilafan, menghilangkan nyawa orang-orang yang diperintahkan kemudian untuk dihabisi waktu dia hidup di dunia. Lalu dia mengatakan apa? Coba kau datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Maaf di sini saya tidak berhak memberi syafaat kepada kalian. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya Ibu, di dalam Markus 10 nomor 40. Yesus mengatakan, tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau siapa yang duduk di sebelah kiriku. Kedua tempat itu ditentukan oleh Bapakku kepada siapa dia harus katakan. Coba. Nah, lalu kemudian Nabi Isa mengatakan apa? Cobalah kalian datangi Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas orang-orang ini kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW minta kepada Allah, ya Rabb, orang-orang ini mohon kiranya kau masukkan ke dalam surga. Maka semua orang yang datang kepadanya, yang beriman kepada Allah tetapi melakukan dosa-dosa yang belum terampuni, apa yang diceritakan dalam hadits ini, orang-orang ini kemudian datang kepada surga atas syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Subhanallah. Kalau ibu ingin melihat lebih detail, silakan ibu lihat di hadits Bukhari nomor 6886. Di situ sangat jelas dikatakan bagaimana kemudian orang-orang tadi mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, sudah diputuskan di dalam neraka, tapi kemudian Rasulullah minta kepada Allah, ya Rabb, berikan mereka syafaat. Maka Allah mengatakan, apa yang kau minta ya Muhammad akan aku kabulkan. Nah, ini tidak berlaku kepada umatnya Nabi Yesus, tidak berlaku kepada umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Hanya berlaku kepada umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran ibu, dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada seluruh umat manusia, jika mereka mencintai pencipta langit dan bumi ini, perintahkan mereka ikut kepada, akan mengampuni dan mencintai mereka, sebab aku adalah Tuhan yang maha pemurah lagi penerima taubat. Coba, ini jaminan bu di dalam ajaran agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak apa-apa kita berpanjang-panjang ria kan, ibu mau cari hidayah kan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin umat Islam masuk surga. Mana dalilnya? Dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang Islam, orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya, walladzina hum anil lagwil mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan dan membayar zakatnya, walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara kemaluannya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap pasangan-pasangan mereka.
Lalu kemudian Allah katakan apa di ayat 9-nya? Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Serta orang-orang yang memelihara salatnya, ulaika humul warisun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yang diberikan warisan kepada mereka. Alladzina yarisunal firdaus, yakni mereka yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Ini jaminan bagi orang yang sholat. Dan yang melakukan sholat itu hanya umat Islam. Nah sekarang kalau kita balik, mana jaminannya Yesus kepada pentuhan dirinya? Ini kalau ada jaminan Yesus kepada pentuhan dirinya, aku ke Medan, aku kasih tanda tangan ke ibu. Pas di jidatnya ibu tanda tanganku, tinta emas. Oke, aku jawab. Oke, silakan. Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, iya. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Sementara di dalam hadis mengatakan, Nabi Muhammad berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan kepadaku. Mana lebih berkuasa? Kata Yesus atau kata Nabi Muhammad? Kan lebih berkuasa perkataan Yesus ini tadi. Baik, kita lihat. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, sekarang begini. Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan keselamatan itu adalah percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul yang datang kepada Bani Israel. Umat Islam kalau tidak percaya itu, maka dia tidak akan diselamatkan. Kenapa? Ingkar terhadap iman Islam. Iman Islam adalah beriman kepada para Nabi. Nabi Isa atau Yesus itu adalah Nabi, dia adalah Rasul yang datang kepada Bani Israel. Nah sekarang poin percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, poinnya adalah orang yang percaya terhadap perkataan Yesus, bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Yesus tidak pernah mengatakan Tuhan itu adalah aku, tetapi dia mengatakan aku hanya utusan Tuhan. Berapa kali kemudian dia menerangkan dirinya sebagai utusan Tuhan di dalam kitab yang Anda imani. Misalnya di dalam Markus, 14 kali dia mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan sebagai anak manusia. Kemudian 27 kali dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes, dan 30 kali di dalam kitab Matius. Artinya bahwa tidak ada jalan untuk dia Tuhan. Dia adalah manusia. Maka kita harus percaya kepada dia. Dia bukan manusia biasa, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Dia adalah Al-Masih. Tapi sehebat-hebatnya Yesus, dia hanya utusan Tuhan. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Itu sudah sangat jelas sekali. Baca kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Kesaksian Yesus lebih penting daripada kesaksian bapak-bapak gereja. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dah selesai. Yesus dikenal sebagai utusan Bapa. Kalau percaya Yesus, maka percaya dia sebagai utusan Tuhan. Jangan percaya yang lain yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Jangan sekali-kali. Maka orang yang percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Alhamdulillah, umat Islam seutuhnya, semua umat Islam percaya kepada Yesus bahwa dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, jangan kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Seperti itu Ibu. Jadi di Islam itu hukumnya wajib percaya bahwa yang datang kepada Bani Israel tanpa ayah adalah Rasul yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum-hukum Tuhan. Islam menyebutnya Nabi Isa, Ibrani menyebutnya Yesua,
Aramaik menyebutnya Iso, Arab menyebutnya Isa. Seperti itu. Silakan, Bu. Itu intinya Pak, makanya saya tetap memilih Tuhan Yesus karena Dia yang akan datang dan Dia yang akan membalaskan semua perbuatan itu. Berarti Dialah hakim itu dan Dialah penentu itu. Sedangkan Nabi Muhammad dia sendiri pun katanya tidak tahu dia selamat atau tidak. Jadi mana mungkin aku meninggalkan Yesus? Iya. Jadi gini, Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengatakan bahwasanya dia sudah dijamin masuk surga. Dia tidak mengatakan, dia tidak mengumbar itu. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Tadi salah satunya, jaminan itu sudah jelas di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Mu'min. Yang sholat, yang zakat, memelihara dirinya, tidak berkata dusta, kemudian dia mewariskan apa? Mewarisi Firdaus khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW tidak mengatakan aku sudah dijamin surga? Kenapa dia tidak mengatakan itu? Karena Rasulullah tidak ingin melampaui kehendak Allah. Sementara surga itu belum terjadi sekarang. Dia menyerahkan segalanya kepada Allah, tidak melampaui batas. Tidak melampaui batas, sehingga Rasul Muhammad SAW itu tidak ingin dikultuskan layaknya Nabi Isa alaihissalam. Banyak di kalangan manusia hanya karena perkataan-perkataan Yesus yang tidak dimengerti, sehingga Yesus didudukkan sebagai Tuhan. Tadi saya sudah menjelaskan ke Ibu bagaimana Markus menerangkan Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya aku tidak tahu siapa yang di sebelah kiriku dan siapa yang di sebelah kananku. Markus 10 nomor 40. Tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Nah, kemudian Rasulullah Muhammad SAW ketika mengatakan demikian, dia tidak mau disembah. Jangan sampai di kalangan orang-orang jahil ketika dia mengatakan aku dijamin surga dan seterusnya secara terus-menerus dia katakan seperti itu. Maka ditakutkan nanti Nabi Muhammad SAW itu diperlakukan sama seperti Nabi Isa alaihissalam yang dituhankan kemudian. Sedangkan ketika kemudian Rasul Muhammad SAW diterangkan di dalam surah yang saya bacakan tadi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau mau selamat ikut kepada beliau. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang mau selamat ikut kepada beliau sementara beliau sendiri tidak selamat? Sudah pasti dia selamat. Makanya dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Malah justru kalau internal Islam tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga sebelum baginda Rasulullah Muhammad SAW masuk pertama kali. Itu banyak hadis-hadis yang menceritakan itu. Siapakah ini? Tidak ada yang bisa membuka pintu surga kecuali beliau. Kalau sekarang Anda mengatakan Yesus itu ada di surga, coba telah original teksnya. Di situ tidak dikatakan paradiso, tapi dikatakan di situ adalah Uranon. Uranon itu artinya langit. Yesus masih ada di langit, bukan ke surga, belum ke surga. Nah, aku dulu Pak. Iya, silakan. Tadi kan Bapak bilang surga belum ada dimulai kan gitu kan. Sementara Nabi Elia, Nabi Elisa, Henok, Nabi Musa, ada beberapa nabi yang sudah terangkat ke surga. Kalau Henok hidup-hidup dia diangkat ke surga. Nah, Yesus juga sekarang berada di surga, makanya ada ayatnya ditulis di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Nah, tadi kan Bapak bilang di langit, iya kan? Sementara di Keluaran 16 ayat 4, lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, katanya. Terus Keluaran 20 ayat 22, lalu berfirmanlah Allah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Jadi langit itu letaknya di sorga, Pak. Ada ayatnya ini ya. Ada
dalilnya. Gitu Pak. Jadi jangan Bapak bilang surga sekarang belum dimulai. Sudah ada penghuninya itu. Nabi Elia, Nabi Henok, Nabi Musa. Sudah ada di surga sekarang. Dan Yesus apalagi. Udah ada dalilnya. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Apalagi yang mau diragukan? Sementara maaf ya, sementara Nabi Muhammad masih di dalam perut bumi, ibaratnya masih di dalam kubur kan, belum bangkit. Nantinya setelah Yesus datang, semua mata akan memandang katanya, ada ayatnya. Nah, jadi waktu kedatangan Yesus nanti yang tanya ini tadi, itulah duluan dibangkitkan. Dibawa itu ke kerajaan surga. Dan yang tidak menurutinya dan menolaknya dia Tuhan dan melanggar segala hukumnya, itulah yang dimasukkan ke api neraka. Begitu Pak. Oke, baik. Baik. Jadi Henok itu terangkat kemana rupanya? Ke surga. Sama Yim. Nggak ada surga, nggak ada Eden di sana. Sama Yim. Sama Yim itu langit. Iya, tapi Yesus terangkat kemana? Uranon itu langit. Iya, Bukan Pak. Surga itu paradiso dalam bahasa Yunaninya. Iya Pak, ini kan Allah berbicara kepada Musa dari langit kan katanya. Iya. Di langit lah seperti itu, di langit, langit ketiga. Ya, tapi kan bukan di surga, beda. Nah itulah. Jadi tidak ada orang, belum ada yang di surga, belum ada orang yang masuk di paradiso, belum ada orang yang masuk di Eden lagi kembali, belum. Orang-orang itu masih di alam Seol, di dalam barzah. Yesus sendiri masih ada di Uranon langit. Nah, kalau dikatakan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam tanah terkubur dia, kan sudah dinubuatkan. Nabi yang sama seperti Musa. Musa tidak terangkat ke langit. Maka Nabi yang sama seperti dirinya juga tidak terangkat ke langit. Satu hal yang harus kita pikirkan di sini. Yesus terangkat ke langit, tapi apalah gunanya? Ajarannya tidak ada lagi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkubur dia layaknya Nabi Musa alaihissalam, tapi ajarannya masih ada sampai hari ini. Nabi Isa alaihissalam, Yesus mengatakan dirinya datang, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tapi sayangnya firman yang Yesus terima dari Tuhannya itu sudah nggak ada lagi. Yang Anda kitabkan adalah kitab kanonik. Itu bukan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Itu adalah kitab yang dituliskan berdasarkan penyelidikan, cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Yesus, pada masa sebelum Yesus, dan pada masa setelah Yesus. Bukan kumpulan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Ingat, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Artinya sebelum Paulus datang menghabiskan murid-murid Yesus, firman-firman itu telah diterima muridnya, dan muridnya kemudian dibasmi oleh Paulus, sehingga yang menulis kitab kanonik itu adalah bukan murid Yesus langsung. Inilah yang saya katakan, Yesus mulai terangkat ke langit, tapi ajarannya sudah nggak ada. Baginda Rasulullah Muhammad SAW telah terkubur dia, tetapi ajarannya masih menyertai sampai selama-lamanya. Aku Pak ini, silakan. Aku, Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan memuliakannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi jangan Bapak bilang firmannya itu sudah tidak ada lagi. Sudah ditaruh ke akal budi kita ini. Itu apa saja itu perintahnya itu. Itulah 10 hukum itu dibuat ke akal budi kita ini, ke hati kita ini. Sudah ditanamkan itu 10 hukum. Apa isinya? Kita kan sudah tahu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini sesamamu manusia, jangan membuat patung, jangan menyembah berhala, menguduskan hari Sabat. Itulah yang ditanamkan ke akal budi kita. Jadi jangan Bapak bilang firman Yesus itu tidak ditanamkan kepada manusia sekarang. Sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang. Itu hukum Taurat harus ditegakkan di muka bumi ini. Begitu Pak. Iya, jadi gini.
Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, ketika kemudian di dalam Yohanes 1 nomor 43, Yesus memanggil Filipus. Filipus, ikutlah denganku. Berarti yang mendapatkan firman adalah Filipus. Kenapa? Di dalam catatan cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan oleh Lukas, Lukas menemukan di mana Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, 36, 37, 38. Bagaimana kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus? Berarti memang ada pengajaran Yesus berupa Injil yang diajarkan oleh pengikutnya. Matius tidak pernah dipanggil, ya, kecuali murid aslinya. Tapi penulis Matius tidak pernah dipanggil. Anda boleh lihat di dalam Matius 9 nomor 9. Yang dikatakan Matius Lewi itu berbeda dengan penulis kitab Matius. Kemudian penulis kitab Yohanes juga bukan muridnya Yesus, bukan anak Zebedeus, bukan. Kenapa? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 21, nomor 24, nomor 25. Ternyata penulis kitab Yohanes bukan murid Yesus. Bisa kita lihat di situ. Nah, artinya bahwa segala yang ditorehkan oleh Yesus, yaitu Injil Filipus salah satunya, Injil Thomas salah satunya, Andreas, itu ditolak. Kenapa? Karena di situ menceritakan perihal Yesus usia 13 sampai 29. Entah itu dia nikah, entah dia itu mengajarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, kemudian ditolak karena tidak mengajarkan sesuai dengan konsep Romawi dan Yunani. Nah, kemudian ketika ibu mengatakan Yesus itu maha menghidupkan, memberikan keselamatan dan seterusnya, dia yang menghakimi. Saya ingin mengatakan gini. Di dalam kitabnya ibu, Yohanes 12 nomor 14, di situ sangat terang dikatakan, nomor 50, saya lupa. Saya dikatakan bahwa jika barang siapa yang menolak aku, gitu ya. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku berikan kepada mereka pada saat aku bersama dengan mereka. Perkataan-perkataan firman itulah yang kelak menjadi hakim mereka. Ini yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitab ibu sendiri. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, ya, yaitu firman yang kukatakan. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Yohanes 12 nomor 48. Jadi kalau misalnya ibu nanti Yesus datang sebagai hakim, ibu dihakimi, siapa yang memerintahkan engkau menuhankan aku? Sedangkan orang yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan akan ditolak oleh Yesus. Kenapa? Di dalam Matius 7 dikatakan bahwa yang diterima Yesus itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Adakah kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Tidak ada. Jadi orang-orang yang menyembah Yesus akan dikatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Terakhir dari saya, ibu. Di dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Siapa ilah yang satu itu? Dialah Bapa yang tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku dan tidak ada Tuhan dibentuk setelahku. Yesus adalah Tuhannya orang Kristen yang dibentuk pada abad pertama. Sementara dalam Keluaran 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Sekarang teman-teman Kristen melanggar hukum pertama itu. Apa itu? Membuat ilah baru dari rupa manusia yang berasal dari rahim Maria. Dengan cara apa? Mengatakan dia adalah Bapa itu sendiri. Itu sudah melanggar aturan Tuhan. Silakan. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Nah, siapa Tuhan itu? Itulah Tuhan Yesus.
Dan di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi, siapa yang tidak mengenal hukum-hukumnya, 10 hukum tadi, siapa yang tidak mengenal itu, bangsa apa yang tidak menyebarkan atau mengajarkan 10 hukumnya itu, berarti itu bukan umat Tuhan. Nah, jadi sekarang itu tadi ini kata terakhir Leni, karena aku juga di debat ini sudah mulai jenuh, sudah mulai kayaknya banyak dosa bergabung di debat ini, karena ada yang menghujat, ada yang ini. Kalau bagiku yang seperti itu nggak bisa, karena itu setiap perkataan kita dicatat malaikat, ya, apalagi menghujat Tuhan orang, apalagi apa segala macam, dicatat malaikat. Jadi kalau aku tetap di debat ini, pasti banyak kali nanti dosa. Enggak kok itu, enggak. Enggak itu enggak pernah ngehujat kok. Baik ini Oto. Iya, nah begitulah. Jadi 10 hukum tadi, ketetapan-ketetapannya itu, maksudnya itu, itulah yang akan menghakimi. Kan itu Bapak bilang kan. Maksudnya begini Pak, eceknya yang 10 hukum tadi. Sewaktu di bumi ini, kulakukanlah itu. Jadi waktu datang nanti Yesus tinggal eksekusi dia, gitu loh. Jadi di bumi ini melalui hukumnya inilah kita nanti diadili. Udah sekarang kita masa pengadilan ini di bumi ini. Aku buat kejahatan, kan sudah dicatat nanti, dicatat malaikat. Setiap manusia ada pencatat dosanya. Jadi setiap kulakukan kejahatan, nanti begitu Yesus turun di hari kedua kali, dia tinggal mengeksekusi. Nah, bangkitlah nanti yang percaya dibawa. Jadi yang tinggal itulah yang dieksekusi. Begitu Pak. Jadi nggak usahlah kita terlalu panjang lagi ya. Hanya itu yang Iya. Marah-marah. Iya. Yang pasti yang menjadi standar penghakiman Yesus itu di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan pada akhir zaman. Nah, kalau perintahkan engkau menuhankan aku, sementara aku mengajarkan murid-muridku Bani Israel justru menuhankan kepada Tuhanku, yang adalah Hasem, yang datang kepada para nabi. Kalau dikatakan engkaulah yang Tuhan itu sendiri, siapa bilang aku sendiri saja masih menyembah kepada dia kok? Apakah masih kurang data-data perkataanku? Bapa lebih besar daripada aku. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Apakah tidak cukup dengan mengatakan itu? Sementara saya sibuk siang dan malam berpuasa, bermohon, menyembah kepada Allah, sujud dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa aku bukan Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan. Tapi kenapa dituhankan? Karena engkau menuhankan, enyahlah daripadaku engkau semua pembuat kejahatan. Poin yang harus kita renungkan siang malam adalah Matius 7, 21, 22, 23. Apa di situ? Tidak setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa? Teman-teman Kristen menuhankan anak Maria. Itu aja dulu. Saya kira cukup ya. Iya. Host boleh mengingatkan itu Darni? Boleh toh, boleh. Apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka hukum Taurat telah dibatalkan. Berarti ajaran Yesus itu sudah tidak diberlakukan oleh Paulus si botak itu. Silakan. Jangan bilang botak, nanti kau dimakan serigala kawan. Silakan. Salah kok. Ini perkataan host ini Dinda Kores minta dinaikkan gimana itu? Oh, ada Bang Kores. Iya, yang turun. Kok ada Bang? Ini saya yang turun lah. Cek rudu. Oh, walah. Aku ya. Galatia 2 ayat 12. Ini kata Paulus ini ya. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Terus Galatia 3 ayat 24. Jadi
hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, sayang. Harus naikkan bangkok Baim dah turun. Mana Kores? Hukum Taurat itu penuntun bagi kita sampai Yesus datang. Itu dia. Ngeri kan? Ya, tapi kenapa dibatalin? Bukan, yang dibatali itu maksudnya kalau di hadis eceknya kayak Al-Quran kan ada hadisnya. Itu maksudnya begini. Siapa yang menolak Yesus? Coba Efesus 2 nomor 15 dibaca, Bu. Paulus sudah membatalkan semuanya. Iya, ada memang. Hadisnya eceknya pengertiannya itu, jika eceknya kulakukan 10 hukum tapi kutolak kayak orang bapak lah kan. Kan kalian tidak kalian ajarkan 10 hukum. Tapi apalagi kalian menolak Yesus. Nah, itulah maksudnya gugur gitu. Kami tidak menolak Yesus, loh. Beliau datang memperkenalkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kami kenal Yesus sebagai utusan, kami nggak nolak Dia. Iya, hanya nabi biasa aja kan, manusia biasa. Lah, Dia nabi, Dia rasul yang penuh dengan mujizat-mujizat kepada Bani Israel. Kami imani itu. Kami tidak menolak itu. Nah, sekarang ketika Dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku datang bukan atas kehendakku, ajaranku bukan dari diriku sendiri, aku tidak berhak siapa yang duduk di kanan dan kiriku. Ibu yang menolaknya. Oh tidak, kamu itu adalah Tuhan. Kan ibu yang menolak Yesus, bukan aku. Ibu sadar enggak? Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya berarti nggak ada duanya. Pada saat bersamaan, Yesus mengatakan, dan mengenal aku sebagai utusan. Berarti ada dua yang harus dikenal di situ. Satu oknum Tuhan, satu oknum utusan. Tapi ibu menolak. Oh tidak, kamu bukan hanya sekedar utusan. Kamu juga Tuhan itu sendiri. Nah, siapa yang menolak itu? Ibu. Enggak ada ditolak. Kalau saya malahan menerima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Di mana itu Yesus mengatakan? Sementara ngerti ndak ibu? Bapa itu sama dengan Tuhan. Bapak sama dengan Tuhan. Bapakku sama dengan Tuhanku. Berapa kali Yesus memanggil Bapakku, 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 Bapakku? Apa artinya itu? Tuhanku, 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 Tuhanku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, wahai Maria. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus bertuhan. Iya, pada saat dia mengatakan itu kan dia mengajarkan kepada manusia di bumi ini. Nah, ada nggak dia mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Iya, semua manusia ini harus menyembah Tuhan yang di sorga kan. Nah, iya, Yesus di bumi ini belum Tuhan, dia di bumi ini masih manusia biasa. Itu ibu mulai aneh. Masa Yesus belum Tuhan, nanti di surga baru Tuhan? Itu Tuhan dibuat-buat itu berarti. Kalau Yesus Tuhan di bumi ini, kiamatlah dunia ini. Kan ayatnya kan ditulis kalau Yesus datang kiamat. Jadi waktu dia di bumi ini, dia masih manusia biasa. 100% dia manusia biasa. Kalau Tuhan udah kiamat. Dan itu dibaca kemarin itu gimana itu? Itu dinaikkan sahabatku. Triunes layar. Kores. Ya mana Kores nih? Ayo perhatikan dulu Kores. Kores kurang lincah. Triunes. Kores ini Kristen atau Islam? Mana Kores nih? Kores ini penginjil, Bu. Iya, bukan Kores, tapi Triunes. Triunes mana? Triunes. Mana? Oh, ini. Triunes. Oh iya, udah. Triunes. Oke. Janganlah pula kalian laga kami dua. Enggak lah. Aku nggak mau berdebat ya sama Kristen. Iya. Enggak. Santai aja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asatid Villa, gurunda yang aku cintai. Masya Allah. Ada teman baruku, Dinda, ada Ibu Darni. Iya, ini Ibu Darni, ibu yang polos dan jenaka, tapi sayang masih menyembah manusia ini. Kapan menyembah Tuhan yang benarnya nih Gurunda? Kapan ini? Ini lagi proses. Alhamdulillah. Aku langsung aja Gurunda ya. Aku langsung aja. Ini kan tadi bilang pas di bumi ya. Pas di bumi Yesus itu manusia. Pas di langit Yesus udah Tuhan katanya. Tuhannya di situ.
Coba dicek itu Wahyu 3 nomor 2 itu Yesus ketika di langit ngomong apa itu. Coba Bu Darni dibacakan Wahyu 3 nomor 2. Yesus di langit tuh. Wahyu 3 nomor 2. Jangan keras-keras deh, beliau ibu ini baik kok, baik. Oh iya, masih cantik juga. Wahyu 3 nomor 2. Bangunlah dan kuatkanlah, itu kan? Ya. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, sudah hampir mati. Itu kan? Wahyu 3 nomor itu ya, terus lanjut. Itu kan? Sebab ya, lanjut. Iya, sebab tidak satu pun dari pekerjaannya aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Dar, Yesus di langit masih bertuhan. Gimana itu? Gimana itu? Gimana? Itu kepada jemaat di Sardis. Iya, Yesus ngomong juga kepada jemaat di Sardis ketika dia di mana? Iya, ini maksudnya ini kepada jemaat di Sardis, bukan kepada yang di sorga, beda. Iya. Yesusnya ketika ngomong itu dia di mana? Di mana? Tuliskanlah katanya, baca sih dari atas lo, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis katanya. Disuruh dituliskan ke jemaat di Sardis itu. Iya, dituliskan kepada jemaat di Sardis. Itu kan tulisannya Yesus. Yesus ketika dituliskan omongannya, Yesusnya ada di mana? Iya, ini kan diutus ke bumi. Diutus ke bumi itu. Dibilanglah seperti itu ayatnya. Apa yang salah? Ada yang salah itu. Yesus ketika ngomong di Wahyu itu, Yesusnya di bumi atau di langit? Iya, kalaupun di langit, tapi ini disuruh diutus malaikat itu. Selamat datang di kebenaran. Tuh, Yesus mau di bumi yang tadi Guru udah jelaskan, ataupun di langit seperti di Wahyu 3 nomor 2 dan 12, masih punya Tuhan, selalu konsisten Ibu Dearni. Ya iyalah, dibilangnya lah di bumi kepada Allahku katanya. Karena Allah itu kan tetap di sorga tempatnya, say. Yesusnya ketika dia sudah di sorga, ini kan Wahyu Yesusnya udah di langit, iya nggak? Iya, tapi ini selamat datang di kebenaran. Iya, Yesus memerintahkan Bu Dearni jangan ayo coba jujur sama diri sendiri. Kalau tadi Bu Dearni selalu menyangkal Yesus itu kan di bumi. Sekarang aku bawakan ketika Yesus di langit, dia mengatakan tidak ada satupun pekerjaanmu yang kudapati sempurna di hadapan Allahku. Allahku dalam terjemahan lama itu Tuhanku. Yesus mau di bumi maupun di langit punya Tuhan, Bu Dearni. Di sini posisi Islam lah yang benar, menuhankan Tuhannya Yesus, bukan menuhankan Yesusnya. Kalau memang betul ada Allah, kenapa tidak Allah sendiri yang turun untuk mengeksekusi manusia? Sudah sering terjadi di dalam agama-agama orang-orang Yunani dan Romawi. Tapi ujung-ujungnya apa? Semua Tuhan yang turun ke bumi tidak pernah memenangkan umat. Bukan maksudku. Hanya Islam yang Tuhannya tidak mahadrama, Bu Dearni. Hanya Islam yang Tuhannya tidak pernah sanggup dilihat oleh penglihatan mata, tidak ada bentuk berhalanya, tidak ada bentuk miniaturnya, tidak pernah ada muka dalam bentuk patung. Hanya Islam. Agama-agama yang lain, contoh Kristen, Katolik, Romawi, Yunani, Mesopotamia, Hindu, Buddha, semua Tuhan. Gimana? Markus 14:62, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Di surga pun duduk sebagai anak manusia. Jadi kapan dia menjadi Tuhan Yesus ini?
Markus 14:62. Jujur tok, jujur. Kan di dalam Al-Quran ditulis hanya Allah hakim yang adil. Kalau memang hanya Allah hakim yang adil, ngapain lagi disuruh Isa? Kenapa nggak disuruh aja Musa kek, atau Muhammad kek, atau Nabi yang lain-lain kek? Mengapa semua pekerjaan itu Yesus yang melakukannya? Apakah itu bukan Tuhan? Di Al-Quran ditulis hanya Allah hakim yang adil. Jadi gini, saya yang jelaskan ya Bu ya. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa surah At-Tin ya, surah At-Tin jelas sekali dikatakan bahwasanya bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah yang paling adil. Kalau Yesus hakim yang adil. Semua nabi itu adalah hakim nantinya di dalam surga untuk menjelaskan para pengikutnya masing-masing. Mereka punya pengikut dan mereka akan menjadi saksi, menjadi hakim bagi pengikut-pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam juga menjadi hakim. Tetapi dia bukan apa? Dia bukan yang hakim paling adil, tidak. Bukan dia yang paling adil hakim itu, bukan Isa. Karena kenapa? Dia hanya hakim yang adil. Sementara Allah Subhanahu wa taala diterangkan sebagai hakim yang paling adil. Iya Pak, tapi begini Pak, maunya kan udah hari terakhir itu Pak, maunya Allah itulah yang terjun sendiri hakim yang adil. Jangan dibuat lagi Isa al-Masih. Jadi umat itu kan jadi bingung, dua hakim yang adil. Maunya turunlah Allah itu untuk mengeksekusi manusia itu. Kapan kita melihat dia? Kapan kita melihat dia dengan kemuliaannya itu? Padahal sudah hari-hari terakhir, udah hari kiamat ini ya. Harusnya di situ kita menemukan dia. Kenapa mesti Isa, Yesus selalu? Jadi gini Bu, Nabi Isa alaihissalam itu disebut sebagai hakaman adlan, hakim yang adil, ya, hakaman adlan. Tapi kalau Tuhan pencipta langit dan bumi disebut biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Kalau Yesus hakaman adil, hakim adil. Tapi Allah alaihissallahu biahkamil hakimin. Dia disebut dengan sebutan biahkamil hakimin. Beda dengan hakaman adlan. Kalau Yesus Isa hakaman adlan. Kalau Allah biahkamil hakimin. Jadi beda. Hakim yang adil dengan hakim yang paling adil itu beda. Sama seperti pemurah dengan yang maha pemurah itu beda. Perkasa dengan yang maha perkasa itu beda. Pemberi dengan yang maha pemberi itu beda. Adil dengan yang maha adil itu beda. Yesus tidak maha adil, dia cuma adil. Seperti itu Bu ya, memahami Islam, memahami Al-Quran itu seperti itu. Jadi kalau dikatakan, iya gimana? Jadi gimana gini Pak, di dalam Wahyu itu, Wahyu 1 ayat 8 itu katanya, aku, kalaulah ini Allah yang berkata ya, jangan dulu Yesus. Aku adalah yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa dan yang akan datang. Nah, siapanya yang akan datang ini? Dibilang di sini akan datang maha kuasa. Yang mana yang datang ini? Oke, baik. Jadi gini Bu, kalau Ibu mengambil data di dalam Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini apa ini? Ini perkataan siapa ini? Ini adalah ilham, karunia dari Allah kepada Nabi Isa atau Yesus. Coba Anda baca di nomor 1-nya Bu. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa itu wahyu? Ilham. Apa itu ilham? Firman. Inilah firman atau wahyu atau ilham Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ternyata Yesus menerima karunia wahyu. Maka dia mengatakan di ayat lain, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan dan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku kabarkan. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku katakan itu adalah ilham, adalah wahyu yang dikaruniakan oleh Allah.
Makanya Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ini siapa ini? Jadi siapa yang maha kuasa yang datang ini, Pak? Yang maha kuasa itu adalah Allah. Jadi apa? Loh, kan hanya Yesus yang datang. Adalah penghakiman Allah di akhir zaman. Yang mendatangkan kiamat itu siapa? Allah yang maha kuasa yang mendatangkan. Dialah yang akan datang kemudian menghakimi manusia semuanya. Kalau Yesus hanya hakim yang membedakan kemudian antara pengikut dengan yang nyamar-nyamar jadi pengikut. Makanya dikatakan, enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang diselamatkan? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, kehendak Bapakku yang di surga itulah yang maha kuasa. Dialah yang mendatangkan hari kiamat. Maka Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat. Malaikat, anak, hanya Bapa saja yang tahu. Itulah yang maha kuasa itu yang datang. Ketika kemudian hari akhirat itu sudah didatangkan oleh Tuhan, tidak ada daya. Yesus tidak berhak. Markus 10 nomor 40. Siapa yang di kananku, siapa yang di kiriku, aku tidak berhak untuk menentukan itu. Siapa yang berhak? Dialah yang maha kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ini firman Tuhan Allah ini maksudnya. Kan sudah dijelaskan di sini. Firman Tuhan Allah itu yang mana? Alfa dan Omega. Yesus sedang membacakan firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah, akulah Alfa dan Omega. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Bukan Yesus, tetapi akulah Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah itu yang mana? Firman Tuhan Allah itu yang mana? Yang ini, aku Alfa dan Omega. Ini bukan firman Tuhan Yesus, bukan. Tapi firman Tuhan Allah. Allah di sini Theos. Yesus tidak pernah disebut Theos. Yesus disebut Kurios. Seperti itu. Lanjut. Duar, selamat datang lagi di kebenaran. Ayo dong Bu Darni. Bu Darni orang baik. Sayang banget kalau nggak dapat surga yang abadi. Iya, Kak Arni. Kak Darni. Apa, Gis? Apa, sayang? Kak Darni, I love you, Kak Darni. Apa, sayang? Itu di Gurunda tadi gimana tuh? Apa yang dibilang Gurunda? Kak Dani mah dia pakai tai chi dia kalau melawan umat Islam. Kalah kita semua dibikin dia. Iya, dia kan kita bilang Tuhannya meninggal, Kak. Iya, begitulah Tuhan kami. Memang meninggal Tuhan kami, hebat kan Tuhan kami. Tanya lah sama dia kalau nggak percaya. Bener kan, Kak? Bapak ini ya dulu jahat deh waktu di PLI, memang gitulah Tuhan kami katanya. Itu tai chi dia lawan kita pakai tai chi. Kalah kita. Ngapain kita salah-salahkan Allah orang lain kan? Nggak bisa. Imanmu, imanku. Ya udahlah, Ikhwani fisabilillah, ini supaya dilanjut lagi sama Gurunda, supaya Sis Dearti juga keterguncangannya menjadi pergumulan hati sehingga bisa dipilah dan dipulihkan oleh Tuhan yang Maha Benar, Allah Azza wa Jalla. Itu. Dan dijamah juga. Amin, amin, Allahumma amin. Berikut untuk Ikhwani fisabilillah yang ingin support buka bersama Agung, yang dimana nanti ada Unik Rifa, Akuk, Bang Handi, Sat Wafi, Sat Sugi, Sat Yusuf, Gurunda Zuma, dan seluruh kristolog muslim yang membantai syubhat dan fitnah ngumpul. Silahkan supportnya ke rekening BCA yang tertera di deskripsi Tribun Slayer Comment Center. Dan Akhi Neplos juga akan datang, Akhi Umar, Akhi Goldian. Yuks, disupport Gurunda yang kami sayangi dan cintai. Lanjutkan. Oh, terakhir Pak. Nggak ada terakhir. Silakan. Jangan memaksakan. Ibu ini Pak, baik. ini, Pak. Hidayah itu akan datang. Mengapa Pak? Mengapa aku menuhankan Yesus dan di dalam Al-Quran, Quran surat 19 ayat 1. Paulus. Quran surat 19 ayat 1 kan artinya kan Kristus adalah Tuhan. Tapi kemarin kami sama itu CD itu kemarin dibilangnya itu tidak bisa ditranslate. Itu rahasia Allah katanya. Ngapain mesti dirahasiakan? Oh, Ibes yang ayat ya. Mutasabiat. Iya, yang tahu itu. Oh. Gini Ito. Mau saya kasih contoh satu ya Ito ya. Ada di ayat itu. Yang ini aja, yang deket aja biar ini.
Jadi itu ada hadis mengatakan seperti ini itu. Barang siapa yang mengetahui khasiat sholat Isya secara berjamaah di masjid, pada saat dia sakit merangkak pun dia akan rela kalau dia tahu khasiatnya. Paham gak itu? Iya, itu artinya itu. Quran 19 ayat 1. Ya, barang siapa yang mengetahui khasiat dari sholat Isya secara berjamaah di masjid, merangkak pun umat Islam dalam keadaan sakit nih, merangkak pun umat Islam dia akan rela ke masjid sholat Isya berjamaah. Apa khasiatnya? Apa rahasianya Allah? Hadiah apa yang mau dikasih ke umatnya? Tidak diberitahukan. Karena apa? Karena itulah rahasia Allah. Jadi kita nggak tahu nih rahasia apa yang mau dikasih ke kita nih, hadiah apa yang mau dikasih ke kita, sehingga dirahasiakan. Karena ini bukan main-main. Ini bukan hadiah yang kecil. Ini hadiah yang istimewa dari Allah langsung. Begitu itu. Emangnya panjang kali. Emangnya panjang kali. Jadi itu di dalam Quran ayat 7. Nah, di situ sudah dijelaskan dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain ayat-ayat mustasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mustasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mustasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Ya, saya tambahkan sedikit. Ibu, jadi gini. Al-Quran itu menerangkan seperti ini. Saya narasikan supaya mudah dipahami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada orang Arab, di mana kata-kata Arab itu terdiri dari ejaan alif, ba, ta, sa, dan seterusnya huruf-huruf Arab itu hijaiyah. Tetapi Allah kemudian mengatakan untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, ada beberapa ayat di mana kalian sampai kiamat pun dengan pengetahuan yang sehebat apapun tidak akan bisa tahu maknanya kecuali hanya aku. Ma ya'lamu ta'wila illallah. Hanya aku yang tahu, meskipun itu bahasamu, meskipun bahasa nenek moyangmu, meskipun itu bahasa Arabmu, tapi kamu tidak akan bisa tahu apa artinya kecuali aku. Nah, ini justru membuktikan kebenaran Al-Quran itu dari Allah, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa? Sampai hari ini tidak ada manusia yang mampu memberikan makna arti daripada kata-kata mutasyabihat seperti yang Ibu terangkan dalam surah Maryam. Kahaya asod. Tidak ada orang yang tahu apa artinya ini. Padahal ini bahasa Arab. Ini kata-kata Arab yang kita lantunkan setiap saat. Tapi untuk ayat-ayat mutasyabihat ini tidak ada manusia berlabel manusia, malaikat sekalipun yang bisa memahami ini. Karena kenapa? Allah sudah mengatakan 1400 tahun silam di dalam surah Ali Imran ayat 7 yang dibacakan oleh saudara saya tadi. Ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang bisa tahu makna arti kandungan daripada ayat-ayat itu selain daripada Allah saja. Nah, kalau hari ini ada yang bisa mengatakan itu untuk Isa, itu untuk Yesus, coba terangkan kaidah ilmunya seperti apa, layaknya kami memahami kaidah-kaidah ilmu ayat-ayat yang lain. Oh, itu hanya ini, pokoknya Isa. Nah, justru itu akan semakin membenarkan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan falammal ladina fi qulubihim zawgu wa yattabi'una ma tashabaha minhu batiga'a fitnati wa batiga'a
ta'wila. Mereka hanya kemudian condong kepada kesesatan. Mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari arti makna yang ada di dalamnya. Padahal tidak ada yang mengetahui itu kecuali Allah. Nah, sekarang ibu mengatakan, kenapa di dalam kitab Al-Quran KS 19 nomor 1 mengatakan Yesus itu. Itu adalah pengertian yang menyesatkan dan itu adalah fitnah. Karena tidak ada kaidah ilmu yang bisa menerangkan ilmu apa yang kita mau gunakan. Tafsir tidak kena, ilmu kecuali ilmu tajwid. Kalau ilmu nahwu tidak kena, ilmu sharaf tidak kena, balaghah tidak kena, i'rab tidak kena. Jadi yang kena, yang bisa mengartikan ini pasti fitnah-fitnahan, pasti hanya pasti hanya tipu-tipuan belaka, sok-sokan, sok-sok tahu. Padahal ini jelas sekali hurufnya kahaya aso. Dari mana isanya? Tidak ada isa di sini, tidak ada isa. Hanya karena huruf so? Enggak, isa tidak disebutkan dengan huruf so. Nah, inilah kemudian yang dikatakan Al-Quran. Semakin dibahas Al-Quran itu, kita semakin mendekati kebenaran. Ma ya'lamu ta'wila illallah. Tidak ada yang tahu tentang Maryam ayat 1 kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaidah ilmu. Ilmu apa yang kita mau pakai untuk menjelaskan ayat ini? Enggak bisa. Ayat 1 itu dimaknai, diartikan, diterjemah, nggak bisa. Kalau cuma mau mengada-ngada, saya pun juga bisa. Misalnya, kahaya aso. Oh, ini artinya adalah kahaya aso. Oh, saya kaya kalau saya makan sop. Bisa. Karena mirip-mirip suaranya, mirip-mirip liriknya, mirip-mirip lapasnya. Kahaya asa. Oh, saya kaya kalau saya makan sop. Tapi apakah ada kaidah ilmu? Kenapa saya mengatakan kaya? Kenapa saya mengatakan makan? Kenapa saya mengatakan sop? Apa kaidah ilmunya? Enggak ada. Sampai kiamat pun ini sudah legitimasi kebenaran Al-Quran. Tidak ada manusia yang mampu kemudian menelaah apa artinya huruf ini, apa artinya bacaan ini. Enggak ada. Kecuali orang yang mengada-ngada, memfitnah, yang membaca Al-Quran pun tidak bisa, tapi tiba-tiba memaknai ini untuk Isa. Pak, terakhir Pak. Ya, silakan. Jikalau nanti ini berandai-andai ya Pak. Ya. Jikalau nanti Quran surat 19 ayat 1 ini artinya bahwa Kristus adalah Tuhan, bagaimana itu? Nah, jangan nanti, sekarang aja Ibu. Sekarang aja. Ini sudah 1000 tahun, 1400 tahun loh ini tantangannya. Masa nggak ada di antara 1000 tahun ini manusia yang bisa menjawab ini? Buktinya kan nggak ada yang translate-nya, nggak ada. Kan rahasia Allah. Kalau nanti betul itu artinya pada waktu penghakiman nanti gimana itu yuk? Mana ada dari kemana kaidah ilmunya Ibu? Seandainya. Ya, itu makanya tadi diterangkan di Al-Quran. Kita dengarkan tadi di Al-Quran. Dia katakan apa? Dan orang-orang dalam hatinya condong pada kesesatan dan mengikuti apa? Fitnah, mencari fitnah, mencari pengertian sendiri. Benar tidak Al-Quran mengatakan begitu? Nah, kita buktikan malam ini Ibu mengandai-andai fitnah itu. Benar nggak? Andai. Iya, jangan marah ya. Jangan marah. Ayat Al-Quran mengatakan, "Falammal latina fi qulubihim zaugu fayattabi'una." Orang-orang yang hanya mencondongkan hatinya kepada kesesatan, mengikuti prasangka terhadap ayat-ayat ini, mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari pengertian makna dan isi. Nah, sekarang Ibu mengatakan, kalaulah seandainya nanti ternyata Yesus Kristus itu Tuhan. Ini sudah membenarkan ini. Al-Quran sudah mengatakan orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan akan memaknai huruf-huruf itu dengan makna sesuka dengan hati mereka sendiri. Benar enggak? Ibu sudah melakukan ini. Subhanallah. Benar sekali Bu. Ayo salaman Bu, salaman. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah merah lah bateraiku lah. Gak bisa lagi aku ini. Dicolok lah Ibu, dicolok lah itu. Panas. Ya udah besok lagi biar istirahat dulu ibunya. Istirahat dulu itu. Tenangkan dulu pikirannya Ibu. Ingat-ingat lagi apa yang kami sampaikan di sini Bu ya. Iya. Oke lah Pak ya. Karena sudah malam hari, kalau
tadi ada kesalahanku, perkataanku, tolong dimaafkan lah ya Pak. Tidak ada itu, tidak ada. Allah dengan Kami yang minta maaf firman. ketika ada candaan yang berlebihan ya Bu. Ada Oke lah Pak, bye bye. Baik, Selamat malam. Malam, cantik. Ibu Derni. Diantar dengan ciuman pula sampai di pintu, Masya Allah. Emang baik ini. Ito ini emang andalanku Ito ini. Oh ya. Iya. Masya Allah. Baik. Oke, sekali sebelum saya pamit, teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas, di subscribe channel Punggawa Zuma Official. Mohon ya teman-teman yang ada di channel-channel yang lain juga, terima kasih banyak. Kita sudah bergabung di sini, berafiliasi dengan Koma saudara kita Raja Dolar. Insya Allah besok-besok kita akan jumpa kembali. Terima kasih banyak Anda sudah memberikan ruang kepada saya. Meskipun ilmu Anda itu lebih hebat daripada saya, tapi saya melihat Anda sangat dewasa di dalam bersikap. Terutama kepada saudara saya Ar-Rasyid dan As-Siddiq, antum luar biasa. Dan juga kepada saudari saya Derni, semoga dapat hidayah dari Allah. Dinda Trio Slayer juga, dan host kita yang cakep tapi dari tadi diam-diam terus. Oke teman-teman sekalian, kepada channel-channel yang berafiliasi dan sahabat-sahabat yang ada di Taiping, terima kasih telah bersama dengan kita di sini. Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Allah memberikan rahmat hidayah sehingga kita diberikan keluarga yang sehat lahir dan batin, bahagia dunia akhirat, dan dimudahkan di setiap urusan-urusan kita yang baik, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan teman-teman yang lagi sakit, kiranya Allah mengangkat penyakitnya. Yang lagi banyak masalah dengan masalah ekonomi, diberikan kemudahan untuk menuntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kemudian segala urusan kita, segala doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turun ya sahabat-sahabat. Ya, Burunda, sehat-sehat selalu, Burunda. Sehat selalu. Baik, ya. Amin, amin. Antum semua juga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa, Riko dinaikin itu iklan host. Siap.